baru kita itulah itu. Pahamlah sendiri. Ya boleh. Ceritalah Yoga, apa ku ceritakan di sini? Tek dulu. Ya tek lihat kami dulu. Assalamualaikum Fandi dan Yoga, nyimak aja lah aku. Ya nyimak lah bang, mendengarlah kau dan jangan lupa tek lah. Oh ada Gurunda kita masuk. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Masya Allah, luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua. Assalamualaikum. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kemudian, apa yang menghalangi engkau sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika Adam aku ciptakan, kemudian ketika aku menyuruhmu untuk bersujud menghormat kepada Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbih. Ketika Allah kemudian mengatakan, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga ini menuju ke bumi, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, panjangkan umurku, berikan aku waktu, tangguhkan usiaku sampai hari mereka dibangkitkan, sampai keturunan Adam itu nanti dibangkitkan. Allah kemudian menjawab, innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu, umurmu akan dipanjangkan. Lalu iblis menjawab, qala fa bima aqwaitani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku iblis akan selalu menghalangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku iblis pasti mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah kemudian berfirman, keluar kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu sekalian. Lalu kemudian Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, makan apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kamu dekati, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Fatakuna minaz zalimin. Singkat cerita kemudian semuanya pun berlalu. Sahabat-sahabat sekalian, ketika iblis bersumpah di hadapan Allah, apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Iblis hari ini kita tahu kerjanya, yaitu menyesatkan kita sebagai anak keturunan Adam. Satu-satunya jalan kemudian untuk menghindarkan diri dari cengkeraman iblis ini adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik saudara-saudara, tema yang dibawa pada pagi hari ini, pada malam hari ini, Kristen apakah salah sembah?
Pertanyaan ini dijawab oleh saudara Kristen dengan memunculkan data Matius 24 atau Lukas 21 nomor 8. Menurut Yesus, apakah muncul setelah dia terangkat ke langit Yesus palsu? Demikian. Baik, Bang Alex, silakan dibuka mikrofonnya, Bang. Mungkin beliau ini Kristen. Silakan, Bang Alex. Bang Alex, monitor. Mikrofonnya dibuka, Bang. Biar suara roh jahatnya kedengaran. Silakan, Bang. Bang Alex. Syukur kok. Oke. Ya, silakan teman-teman Kristen ya yang mau bincang-bincang santai, yang mau sharing-sharing, yang mau menjelaskan apakah Kristen itu salah sembah atau tidak salah sembah. Silakan kirim permintaan. Alangkah baiknya kalau ada pastor, pendeta atau romo yang bisa berkenan naik di atas. Tadi saya juga sudah undang Pastor Rian tapi belum ada tanggapan, belum ada respon. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya. Biar komalnya kuat, kita kasih kesempatan dulu untuk teman-teman Kristen naik supaya mereka bisa menjelaskan apakah memang Kristen ini sesungguhnya salah sembah atau kayak mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda host yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Vera, Masya Allah. Ya, sambil dikencangkan tap-tapnya ya. Anita, mana Anita? Oh, turun pula. Ya, kencangkan Mohon tap-tapnya. dibantu ya, tap-tap layarnya saudara-saudari Bunda di bawah. Pertanyaan saya, apakah menurut Yesus akan muncul penyesat dengan menggunakan nama Yesus? Jawaban saudara, ya atau tidak? Muncul atau tidak muncul? Ini menentukan kemudian kemana arah Kristen dalam berkeyakinan. Pertanyaan saya ulang, apakah menurut Yesus akan muncul Yesus palsu? Kalau ya, di mana Yesus palsu itu? Kalau tidak, lalu bagaimana dengan data-data yang ada di Bible? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah tiba, saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang ingin memberikan edukasi terkait dengan pertanyaan saya. Ya, Bang Jamie ini Kristen atau Muslim, Bang Jamie? Monitor. Bang Jenny Smith, silakan dibuka mikrofonnya, Bang. Bang Jenny Smith monitor. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Jenny, silakan Bang. Teman-teman dikencangkan tap-tapnya ya, biar komalnya kuat. Izin yang kawan-kawan Muslim standby dulu biar kawan-kawan Kristen naik, biar nggak takut mereka seperti biasa. Oke, udah turun ya. Silakan Bro Hunter, jangan ngamu-ngamu di bawah lah, sini lah naik di atas. Silakan Bro Hunter. Pertanyaan saya, apakah menurut Yesus setelahnya akan datang Yesus palsu yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus? Baik, Bang Jenny, Kristen Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya ini Muslim, saya fan-nya Bang Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Zuma sehat selalu. Saya fan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah sedoakan semua ini. Amin. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bikin ketemu Bang Zuma ini. Semoga sehat Bang Zuma. Amin. Makasih Amin. Bang. Saya dari Lombok. Anda saat ini sekarang. Ya, ya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Octavinus Prime, ini mungkin Kristen. Teman-teman Kristen gak usah takut ya, kirim permintaan saja nanti dinaikkan.
Bang Optimus Kristen Muslim bang? Alhamdulillah Islam. Ya, Sama assalamualaikum. di langit. Ya, assalamualaikum. Bang Adnan Kristen Muslim Bang Adnan. Ada yang mau disampaikan Bang Optimus, silakan. Turun pula. Ya, teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya. Yang Kristen silakan naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen biar kita mulai dialog. Soalnya gurunda kita ini sudah lama menunggu yang mau dididik. Ini bagus kita mencerdaskan Kristen Bang Zuma ya. Temanya. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu ya. Yola Kristen Muslim Yola. Mau masuk? Aku nggak minta masuk. Oke, saya turunkan ya. Makasih. Assalamualaikum. Ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waduh ini ada yang pakai logo apologet lagi nih. Sinto. Ini Kristen atau Muslim ya? Biasanya Oten ini. Ya, Bang Sinto monitor. Ya, assalamualaikum. Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Baru nyimak kepencet tadi, maaf. Oh iya, izin saya turunkan, Bang ya, biar kita naikkan Iya, teman-teman Kristen. Makasih Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik Rini Barta ya, Rini Barta. Kristen Muslim? Aduh, belum ini ya, belum naik. Ya, teman-teman dikencangkan ya tap-tapnya. Rini Barta, Rina. Rina Barta. Ya, Kristen atau Muslim Rina Barta? Rina Barta, ini dia selalu naik tapi nggak ngomong ini. Rina Barta. Ayo dikencangkan tap-tapnya teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Kenapa sih kalian ini? Biasanya pagi-pagi sudah menggas. Silakan. Kirim permintaan yang Kristen ya. Mungkin dibuka dulu dengan sekali ngajian kan, mungkin ya. 2, 3, 4 sampai 5 ayat mungkin. Biar sedikit tercerahkan. Siap. So my boy. Hujan lagi di sini. Oh, jangan. Kalau hujan jaringan saya terganggu lagi berarti. Yuk sambil tap-tap, silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan, pastor, pendeta atau romo, nggak usah takut, karena kebanyakan ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat, termasuk waktu itu Olan itu kan dia takut itu waktu itu, pendetanya takut, ketika dengar nama Bang Zuma atau lihat akun Bang Zuma nggak jadi naik dia walaupun sudah dibayar sama Olan. Saya ingat persis itu kejadian itu. Sampai segitunya. Iya, dia lihat akun Bang Zuma 05 katanya ada penyesat di situ katanya tidak mau aku naik. Lucu. Aku dibilangnya penyesat gimana dong? Parah. Silakan teman-teman Kristen. Di bawah nggak ada ini, nggak ada Oten, sama sekali nggak ada. Ada Bang, ada. Tapi pura-pura nggak mau naik. Pura-pura nggak mau naik. Ini si Masaha ada, tapi nggak pintar-pintar. Mereka kalau ada gurunda di sini nggak berani. Jadi naik. gimana dong? Jadi saya pindah. Jangan Bunda. Tunggu yang Oten nekat aja, yang nekat. Naiklah.
baiklah teman-teman open, silakan. Mumpung Burunda lagi ada waktunya. Ayo saudara-saudara Kristiani, mari kita berdiskusi baik-baik, pelan-pelan, mencari kebenaran. Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Ya, makhluk bumi, Kristen Muslim makhluk bumi. Kok aku naik ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aku Islam bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fotonya bagus. Iya, ini aku makhluk bumi yang ngajar ngaji. Oh ya, syukurlah. Ya udah Bang bang. Zuma Ya. sehat Bang Zuma. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Sehat, bang. Bang Zuma mau nanya kalau makhluk-makhluk kayak Pak Bom Bom itu cocoknya minum obat apa nih ya biar sehat gitu? Kombantrin. Bukan lagi. Bukan lagi. Kombantrin, bang. Karena saraf terganggu disebabkan banyak yang putus dimakan cacing. Cacingnya harus dibinasakan dulu. Iya itu kayaknya Pak Bom Bom kurang lancar itu pulusnya itu. Wajahnya agak Kusam. merem dikit itu. Ya agak kusam dia. Iya. Mungkin belum Oten gajian. naik Oten. Adalah salah satu tokoh penting dalam bidang eksplorasi kutub. Ketika mencapai kutub selatan, dia bersama tim berhasil mengalahkan tim Sahabat Izzy juga sahabat Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, makasih ya. unik yang mengiringinya. Sebelum memutuskan pergi ke arah selatan, Abu Oke, izin saya turunkan ya bang ya, bang makhluk. Oke bang, nggak apa-apa bang Pandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sarankan Pak Bom Bom kasih Kiranti. Kiranti apaan sih? Ketawa. Kiranti apa? Obat cacing. Kiranti itu obat itu Burunda kalau perempuan lagi halangan gitu. Mate Mija. Saudara Eri Yandi Eri. Eri Yandi Eri ini Muslim ya? Yang di YouTube. Oh, obat haid. Kiranti obat haid. Iya. Mau dikasih Pak Bom Bom. Man rasa ini darah. Ya Natalia Wijayanto, Kristen Muslim. Katolik, Bang. Katolik. Oke, siap. Itu agak berisik tempatnya itu di mana sih? Stasiun. Oh stasiun. Mau kemana? Lagi pulang kerja. Oh lagi pulang kerja. Ya. Bisa Gimana, cari gimana? tempatnya agak ini dikit nggak noise banget gitu. Di sini sepi tuh. Ya udah, gini aja. Nanti Natalia habis bertanya langsung di mute ya. Tahu kan caranya mute kan? Oh. Nah, Chat apanya ya? Iya ya. ini. Itu. Coba, itu sudah ke mute akunnya sekarang. Coba dibuka mikrofonnya bisa nggak? Buka sendiri mikrofonnya. Atau aku undang. Nih, aku undang untuk buka mikrofon. Iya. Nah, bisa kan? Iya. Ada tombol mikrofon. Izin saya Siap. lagi. Oke, itu saya mute ya. Itu tidak kedengaran. Kalau lagi berisik, saya mute. Tapi kalau tidak berisik, silakan Anda ngomong. Gitu. Semoga cepat sampai tujuan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti dibuka mikrofonnya, bertanya, setelah itu di mute kembali, dijawab sama Bang Zuma. Silakan. Bisa dibuka mikrofonnya? Iya. Tadi cuma dengar katanya yang non Islam suruh naik, makanya saya naik. Ya udah, saya mute dulu ya. Nanti sampai di tujuan baru open mute-nya. Terus ngobrol sama Bang Zuma, oke? Natalia standby dulu di sini. Nggak apa-apa. Nyimak-nyimak aja dulu. Kalau sudah kondusif tempatnya, sudah tenang, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita naikkan kawan-kawan Kristen yang lain.
Kebetulan ada beberapa ini mungkin Kristen. Baik. Garan Pacul, Kristen Muslim bang. Oke. Assalamualaikum. Baik. Udah. Makasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik kirim permintaan. Kalau yang Muslim izin saya turunkan dulu. Kita naikkan teman-teman Kristen karena sudah ada Kristennya satu. Ini kebetulan ada Bang Farel Insomnia. Kali namanya. Bang Farel, Halo, Kristen selamat Muslim. malam. Ya, Kristen brother. Islam bang tapi jarang sholat. Hah? Islam tapi jarang sholat. Nah, ini Iya, harus saya mau bertanya sama Bang Zuma nih. Silakan. Nah, hukumnya Islam, orang Islam tapi jarang sholat gimana bang? Kalau orang Islam jarang sholat, berarti tidak sempurna keislamannya. Karena rukun Islam itu maupun iman itu implementasinya adalah penyembahan, ketundukan diri kepada pencipta. Sedangkan bukti bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu adalah ibadah. Ibadah, sholat. Jadi kalau mulut kita mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi tidak kita buktikan kesaksian itu, maka kita itu pendusta. Jatuh-jatuhnya kepada munafik ketika hal itu disengaja. Atau tidak ada faktor yang menyebabkan kemudian kita lalai dari ibadah sholat. Seperti itu bang. Oh, terima kasihlah bang. Sama-sama bang Farel. Ya udah saya turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Masih ada teman-teman Kristen? Yang Kristen ya. Ini banyak yang minta naik, tapi kebanyakan kawan-kawan Muslim minta naik. Kita naikkan dulu kawan-kawan Kristen yang Muslim, standby dulu. Standby dulu kawan-kawan Muslim ya. Kisah para Rasul 224. Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian, sembari kita menunggu saudara Kristen, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Jadi informasi dari Al-Quran, dari Sang Yang Maha menyaksikan keadaan, berkata dan berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah hukum orang-orang yang berkata bahwa nabi yang datang kepada Bani Israel yang diimani umat Islam dengan sebutan Isa Al-Masih itu dibunuh dan disalibkan. Jadi tidak ada pembunuhan kepada nabi yang bernama Isa atau Yosua atau Iso. Itu tidak ada. Tetapi penyaliban itu ada. Sehingga yang disalib ini adalah bukan Nabi Isa alaihi salam. Artinya gini, ada dua oknum yang kemudian, yang pertama Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kemudian yang kedua adalah yang menggantikan beliau, yang dianggap kemudian Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita melihat dari pengajaran dari materi kristologi di dalam kitabnya saudara Kristen sendiri, Yesus berpesan
waspadalah kepada penyesat. Yesusnya berpesan, penyesatnya itu tidak bernama bom-bom, tidak bernama dogman, tapi bernama Yesus. Jadi penyesat ini bernama Yesus. Penyesatnya akan datang setelah Yesus itu pergi. Jadi kata planao atau planos itu menggambarkan adanya penyesat yang suka menipu, menyimpang dari ajaran kebenaran. Datang si penipu ini, datang si pendusta ini, kemudian si penyesat memakai nama Yesus. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karena keadaan menghantarkan mereka menjadi Kristen dengan sembahan yang bernama Yesus. Maka muncul pertanyaan, yang disembah ini Yesus yang asli atau Yesus yang penyesat? Yang dinubuatkan Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Karena datang setelah Yesus, Yesus yang mengaku Yesus. Penyesat yang mengaku Yesus. Sedangkan Kristen ini bukan pengikut Yesus yang adalah Mesias untuk Bani Israel. Nah, kalau betul ternyata yang disembah oleh saudara Kristen kita ini adalah bukan Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel, berarti nubuatan Yesus itu tergenapi, terbukti, menyesatkan banyak orang, dan penyesatnya itu bernama Yesus. Yesus adalah makhluk roh, makhluk goib, makhluk halus, berupa roh yang datang kepada Paulus. Paulus kemudian mengajarkan untuk orang banyak menyembah kepada makhluk yang ngaku Yesus ini. Nah, ini perlu untuk kemudian disikapi serius. Bukan kita ingin menghujat, bukan untuk menistakan, tetapi untuk menyadarkan. Wahai saudara Kristen, benarkah yang kamu sembah itu adalah anak Maria? Halo Bang Juma. Iya, silakan Mbak Natali. Benar Bang Juma, kami mengimani dan menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, saya tahu, saya ngerti. Kami umat Islam paham bahwa nama sembahannya orang Kristen itu bernama Yesus. Kami paham, kami ngerti. Yang jadi permasalahan di sini adalah menurut Yesus yang asli akan datang Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Mungkin Bang Juma salah mentafsirkan Alkitab kami. Saya rasa itu tidak perlu penafsiran, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ada yang datang kepada Ananias, satu, mengaku Yesus. Ada yang datang kepada Paulus, mengaku juga Yesus. Ada yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, juga mengaku Yesus. Ada juga yang datang kepada penulis Matius, juga mengaku Yesus. Padahal mereka ini bukan manusia. Mereka bukan manusia. Selayaknya pengakuan Paulus di dalam Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Sedangkan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, itu adalah anak manusia. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada bukan manusia datang kepada Paulus, tapi ngaku Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku, dan berkata, akulah dia. Nah, itu tergenapi di mana? Kalau di Islam yang datang kepada Nabi Muhammad
tidak mengaku Mesias, tidak mengaku Yesus juga. Tuhan kami itu Tuhan yang hidup Bang Juma. Bahkan sampai hari ini pun Yesus masih mendatangi jiwa-jiwa. Nah, Jadi kalau jangankan masih mendatangi, zaman iya, dulu, silakan. sekarang pun Yesus kami itu hidup dan Dia menyertai kami setiap hari. Mujizatnya nyata kami rasakan, penyertaannya selalu kami rasakan, dan pertolongannya itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya susah sih kalau misalnya harus diperdebatkan antara kita menghidupi iman kita dengan hanya pengetahuan tentang Alkitab. Karena setan aja hafal tentang ayat Alkitab, dan bedanya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kami, semua yang tertulis dalam Alkitab itu ya dan amin. Iya. Kebetulan aja Yesus menerangkan kedatangannya yang kedua itu dalam rupa manusia. Jadi kalau Yesus datang, dia datang dalam bentuk manusia, dia datang dengan kemanusiaan, dia datang dengan jasad manusia. Sedangkan yang saudari Natali tadi katakan itu kan cuma makhluk roh yang datang ngaku-ngaku Yesus. Bukan anak Maria itu, tapi makhluk roh yang datang kemudian kepada kalian. Nah, itu berkesesuaian dengan nubuat Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kalau aku Yesus yang asli, kedatanganku nanti ke dunia ini setelah ini adalah lengkap dengan jasadku. Matius 24 nomor 23. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang anak manusia, bukan makhluk Itu benar Bang halus. Juma. Iya, bukan Iya, roh. benar. Nah, Maksudnya gini, kalau Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit lagi, ya wujud manusianya sudah tidak bisa kita lihat, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu telah tersalib, dan jangan lupa dia bangkit pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Karena itu dia menjanjikan keselamatan untuk kami orang yang percaya kepadanya. nah, Kalau oke. dia Nah, jadi malaikat berarti berbohong. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun datang kembali sama seperti yang kamu lihat. Nah, sedangkan yang dilihat di sini lengkap dengan jasad. Dia anak dia manusia belum- lengkap dengan jasad. Kan Yesus belum datang kedua kalinya. Berarti yang ada datang saatnya, kepada Bang Juma. berarti yang datang ke Paulus itu siapa? Tuhan Yesus tuh, dia maha kuasa Bang Juna. Dia datang tidak hanya sebagai manusia. Dia, jangan lupa, dia adalah manusia dan juga Nah Allah. itu, nah ini ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ilmu dari Bukan mana ilmu, Anda dapatnya? itu yang Ilmu kami dari imani mana? Bang Juma. Ya itulah yang saya tanya. Iman Anda itulah yang saya pertanyakan. Makanya saya katakan bahwa benarkah yang saudara Kristen sembah ini adalah anak Maria atau Benar. iblis? Dari mana Anda bisa mengatakan benar? Sementara yang Anda sembah itu bukan anak manusia. Sekarang dari mana Anda bisa yakin bahwa keimanan kami itu salah? Ya salah dong. Karena yang Anda sembah itu adalah satu, makhluk roh. Kedua, kalau itu adalah anak Maria, maka dia anak manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini bukan manusia. Tetapi yang Anda harus uraikan di sini adalah Yesusnya berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Anda salah memahami Alkitab kami, Bang Juma. Kalau Anda mau, sebelum membaca Alkitab itu harus berdoa supaya mendapat Kepada setan. Roh Kudus. Berdoa kepada Kalau setan. enggak, dapatnya kayak begini. Jadinya Tunggu dulu. salah paham. Tunggu, aku mau menyapa dulu. Assalamualaikum. Menyapa dulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Anda mengatakan berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Merinding saya jadinya.
Sedangkan Yesus aja yang Anda katakan Tuhan itu bukan anak Maria itu. Apalagi yang disebut Roh Kudus lagi. Siapa lagi nih pendatang baru juga? Bang Zuma, aku mau tanya dong. Apa urgensinya Bang Zuma menyalahkan iman kami? Oh, saya tidak menyalahkan, saya bertanya. Bisakah Kristen membuktikan bahwa yang Kristen sembah itu adalah anak Maria? Anak Maria manusia. Iya. Anak Maria manusia. Iya, betul. Bisakah Yang orang harus- Kristen membuktikan itu? Kalau yang kalian sembah itu adalah anak manusia. Gini, kalau Bang Zuma mau, jangan pakai kacamata iman Anda untuk menilai iman kami. Oh bukan, Yang juga harus makanya saya diketahui- bawa data Lukas 21 nomor 8. Waspadalah Ya. kepada penyesat yang datang dengan memakai nama siapa? Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Nah sekarang Salah. penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu tergenapi di mana? Penyesat itu bukan kami orang yang percaya sama Tuhan Yesus, Bang Zuma. Penyesat itu yang Lalu gini di loh, mana penyesatnya? Yang Nih. ngaku-ngaku Yesus itu datang kepada siapa? penyesat itu adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan yang Loh, kok sudah jadi- mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Itu namanya kok jadi penyesat. beda? Kok jadi beda Iya. ini dengan ucapan Yesus? Kok jadi beda? Ini Yesus bagaimana karena- ini Yesus? Yesus disuruh Karena- pensiun aja. Yesus itu orang tuh bang, Yesus itu orang. Yesus orang. Yesus cuma mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Sekarang yang penyesat membuat itu orang- datang kepada siapa? Akulah Yesus. Itu kepada siapa datang? Paulus Penyesat ini. paman. Paulus paman. Kalau bukan Jangankan Paulus sama kepada siapa? Jangankan sama Paulus. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih mendatangi kami, Bang Zuma. Oh kalian yang didatangi, alhamdulillah, Iya. masya Allah. Oh syukur. Yang menyesatkan Jadi sudah itu, mengaku kan? Jadi yang sudah mengaku kan? mengajarkan bahwa Yesus itu tidak mati seperti Tidak begitu. paparan Bang Zuma pertama itu. Bukan begitu. Bukan begitu. Iya, begitu. Jangan Anda pelintir. Jangan pelintir dalilnya. Waspadalah Anda bilang kepada tadi. penyesat. Waspadalah Oh, bukan. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan Karena saya. penyesat Pertanyaan yang saya. Bang Zuma Diselesaikan yang Bang dulu. Zuma maksudkan sama Awalnya penyesat dulu yang yang ada di diselesaikan. dalam Jangan dulu Alkitab loncat itu kemana-mana. berbeda, Bang Awalnya dulu. Zuma. Di mana Sabar, Natali. pernah Sabar, datang oknum Yesus Ya. mengaku Yesus? Selain daripada Bani Israel kan Yesus bersama dengan muridnya sampai usia 33 tahun. Setelah itu Yesus tidak pernah datang sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, kemana oknum penyesat ngaku Yesus ini pergi? Siapa yang pernah didatangi oknum yang mengaku Yesus ini? Dan apa yang dia lakukan setelah dia mendatangi oknum tersebut? Karena di situ Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada oknum Yesus yang punya pengikut banyak. Itu di mana itu? Kalau Yesus yang asli kan pengikutnya cuma Bani Israel. Ke-11 murid karena Yudas berkhianat. Udah selesai. Nah, penyesat yang Yesus palsu ini akan memiliki pengikut banyak. Pertanyaan saya, itu di mana terjadi? Kapan itu terjadi? Itu loh. Jangan dipelintir dong, jangan dipelintir. Fokus kepada Bible. Fokus kepada pengajaran Yesus. Ayo. Bising kali kalian, Natalia. Di mana nih kau bawa beca? Bang Devi, Devi Kristen Muslim Bang Devi. Saya Kristen. Oh iya Om Mbak Devi ya. Silakan mau dijawab. Nanti gantian dengan Natalia ya. Devi sama Natalia Kristen. Protestan atau Katolik Bunda Devi? Saya Protestan. Oke, silakan. Bunda Devi dulu yang menjawab, silakan. Ya gini ya, Bang Zuma. Sebenarnya kan Ya, silakan. itu saya bukan pintar agama ataupun semua ayat-ayat di Alkitab kami saya hafal, enggak. Cuma saya memang mengimani. Kalau masalah Bang Zuma bilang bahwa Yesus itu
apa tadi katanya itu Penyesat yang penyesat. penyesat. Itu maksudnya banyak maksudnya penyesat itu bukan bahwa yang mengikuti Yesus itu yang mengatakan bahwa saya Yesus itu yang Abang bilang sama Paulus itu adalah Yesus yang KW istilahnya gitu, bahwa itu bukan adalah anaknya Bunda Maria. Maksudnya itu dibilang adalah siapa yang menyebut namaku, yang menyerahkan Yesus adalah penyesat. Itu maksudnya banyak orang yang mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, bahwa tapi tindak dan tingkah lakunya itu tidak mencerminkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itu maksudnya dia mengajarkan di luar daripada apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Itu maksudnya bahwa adalah penyesat, Bang. Jadi bukan maksudnya ketika kita percaya bahwa Yesus yang diserahkan ke Paulus itu adalah Yesus, kita nggak percaya bahwa itu adalah anaknya Bunda Maria gitu loh. Karena gini aja, kalau memang dia penyesat, dia nggak akan mungkin menyebarkan kedamaian. Dia tidak akan mungkin memberikan mujizat-mujizat. Bahkan dia mengajarkan tentang kasih dan kebaikan gitu loh. Kalau memang dia penyesat, dia ajarkan aja ajaran kebencian atau ajaran udah cukup itu ya aja, Bang. Udah Vi, cukup ya. Bang Zuma udah tahu poinnya, lanjut Gurunda. Jadi Di mute dulu Natalia, agak berisik tempatnya Natalia sama Devi, di mute dulu. Nanti sebentar dibuka mute-nya. Lanjut Gurunda. baik. Jadi kalau saudari Devi mengatakan bukan kayak begitu, tapi begini, yang dimaksud di situ adalah mereka yang tidak melakukan kemudian apa yang diperintahkan Yesus. Kristen lah itu. Yesus memerintahkan apa rupanya? Pergilah. Jangan ke Samaria, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengajaran Yesus. Yang kedua, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Yesus mengajarkan Sabat, Yesus mengajarkan taat kepada hukum Taurat, Yesus menyembah kepada satu Tuhan, Yesus mengajarkan sunat, Yesus mengajarkan mengharamkan babi. Bagaimana dengan Kristen? Sama enggak dengan ajaran Yesus? Tidak. Benarlah yang saudari katakan. Nah, kenapa Kristen ini tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Karena itu tadi, Yesus yang kalian ikuti itu bukanlah Yesus asli. Kalau Yesus asli, sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Sama sekali. Tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, tidak pernah mengajarkan kemudian makan babi, makan anjing, dan seterusnya. Apalagi menuhankan dirinya, enggak. Sama sekali tidak. Tetapi orang Kristen hari ini kita lihat. Sama enggak dengan apa yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel? Bani Israel diajarkan oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun setitik, yang paling terkecil sekalipun, maka dia akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Dia mengikuti Paulus, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Sama enggak? Enggak sama? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda mengatakan bagaimana mungkin dikatakan penyesat sementara dia mengajarkan damai. Damai di mana, Mbak? Anda mungkin mengatakan damai karena sudah Indonesia merdeka. Kristen itu, asal Anda tahu, menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan sistem penjajahan. Bahkan Yerusalem itu dijajah pertama kali oleh Katolik. Katolik itu diusir oleh pasukan dari sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Yerusalem, dari Palestina. Masuk ke Indonesia dengan melalui penjajahan. Kemana-mana dengan penjajahan. Coba ketika Anda hidup bersama dengan penjajah Belanda, berani Anda mengatakan bahwa Kristen itu kemana-mana dengan kasih, dengan damai? Malu pasti Anda mengatakan itu. Anda mengatakan Kristen agama kasih, agama damai karena Indonesia sudah merdeka.
Coba Anda berani mengatakan itu pada masa penjajahan Belanda. Agama mereka Kristen, Katolik, Tuhan mereka Yesus, tempat ibadahnya gereja, mereka ibadah minggu, mereka makan babi, mereka merasulkan Paulus, kitabnya disebut perjanjian baru. Anda malu? Anda tidak malu mengatakan Kristen itu agama kasih? Tidak malu bang? Ya, karena Anda melihat Indonesia merdeka. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang Anda sangkakan itu adalah anak Maria. Bukan. Justru yang dimaksud Yesus kepada muridnya Bani Israel ketika kemudian dalam Matius 24 Yesus duduk di Bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya, bercakap-cakap dengan mereka. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu? Itu kata muridnya. Dan tanda kesudahan dunia ini. Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Di mana itu terjadi? Ketika Yesus terangkat ke langit, muncul enggak makhluk mengaku Yesus? Muncul. Siapa dia? Paulus. Datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu, apa yang dilakukan Paulus? Kemana-mana mengajarkan tentang konsep baru. Apa itu? Menjadi Kristen. Mengharamkan Taurat. Mengatakan Taurat itu sampah. Mengatakan Taurat itu adalah skubalon, tinja, kotoran. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena dia didatangi makhluk bernama Yesus. Dan dia percaya dan dia ikuti. Dia percaya dan dia ikuti. Maka kemudian Paulus mendapatkan pengikut. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Di dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh. Paulus kemudian mendirikan agama bernama Kristen. Itu jelas itu. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang saudara Kristen sembah itu bukanlah nabi, itu bukanlah rasul, itu bukan Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel alias anak Maria. Bukan. Yesus yang kalian sembah adalah Yesus lain. Yesus yang lain. Yesus yang pernah mencobai Yesus. Di Lukas 4 Anda coba lihat. Ketika Yesus kemudian dicobai oleh iblis, tidak berhasil. Apa kata iblisnya? Apa kata penulis Lukas di Dota nomor 13? Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang baik. Ingat ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi di dalam Matius 12, Yesus, ya paman, kami minta tanda, kami minta simbol. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Artinya hari ketiga bangkit. Itu tanda apa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang menjadikan tanda bangkit dari kubur ini menjadi simbol keagamaan? Kristen. Kenapa? Karena diajarkan oleh Paulus. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Roma 14 ini, dari mana Paulus dapat ilmu? Dari makhluk yang datang kepadanya yang ngaku-ngaku Yesus tapi bukan Yesus. Silakan. Baik, silakan Mbak Devi atau Sudah Bang Juma. ya, silakan. Silakan. Berarti salah Tuhan mereka ya selama ini ya. Aduh mak jangan. Makanya diusir. Makanya diusir oleh Yesus. Sudah Bang Juma. Silakan. Puas-puaskanlah hatimu Bang Juma. Saya baca dalil. Silakan. Sampai kalau begini ya kita nggak akan menemukan kata sepakat Bang Juma, karena ya kita berbeda itu aja. Dan perlu Anda tahu bahwa Yesus kami itu bukan Nabi Isamu ya Bang Juma. Jadi Emang bukan. ya, jadi ya sudah, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, Kau coba dan Anda berdebat. Kalau begitu coba Anda berdebat dengan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu siapa?
Itu kau salah memahami itu, Bang Zuma. Gimana lah kita harus menjelaskan padamu itu? Kalau kami membaca ayat itu nggak ada loh kami salah Belajar paham lagi sama Yesus. belajar lagi Natali. Iya. Belajar lagi. Saudara Natali, kalau Kita Anda itu mengatakan bukan saya salah. Ini ya, Tuhan itu bukan cuma dipelajari, Mbak, tapi juga dialami. Jadi Ya, itu dia yang apa bahaya. ya? Susah kalau misalnya harus logikamu tuh nggak akan masuk. Memahami Tritunggal Allah kami aja mungkin kalian nggak akan bisa. Kedatangan Yesus yang Sekarang kedua kali gini itu. Kak Natali, kita Ya, belajar ya. agama itu tidak semuanya harus dibawa ke logika. Karena logika itu kalau Oh, kita iya. sampaikan ke agama manapun tidak akan masuk. Tetapi Logika lah, Kak. dengar ya, Iman lah yang spiritual utama. antara Tuhan Iman lah dan yang kita utama. sendiri. Terus Iman ya, betul ya. Iya. Iman ya. Iman, betul. Oke, sekarang Iya, oke, terus kalau satu memang ya, Bang iman, Juma, sebentar itu. tadi Abang Juma bilang, maaf. Itu. Bang Juma bilang tadi Iman. Rasul Paulus itu mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Sekarang gini, kalau dia tidak meyakini hukum Taurat, kenapa ditulis di Injil kami, di Bible kami itu ada juga perjanjian lama hukum Taurat terdapat dalamnya, dan sampai sekarang pun ya kami masih mengerjakan 10 hukum perintah Allah loh, dan itu kami terapkan dalam kehidupan kami ya. Itu Itu jangan Natali, pernah sebentar. bilang Itu kami Devi. tidak menegakkan Tadi hukum bicara Taurat. iman. Bicara Iya, iman. iya, Bang. Iya, Bang. Kak Natali, kalau kakak bicara iman, pinjamlah uang kakak dulu Kak 5 juta boleh? Iman kepada Tuhan, Bang, bukan iman kepadamu. Ya, pinjamlah dulu 5 juta kalau bicara iman. Imannya kepada Tuhan, bukan iman padamu, Bang. Besera. Kalau masalah duit nggak bicara iman. Jadi kenapa kakak nggak ngasih pinjam? Karena apa? Nggak kenal kan? Karena Dari mana saya jawabannya? nggak percaya Dari padamu dan akal nggak kan? kenal. Akal dulu kan? Akal dulu. Iya, gimana Iya kan? kita mau memberikan Oh, duit enggak. jika kami Orang Jadi- percaya itu berjalan dengan iman. Ya udah pinjamlah uang kakak dulu 5 juta boleh? Ngapain? Karena Imannya kan nggak bukan kenal. sama Tapi kamu, karena Bang. Kita Tapi kenal sama sama iman itu apa? Iman itu apa? Makanya Keyakinan kan? hati kita itu tetap Bukan. mau apa? Beda, sih beda, dibilang beda. A, B, C. Iman itu Iman apa? itu dasar dari segala pengharapan dan bukti dari sesuatu yang belum dilihat. Pecah piring gue Itulah nih, iman. woi, pecah piring. Pecah piring besera. Iya, kalau udah Iman beda, itu mau hubungan dibahas dari spiritual. segi apapun pasti berbeda. Kepercayaan. Bukan, iman itu di nggak kami bisa adalah disamakan. dasar dari segala pengharapan dan bukti dari yang belum kita lihat. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, walaupun belum lihat, Coba. itulah. Satu ya, Bunda Devi atau Natalia dulu ini Iya, satu-satu. ngomongnya satu-satu. Devi atau Natalia dulu. Gimana? Enggak, gini, Beda gini, loh, Bang. Kayak mana lah kau menyamakan begitu? Ya, Aku jadi gini, pamit ya, saudari. Bang. Kurasa tak ada pun manfaatnya ku ini. Sedikit lagi, sekali Pamit lagi, ya, satu Bang. sesi. Tuhan Yesus Satu memberkati. sesi boleh. Tuhan yang mana ini? Yesus ke sejak kapan jadi Tuhan? Jadi gini, ketika iblis datang kepada Yesus yang asli, iblisnya berkata gini kepada Yesus yang asli, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua kuasa itu telah diserahkan kepadaku. Itu kata iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu kata iblis kepada Yesus. Jadi, jikalau engkau menyembah aku Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Iblis mau disembah. Nah, sekarang ketika Yesus menolak, apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan ilahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus kepada iblis. Iblis tidak berhasil. Oh, ternyata Yesus ini pandai. Dia memerintahkan kemudian saya menyembah kepada Bapa yang betul. Iblis kemudian mundur dan mengakhiri percobaan itu. Lalu dia mencari kesempatan yang baik. Yesus selamat terangkat ke langit. Nah, iblis apakah hilang? Enggak.
Momen itu dimanfaatkan oleh iblis kemudian. Oke, aku nggak berhasil menyesatkan Yesus yang asli. Oke. Tapi aku akan datang dengan memakai nama Yesus. Dan aku akan mengaku Tuhan. Makanya di dalam Matius 28, ketika ada orang keluar dari kubur, orang ini membisikkan kepada murid Yesus kemudian, "Hei, sini lo, gue bisikin." Apa, Mang? "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Itu siapa itu yang berkata kayak begitu? Itu siapa? Orang-orang Kristen mengatakan itu Yesus. No, itu bukan Yesus. Yesus sudah terangkat ke langit. Kasihan sekali kau. Sabar, Bang. Kasihan sekali kau. Sabar, Bang. Nanti Anda tanggapi. Kau selalu menyesatkan ya. Bisa diskusikan kita. Enggak ada gunanya ya. Kau bahas Kita bisa bahasa diskusikan. kita padahal, aduh, mencret kau. Mencret asal itu mencret, pengetahuan kamu itu mencret. Turunkan aja Pandi. Habis ini, Bang. Habis ini. Kalian, iya. Sampah nih, turunkan. Kalian hanya mau Jangan. Habis ini abang tanggapi ya. Nah, jadi yang datang kemudian berdasarkan pengakuan Yesus, tanda Yunus yaitu bangkit keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi, itu diberikan tanda itu kepada angkatan jahat. Angkatan jahat akan beriman dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana, Bang? Matius 12, Bang. Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Sampai seterusnya malah. Satu perikop Anda baca. Artinya, yang datang di Matius 28 itu bukan Yesus asli lagi. Bukan Yesus asli. Datang mengatakan bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal yang mengaku kepada Yesus diberi kuasa itu adalah siapa? Iblis. Di mana Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa? Enggak pernah. Yesus ketika penginjilan apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Tiba-tiba saja ada makhluk ngaku Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kok hebat kali Yesus. Tadi nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kok tiba-tiba muncul sesi kedua dia hebat. Kenapa demikian? Karena yang datang ini bukan lagi Yesus, tapi iblis yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Datang betul. Kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di langit maupun di bumi. Kristen percaya, orang Yahudi nggak percaya. Ayo. Orang Yahudi nggak percaya, Kristen percaya. Apa endingnya buat Kristen dari Yesus? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus? Memanggil kau Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus tidak pernah. Cuma ayat itu saja yang kalian pahami kah? Sabar. Yang kalian pahami kah? 15 detik. Kenapa kemudian Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus mengira yang mereka sembah ini adalah Yesus anak Maria. Padahal yang kalian sembah itu adalah iblis yang sudah menyesatkan kalian dengan mengatakan itu Yesus. Yang kalian sembah itu Yesus, tetapi itu adalah Mesias palsu. Di mana kata Paulus? Di mana kata Yesus mengatakan itu? Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Siapa dia? Penyesat. Siapa penyesat ini? Siapa penyesat ini? Yang mengaku iblis, yang mengaku Yesus. Iblis. Iblis. Silakan saudara, Bising-bising Anda tanya. kali orang nih. Kau kalau mau diskusi jangan bising kali lah, woi. Silakan di pinggir Anda jalan tanggapi. diskusi. Pertanyaan sederhana saya. Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Kapan? Dan kepada siapa Yesus palsu ini datang? Jawab. Halo. Kalian tahu nggak? Cuma ayat itu saja yang kalian bahas. Nggak ada ayat-ayat lain. Ya. Kalau saya bahas semua data-data ngerti nggak ada di kitab Wahyu itu mengenai penglihatan ini kitab Wahyu lagi. Yohanes ya. Jadi nggak usah kalian terlalu bahas-bahas yang apa, nggak ada yang percaya sama kalian, Bang. Bukan, Nggak ada. Bang. Orang ini yang kita orang sedang yang
orang yang Bang. cerdas nggak mengerti, nggak terima itu. Yang Kami kalian tahu mau kalian rayakan, ini. yang dengki kalian dengan- mau rayakan dengan besok tanggal keyakinan 25 kami. Desember Ya. ini kelahiran Kami anak paham. Maria kah? Kami paham Tuhan yang kami sembah. Bukan. Dia punya Bukan kuasa. kelahiran anak Maria yang Bang akan kalian Juma. peringati Ada di- 5 hari ke Bang depan. Juma, Iya, sekarang gimana, aku Mbak? mau tanya lah, ya. Iya. Aku nggak mau berdebat-debat dah. Iya, silakan. Nabi Isa katanya kan itu tidak disalibkan, Yes. cuma diserupakan dengan Yudas ya. Oh, enggak. Kami di Al-Qur'an. diserupakan, pokoknya diserupakan lah. Iya. Ada nggak saksinya bahwa yang itu diserupakan? Ada nggak saksinya yang melihat gitu? Ada Allah nggak saksinya. terdapat dalilnya di Al-Quran? Allah yang menyaksikan itu. Siapa yang Al-Quran. menyaksikan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Al-Qur'an Katanya surah diserupakan. Al-Maidah ayat Iya. 116 117. Allah yang Orang-orang menyaksikan bebal itu. keadaan itu. Orang-orang bebal yang catat itu nggak ada. Berarti itu, kan nggak Allah ada yang menyaksikan kebenaran. kan? Gimana? Berarti itu kan kalau maaf ya, kalau Allah yang menyaksikan, kita aja pun enggak tahu di mana keberadaan Allah. Macam mana caranya itu bahwa yang menuliskan itu ya, yang menuliskan itulah, yang menuliskan itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu aja intinya. Kalau ada yang namanya, kalau misalnya lah betul itu Nabi Isa, ya maaf ya, Nabi Isa itu memang tidak lagi? disalibkan, hanya diserupakan. Ya. Apakah ada yang melihat? Kalau Yesus, Jaringan kami saya jelek. jelas-jelas banyak yang melihat bahwa dia disalibkan. Entah pun kalau menurut kalian itu Yudas, apa yang penting bagi kami Yesus itu disalibkan. Nah sekarang di Al-Quran itu ada tertera bahwa katanya Nabi Isa itu tidak disalibkan, dia diserupakan Udah, Mbak Devi, udah. ke surga. Mbak Saya Devi, hanya mau kalau tahu itu aja. kalau bertanya Hanya mau tahu ya itu aja. tentang Islam dijawab sama Gurunda, ya udah diam. Silakan Gurunda. Baik. Sama ketika Anda bertanya siapa yang menyaksikan kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu kan gitu ya. Al-Quran datang dari Allah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa berkata kemudian ketika ditanyai oleh Allah kelak di yaumil akhir. Apa kata Allah? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku tidak pernah berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, Qultu lahum, kepada mereka illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan mereka untuk menyembah engkau, Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan aku menjadi saksi kepada muridku selagi aku bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau angkat aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Berarti yang menyaksikan itu adalah Allah. Nah sekarang kalau Anda sanksi terhadap itu, tolong tunjukkan siapa di antara murid Yesus yang menyaksikan Yesus itu disalib. Sedangkan di dalam kitab Markus 14 nomor 50 jelas semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Siapa yang melihat Yesus disalib? Ada? Tak ada muridnya yang melihat Yesus disalib. Salibnya pun hilang bang, salibnya pun nggak ada bang. Nggak ada. Salibnya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Berarti jelas Al-Quran menerangkan itu. Mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Maria ketika ke kuburan, dia cari mayat Tuhannya, dia cari mayat Yesus. Sementara yang bertanya kepadanya adalah Yesus sendiri katanya.
Siapa yang engkau cari, ibu? Aku mencari mayat Tuhanku Yesus. Apakah engkau melihatnya? Sedangkan dia sudah berbicara dengan Yesus. Markus 16 nomor 12. Apa yang dituliskan di sana? Lalu Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain kepada kedua muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Semuanya cuma tulisan-tulisan, dugaan-dugaan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka ketika Anda berkata, siapa yang diserupakan? Nabi Isa yang diserupakan. Nah, bagaimana caranya umat Islam untuk merangkai itu? Jelas Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang terkutuk. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan kitabnya Nabi Musa 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib adalah orang terkutuk. Paulus mengatakan di Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah orang terkutuk. Nabi Isa orang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Orang yang suci masa terkutuk? Sedangkan ulangan Al-Quran dan surah-surah Paulus mengatakan yang disalib ini adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Tak ada, bukan? Maka yang disalibkan ini bukan Yesus, melainkan orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Siapa itu yang mau menyerahkan Yesus yang benar ini untuk dibunuh? Siapa? Yudas Iskariot. Yesus apa salahnya sampai dia terkutuk? Enggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata sama dengan kalian, aku akan pergi. Sebab penguasa dunia telah datang dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus, baik melalui Yudas, melalui imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama. Enggak berhasil. Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu, sebab aku akan pergi, disebabkan penguasa dunia telah datang. Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Dan dia, iblis, tidak akan sedikit pun berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil menyebabkan Yesus disalib. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kata siapa? Yesus. Lalu yang datang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu siapa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu kan menurut pemikiran kalian. Itu kan menurut, dengar ya, itu yang terkutuk itu maksudnya. Terkutuklah orang yang disalib. Itu kalau menurut orang Yahudi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kejahatan lah, itu memang dia harus digantung. Itu Yesus apa kesalahannya? Justru Yesus itu penggenapannya lah, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dasar manusia. Di mana itu tertulis? Dosa dasar manusia. Di mana tertulis? Gini aja. Konsepnya itu, mau apapun kalian bilang ya, konsep yang dalam pemikiran kalian ya, itu udah berbeda. Kalian memang karena tidak mengakuin adanya penyaliban terhadap Yesus, ya sudah. Tapi bagi kami umat Kristiani ya, umat Kristen ya, jadi itu tetap kami percaya bahwa itu sudah dibuatkan dari di mana? Itu sudah dimuatkan dari perjanjian lama, itu sudah dibuatkan bahwa Yesus itu memang harus digenapi untuk penyaliban. Itu aja. Bahkan dengan dia rela disalib itu, iblis itu dikalahkan. Kalau dia mau ya, dengar ya Bang Cuma. Kalau dia memang mau ya, waktu ketika dia mau hari-hari terakhir ya, itu kan datang itu iblis ngomong. Cuma saya nggak tahu ya isi Alkitabnya itu. Cuma kan dulu itu sering diajari kalau sekolah minggu. Itu selalu dibilang. Datang
kau kan Tuhan, besok akan dia tahu iblis itu akan disalibkan Yesus. Turunkan aja dirimu ke ke bawah, ke jurang itu. Oh, Matius 4. Tapi nggak Iya, mau. yang tadi yang Bisa kita aja baca. dia kan, kalau dia memang mau ke jurang aja dia biar mati. Tapi dia nggak mau. Penyalah kau iblis, karena dia memang harus menggenapi itu. Gitu. Jadi apapun ceritanya, itu kan memang iman kami. Kami juga nggak mau memaksakan bahwa menurut agama Islam itu Nabi Isa itu tidak disalibkan, hanya diserupakan. Ya udah, kami hormati gitu loh. Tapi menurut kami juga Yesus itu memang disalibkan untuk melakukan penebusan dosa kami ya, dosa awal ya, yang sudah dilakukan oleh Adam dan Eve ya, Adam dan Eva ya. Ya kami percaya gitu loh. Nah setelah itu, setelah Yesus diangkat ke surga, mati, bangkit dan diangkat ke surga, ya Yesus datang ke hadirat kami melalui Roh Kudus. Ya itu yang kalian bilang roh halus lah, roh apalah. Tapi memang dia nyata di hidup kami gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau yang kalian bilang memang Yesus itu begini-begini setan dan iblis, ya itu kan menurut pandangan kalian, silahkan, nggak masalah. Tapi itulah iman kami gitu loh. Kami mengimani bahwa Yesus itu memang telah terjadi penyalipan 2000 tahun lalu. Sabar Bang. Itu aja. Jadi Ya. udahlah ya Bang ya. Jadi itu aja. Ya, silakan. Ya, terima kasih udah jawabannya tadi ya. Yang pasti Sama-sama, tadi kan Abang Mbak bilang kan, Devi. yang Abang bilang kan bahwa Nabi Isa itu disaksikan oleh Allah. Ya udah, kalau itu memang jawabannya, ya udah saya hormati, Ya. itu aja. Oke lah ya, terima kasih Ya. lah ya. Makasih Makasih, Mbak Tok, ya. Devi. Ya. Itu aku makasih Tok. Ya, selamat malam. Selamat ulang tahun ya buat Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhan Ya Yesus pula itu ya memberkati. pula tuh. Selamat malam. Ya, selamat pagi Bang Michael. Sebentar ya. Selamat sore. Ya, salon tutup Bang, salon tutup. Bentar Salam ya, Bang. tutup Pak, udah malam nih ya. Izin Bang Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Blender. Ya. Bicara boleh. Pak Pendeta sebentar Pak Pendeta. Bang Yosua sebentar Pak Yosua ya, izin 2 menit aja, semenit aja. Like Kaiser bisa iklan dulu biar komalnya Lanjut, oke. Baik teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang masih mencari keimanan dan juga yang masih beriman. Saya Kaiser Junta, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya ya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Saya mohon izin di follow saya karena akun saya sudah 3 kena tombak ya. Di follow ya teman-teman ya. Yang 4.500 ini tolong di follow akun saya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data. Ya kenapa? Lanjut Ya. Iklan dulu Ya, iklan. sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Ingat, jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah, bosan dengerin narasumber yang bodoh. Ingat, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak boleh menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika pelesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi yang namanya geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi. Nah, ingat ya,
Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 03, Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan tetap bingunglah kalian buat yang mengisi kelar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Bang Zuma, saya mau tanya. Diam dulu penjebak knalpot Mio, diam dulu. Satu-satu. Di sini ya teman-teman yang di bawah, di sini teman-teman. Bang Zuma. Saya Kristen, mau tanya. Iya bang, ya bang. Abang dah, guru dah, di follow akun saya yang kemarin sudah enggak berfungsi lagi. Ya teman-teman di bawah ya, di follow. Lanjut, stay tune. Mau Bang Joshua dulu apa? Satu. Siapa dulu Bang? Saya hanya sebentar mau turun Bang. Oh iya, silakan Bang. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Boleh saya bacakan Bang? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas malaikat Tuhan yang berbicara di forum ini. Lebih tinggi malaikat derajatnya daripada kita. Malaikat yang telah berbicara langsung dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saya tunggu. Sabar. 1 menit. Diam di situ, saudara. Dengarkan saya. Kalau Anda berkata begitu, Anda harus percaya kepada malaikat. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, terjemahan yang betul itu. Itu terjemahan yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berbicara Bang. Ya, malaikat. Makanya harus percaya bahwa yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Betul? Saya percaya Bang Zuma atau malaikat? Itu dulu. Harus percaya kepada malaikatnya. Malaikatnya yang berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu Tuhan. Bang Zuma tidak tahu. Mana ada begitu? Malaikat tahu bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Namanya manusia, yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ya Kristus. Apa itu Kristus? Ya Tuhan. Ya maka Tuhan yang menjadi manusia. Biar kebantu Bang. Kristus dalam itu konsep Kristus itu adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Yang mengatakan ini Tuhan diurapi. Saya percaya malaikat daripada Bang Zuma, itu aja. Ya, silakan aja. Otak Anda yang tidak sampai kepada penjelasan saya. Maaf ya. Bang Zuma umurnya lebih duluan mana, malaikat atau Bang Zuma? Justru karena itu percayalah kepada malaikat bahwa yang diurapi ini adalah manusia. Malaikat itu makhluk yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kamu jujur. Kristus itu artinya apa? Malaikat itu lebih dekat dengan Tuhan daripada saudara dan saya. Iya, nggak usah diperbincangan itu, saya pun percaya. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Macet internasional. Macet. Kristus itu Mesias, Paman. Mesias dalam bahasa Yunani, Ibrani. Mesias artinya apa? Gak usah sampai ke sana Bang Juma, saya ini orang biasa. Ya, Kristus artinya apa? Kristus itu. Oke, saya bantu jawab Bang Yosua, saya bantu jawab. Kristus artinya? Malaikat yang berbicara Bang Zuma. Iya, itu kita udah selesai. Saya percaya. Saya percaya di situ ada dikatakan malaikat berkata. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Iya, mantap. Bang Yosua, boleh saya bantu Bang? Silakan. Sip. Makasih Bang. Ya, begini. Kristus artinya? Oke, Bang Zuma sini. Saya mau menanggapi dulu ya. Oke.
Tolong didengar baik-baik dulu bang. Jangan Enggak, dipotong Kristus dulu. katanya mau bantu. Iya, Kristus saya mau artinya bantu apa? ini, begini, ya. Kristus artinya Sebentar dulu, ya ini sabar. Anda tak perlu mengejar-ngejar saya pasti akan. Ini mah enggak, katanya mau bantu. mau ngaburin. Ya udah tunggu ya. Tunggu. Kristus artinya Sabar ya bang. Oke. Kristus di dalam konsep kemesiasan Yahudi. Yahudi bukan Kristen ya. Karena konsep Mesias itu berangkat dari Yahudi. pengajaran Yahudi. Oke. Kristus atau Mesaya atau Mesias itu dipahami dalam konsep keyahudian sebagai raja representatif Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang banyak kali kalian bicara kau macam betul jadi, aja. kalau Anda berkata bahwa Kristus itu diurapi, etimologi memang menunjuk seperti itu, tapi dalam konsep keyahudian Anda tidak paham. Konsep keyahudian menyatakan Kristus itu raja Israel, baik, saya ikutin. yang akan memerintah Israel dan menjadi representasi Allah, saya ikutin. mewakili Allah, memimpin bangsa-bangsa di bumi. Udah. Saya ikutin. Lanjut bang. Saya ikutin. Ada berapa Kristus? Sabar, Bang Zuma, sabar. Ada berapa Kristus yang diutus kepada Israel? Ada berapa? Ada berapa Kristus? Saya dulu bicara. Ada berapa Kristus yang diutus ke Israel? Ada berapa? Apa? Ada berapa Kristus? Dalam konsep kemesiasan Yahudi, ada berapa? Yang diutus ke bangsa Israel, Mesias hanya satu. Tidak ada banyak. Tetapi secara etimologi, kata Mesias itu memiliki arti yang diurapi. Tapi itu Anda ngerti nggak, Zuma? Anda ngerti nggak etimologi? Menurut Yahudi, nggak usah terlalu ribut. Menurut Yahudi, dengar. Menurut Yahudi, yang mereka tunggu yang disebut Mesias ini Tuhan atau manusia? Menurut Yahudi, yang ditunggu oleh mereka janji Mesias itu adalah raja. Raja itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Benarkah Yesus manusia? Yang saya tanya, benarkah Yesus manusia? Konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi raja. Betul, saya menafikan manusia. Itu kan? Berarti yang lahir, dengar. Berarti yang lahir, belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Oke, sabar. selesai. Anda jangan lari. Dengar ya, saudara Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah dengar? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia itu bahasa yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham. Udah selesai. Paham, belum selesai. Udah selesai dong. Oke. Berarti dengar saya. Duduk yang pelan, santai. Ya. Ini kelas saya, Bang. Bung. Tapi habis ini gantian ya. Oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, tadi Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu apa? Manusia kan? Anda mau membantah malaikat. Kristus itu manusia. Jangan sampai Anda tertolongnya. Oke. Saya mau punya. Dengar. Anda sudah mengakui. Sabar. Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu adalah manusia. Betul. Galatia 1. Dengar. Betul. Sebelum Anda diturunkan. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak usah lari kemana-mana dulu Bang Zuma. Anda lebih tinggi dari malaikat atau tidak? Itu Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Zuma. Dengan kata lain, Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia.
Tapi dari Yesus yang lain. Inilah logika gado-gadomu Zuma. Dari Yesus yang lain. Logika gado-gado. Ketawa kan Yesus kau? sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Oke, Halilintar. Demikian, silakan. Zuma boleh. Silakan Anda berdusta lagi, silakan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu. Sudah. Aku juga percaya tadi itu. Itu ucapan malaikat. dia nih, Bang. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurap itu. Garis bawah itu malaikat. Bang Joshua, saya mau pasangkan leher dia nih, Bang. Ini kenapa kalian berdua diskusi gantian bicara? Kenapa Oten berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Zuma. Ya. Ya, Zum. Ya, mau ya izin Pak Man. Ya, Zuma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Zuma. Ya. kata siapa? Kau berkata bahwa Kata Injil. siapa? Sabar, Zuma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa Yang alaihissalam. mana? Nabi Isa alaihissalam diutus Yang kepada Bani Israel. Mana yang kau pegang mana Injil? Bani Aslinya Israel. Mana? Dengar. Oke. Mana yang kau pegang mana Injil yang asli? Kan kau bilang ini yang palsu. Diam penyembah penyesat, diam. Nah, kau ini. Diam. Anda murid Nah, ini di sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo. Bang Juma, Nggak ada kan? Nggak ada. Bang Juma. Ya, silakan Saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu Malaikat. Iya, malaikat. Malaikat siapakah itu? Gabriel. Wallahu alam. Entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Lah kita yang di sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Saya mau tanya dulu. Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah, ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagimu. Malaikat ketika datang. Jangan sampai ku tampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, itu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, saya tahu. Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh, Bang Juma, siapa yang ngomong? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara di situ. Yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Zuma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu saya. Malaikatnya berkata yang lahir adalah Kristus. Gitu, maksud saya pakai logika. Maka itu saya bertanya, saya percaya malaikat atau Bang Juma gitu kan? Ya saya percaya malaikat. Alamak, saya tutup dulu nanti saya. Saya sudah katakan sama saudara, saya membaca di situ malaikat berkata. Anda bertanya, Bang Suma percaya? Saya percaya di situ tertulis malaikat berkata. Udah, itu sesi pertama. Sesi lanjutannya, malaikatnya berkata bahwa yang lahir. Saya percaya Bang Juma atau malaikat itu sudah finish sudah.
Anda jangan percaya ke saya, Bang. Percaya kepada malaikatnya, Bang. Nah, ya itu saya percaya kepada malaikat daripada Bang Juma lah. Ya, malaikatnya berkata, yang lahir ini apa? Maka itu Bang, saya bacakan di Yesaya 40:13. Kenapa lari? Tuhan akan memberi petunjuk kepadanya. Siapa sebagai penasehat Tuhan? Tidak ada tuh. Saya ulang lagi. Malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus. Nah, Kristus itu apa? Juru selamat. Juru selamat itu apa di situ? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, komodo, gorila atau manusia? Manusia. Manusia. Bukan. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia untuk udah pintar. Terus kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong. Di mana malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud lah. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Intinya malaikat itu sudah makhluk tertinggi. Dia ribuan tahun, jutaan tahun itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Lah kita di sini baru nunggu TikTok. Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma? Wah, saya tidak sampai ke situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuma setai gigi, jangan ngotot. Di dalam original teksnya, ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Ya udah, kamu ngomong, silakan. Karena saya kalau sudah jengkel kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong, silakan. Silakan pamer kebodohan saudara, silakan. Yosua, biar gua masuk ya. Gua aja ya. Silakan Bang Rek. Ya. Jadi syukran sahabatku Kikocat. Kristus itu artinya Mesias atau Raja Yehuda terakhir yang dinantikan. Allah, ini lagi pelawak. Yesus jadi RT aja kagak pernah kok jadi Raja Yehuda, gimana sih? Siapa lu yang siapa yang ingin lu bodohin? Yesus itu jadi RT aja di Yerusalem sana nggak pernah kok jadi raja, Mas. Nah, pertanyaannya gini, apakah Muhammad itu adalah... Lo kok jadinya ke Nabi Muhammad? Alamak. Lo enggak, pertanyaannya begini Bang. Apakah Muhammad menurut umat Islam itu Enggak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, saudara. Siapa namanya ini? Juma buat perkenalan Bang Juma. Kasih kopi dulu dong Bang Juma buat perkenalan. Iya, kopi. Gini, saudara Masaha, kamu tidak ada kemudian jalan untuk membahas Islam di sana. Nabi Muhammad datang sebagai rasul, kami imani sebagai rasul, kami tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai rasul, tapi kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Itu masalahnya, itu di situ. Ente yang bermasalah dengan Yesus. Kami Islam tidak bermasalah dengan Nabi kami. Kamunya yang bermasalah dengan Yesus. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana penyesat itu pernah datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang? Dan di mana pengikutnya? Karena Yesus mengatakan, penyesat mengaku Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Mesias palsu, Yesus palsu, yang datang menyesatkan banyak orang, mana? Mana buah dari penyesatan itu? Islam datang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Paulus, pendiri agamamu, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias. Pengikutnya Kristen, miliaran pengikutnya, tergenapi. Anda mau kemana lagi coba? Anda mau kemana? Anda mau lari kemana? 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, jangan kau pelintir lagi. Kalau di situ Yesus sudah mengatakan katamu itu tepat, jangan kau tambah jadi Tuhan. Karena di situ Yesus mengatakan dia adalah kurios, dia adalah maran, dia adalah guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Dia mengatakan theos kalau dia dewa, tapi berarti dia mengatakan lagi di ayat 11. Berarti malaikat itu ngomong Tuhan.
Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti Tuhan. Coba Anda lihat Berarti apa yang dikatakan. lagi ngomong. Sabar Berarti dulu, Anda sabar dulu. menyalahkan malaikat lagi Bang Juma. Bang, malaikatnya datang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Aduh. Pertanyaan. Loh, kalau Anda merujuk kepada original teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat. Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Koclok. Bang Juma, alamat Matius 36 ayat 17, semua yang tertulis ini, Alkitab ini diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah. Murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita kan tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, Bung. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Nggak ada itu di dalam kitab saya, nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja, Bang. Malaikat itu yang berbicara itu aja dah. Iya, silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara, kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan, terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang. Maka itu bisa bersyukur, Bang, Alkitab ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kan saya orang Indonesia. Kalau saya orang Arab, ya bahasa Arab. Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Disengaja untuk dibuat seperti ini supaya banyak orang yang tersesat. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat 17, Bang. Coba Bang Juma baca. Itu kata Paulus. Nah, Anda tidak percaya Paulus, tidak percaya malaikat, terus kita percaya siapa? Itu ucapan Paulus, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Korintus, apa dikatakan? Aku menulis, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata siapa itu, Bang? Bang, saya orang biasa aja, Bang, santai aja. Lah, orang biasa tapi ngotot. Udah disampaikan dalilnya pun masih ngotot.
Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor berapa itu? Nomor 17. Itu dalil. Makanya saya mengembalikan, itu kan perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Tapi itu adalah perkataan orang bahlul, orang bodoh. Begini bang, kan tadi Bang Juma bilang perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani kan, itu betul. Yes. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kami harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nah, pertanyaannya, berikan satu contoh, satu kata aja yang merupakan serapan dari bahasa Yunani yang di dalam KBBI. Apa bang? Ada nggak? Di dalam bahasa ilmiah banyak. Bahasa ilmiah banyak. Di dalam bahasa ilmiah banyak. Di dalam KBBI ada nggak satu kata yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, bang? Bahasa Yunani. Filsafat di mungkin. KBBI. Contoh nih, gang, kantor. Anus. Itu kan serapan dari bahasa Belanda, ya kan? Benar ya? Nah, terus banyak juga yang serapan dari Terus bahasa Arab. hubungannya dengan dialog kita ini apa? Iya, artinya kami hanya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nggak bisa kami menggunakan bahasa Yunani gitu loh bang, maksudnya. Loh, kalau kurios, arti yang sesungguhnya itu apa? Kurios, jujur. Kurios itu sebenarnya ya tuan bang, tuan. Ya, tuan. Inilah yang saya katakan, iblis itu tidak tidur, masih bekerja di Anda. Masih bekerja menyesatkan keturunan-keturunan kalian melalui terjemahan ini. Alamak. Contoh ya, saya kasih contoh kepada saudara ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Daud tidak disebut Kristus? Kenapa Saul, Harun, Elisa, Salomo tidak disebut Kristus? Padahal dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua disebut Mesias, orang yang diurapi. Contoh, Salomo. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Kau urapi, berarti di situ sangat jelas Elisa adalah orang yang diurapi. Mesias dong, Kristus dong dia. Kenapa tidak digunakan Kristus? Kenapa harus diganti kata urapi? Padahal kata urapi itu adalah Mesias, Kristus. Yang kedua, Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk mengkuduskannya Harun. Tuh, Harun diurapi, berarti Harun adalah Kristus, Harun adalah Mesias. Kenapa cuman Yesus yang disebut Mesias? Kenapa? Karena kalian, karena tidak ada iblis, karena tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Elisa, tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Harun, yang datang mengaku sebagai, iblisnya hanya datang mengaku sebagai Yesus. Maka harus Yesus yang ditinggikan namanya. Kenapa? Karena iblisnya memakai nama tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 27, nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 30. Tuh, kata Yesus tuh. Waspadalah kepada iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Harun. Tidak. Memakai nama Elisa? Tidak. Nama Daud? Tidak. Tetapi nama siapa? Nama Yesus. Bang Juma, boleh saya jawab Bang Juma? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Tadi di Matius 2 ayat 8 sampai 14 kan malaikat yang berbicara dan dia mengetahui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Lukas 2-nya aja dulu. Lukas. Sekarang saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis pun tahu Bang Zuma bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Tahu dia. Jadi malaikat sudah saya konfirmasi di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Iblis pun mengetahui di Markus 5 ayat 7. Terus kita yang diskusi ini tinggian mana ya?
di antara mereka. Kau jangan lebay. Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Betul? Anak Tuhan Yesus ini. Betul? Markus 5 ayat 7, Bang. Saya hafal. Bahkan sampai data 20 pun saya hafal. Bagaimana orang gila itu kemudian menyembah Yesus sama seperti kalian. Pertanyaan saya, Iblis tahu kalau Yesus itu anak Tuhan. Betul? Ya. Lalu kenapa anak Tuhan ini datang kepada kalian mengaku Tuhan? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus. Gimana sih orang ini? Baca dulu konteksnya. La haula wala quwata illa billah. Dari orang Gerasa. Saya tahu, saya ngerti. Ya. Iblis paham betul bahwa yang ada datang ini adalah Nabi Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Iblisnya tahu. Anak Iblisnya Allah, tahu. bukan Nabi, anak Allah. Anak Allah itu Nabi Cahayu. Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu adalah orang yang intim kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah Nabi Tuhan, dia adalah Rasul Tuhan. Itu konsep Yahudi. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang suci, orang-orang soleh. Baca Amsal 3 nomor 12 nomor 13, yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, Kolose 1 ayat 15 bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah kata siapa? Yang tidak kelihatan. Kata siapa? Ya kata Alkitab lah, firman Tuhan. Kata Paulus lagi. Kan tadi sudah kubilang, yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, Bang. Malaikat Anda tidak yakini. Iblis pun yang demikian Anda membantah. Ya udah. Saudara. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis. Maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Itu kesimpulannya. Tidak bisa pula. Plus 3 ayat 16 2. Ya itu kan kata iblis. Itu kan kata iblis melalui Paulus. Sekarang begini aja deh. Oleh Allah. Sekarang begini. Percaya tidak Anda bahwa Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya enggak? Percaya. Kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku Yesus. Kan sebuah apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Kristen paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Kesana ke sini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Markus 5 iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah. Saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius, Bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi. Tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu, dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan, silakan. Sampai Anda mati, silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam,
ya EGP, layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma. Iya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Iya. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil fa qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat. Bang Zuma, duluan mana kitab Anda dengan kitab saya? Duluan iblis daripada kami. Duluan Taurat kitab kami lah. Iya, Taurat kitabnya Yahudi lebih dulu daripada kitab kalian, Perjanjian Baru. Nah, habis Anda itu muncul harus Al-Quran. kepada Yohanes, karena dia lebih duluan, dia penulis, dia dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya lebih percaya kepada ajaran Yesus yang asli daripada ajaran kalian dari Yesus yang palsu itu. Anda harus kembali ke Lukas 2 ayat 10, malaikat Tuhan yang berbicara. Enggak tobat ini orang hari Yang lahir di situ apa, kampret? Yang lahir itu manusia. Gak ada Tuhan dilahirkan. Hanya agama setan yang mengatakan Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi lahir jadi apa itu? Itu ajaran setan. Mana ada Tuhan dikandung sama manusia? Yang lahir itu manusia, udah jelas-jelas manusia yang diurapi Tuhan. Alamak. Kok kamu ngotot? Yang lahir itu Tuhan. Itu agama setan. Tuhan kok dilahirkan sama manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus kagak. Kalau Anda percaya kepada Lukas, Lukas ini siapa? Nabi. Bang Zuma siapa? Lukas. Saya adalah orang yang belajar. Selayaknya Lukas juga belajar. Lukas belajar melakukan penyelidikan. Saya pun demikian. Lukas sudah jelas-jelas menuliskan yang lahir adalah Kristus. Kalau tahun 1970-an berapa? Lukas kalau yang lahir itu Kristus, berarti yang lahir itu manusia. Kenapa Anda bisa mati akalnya? Kenapa? Ya karena iblis. Iblis yang mematikan akal Anda. Masuk akal tidak ada Tuhan lahir? Menurut saudara nih. Kutanya dulu. Akalmu dulu diuji. Karena yang membedakan antara Anda dengan kambing akal Anda. Saya mau tanya. Berfungsi tidak akalnya? Kalau tidak berfungsi berarti Anda sama kambing sama. Kutanya dulu. Masuk akal Anda tidak? Kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia. Maka itu saya jawab di Yesaya 40 ayat 13. Kenapa lari ke kitabnya orang? Loh, itu kitabnya orang? Itu kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Loh, Anda juga mengimani kitab Yahudi kan, Taurat? Lah, saya imani itu kitab yang datang kepada Bani Israel. Yesaya 40 ayat 13. Berbeda, Bung. Agama Anda mengambil kitabnya orang lain dalam bentuk terjemahan. Maka kitab Anda itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Anda bacakan Yesaya 40:13 kalau Anda hafal. Yesaya 40:13 itu apa hubungannya dengan Anda coba? Kutanya dulu. Apa hubungannya Anda tadi dengan bertanya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Ya kan? Di mana tertulis? Di situ di mana? Yesaya 40:13. Boleh saya bacakan, Bang? Silakan. Siapakah yang
yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk. Anda lah itu yang dapat mengatur. Di 14, Anda. kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu. Anda lah itu yang mengatur. Anda yang mengatur. Anda yang mengatur. Bang Juma, dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Tuhan harus jadi manusia. Bang Juma, Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke. Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi, saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Dia manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu. Gitu. Emosi Bang Zuma? Enggak. Jengkel aja. Jengkel. Bang Juma. Dia yang membatasi Tuhannya menjadi manusia, menuduh orang. Memang saya perhatikan dari tadi ini sudah botolnya udah tidak otaknya nggak sampai gitu loh. Tidak terkendali. Otaknya nggak sampai. Itulah Bang Zuma, Bang Andi. Itulah akibat oli kotor dicampur skincare diminum. Nah, begitu. Ya itu. Nggak nyampe otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Iya, gimana, Dek? Izin screenshot Gurunda. Apa, Dek? Izin screenshot. Alhamdulillah aku bisa sekomal sama Bang Zuma. Lanjut. kadang ada lucunya juga ente ini. Allahu Akbar. Oke, kita naikkan lagi Bang Handi karena hostnya kayaknya lagi jauh dari tadi WA saya kontrol dulu lagi pergi bentar. Gimana Mas siap. Masih siapkah Anda berbahasa Indonesia? Ya, gini Bang Juma. Manusia itu kan kita semua ini kan pasti akan mati ya kan. Kemudian kita akan membusuk di dalam tanah dimakan belatung. Nah, ini membusuk dimakan belatung ini termasuk kategori mati atau kategori mati terkutuk, Bang? Karena kan tadi Bang Zuma bilang Yesus mati terkutuk. Apa bedanya mati dengan mati terkutuk? Nah, itu deh. Oke. Pada dasarnya manusia mati dalam kondisi terkutuk, dalam kondisi mulia, dalam kondisi terhormat, terhina, dan apapun itu yang namanya jasad dikubur di tanah, rasio kita akan menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa jasad itu akan membusuk. Siapapun itu dulu. Nah, bagaimana dengan pernyataan terkutuk? Terkutuk ini bukan karena dia mati, tetapi karena ada dosa yang dia lakukan. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Begitu juga dalam kitabnya Yahudi Ulangan 21. Terkutuk dikarenakan ulah dosa. Sehingga makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk disebabkan menanggung dosa-dosa manusia. Itu ilmu dari mana tuh? Ilmu dari mana itu? Ada orang mati terkutuk karena menanggung dosa manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan menurut firman Tuhannya dalam Al-Quran, orang yang disalib adalah pelaku dosa yang membenci kepada pencipta langit dan bumi dan membenci kepada utusan Tuhan yang diutus ke bumi. Dan juga Ulangan di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan oleh terjemahan kitabnya yang ada pada diri saudara. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu engkau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang mati tergantung dan dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu dalil. Berarti yang dikutuk ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang asli? Ada? Nggak ada.
Siapa yang berani menunjukkan dosa Yesus yang asli? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti yang digantung terkutuk ini bukan Yesus, tapi iblis yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, mengajarkan yang digantung mati itu adalah aku Yesus, tapi palsu. Sembahlah aku. Oke. Sembahlah aku. Nah, aku loh yang berjasa menghapus dosamu. Nah, itu obat kuping buat kalian tuh. Silakan. Ya, sekarang pertanyaannya, apa dosa Habil sehingga ia dibunuh oleh Kabil, Bang? Ya, itu adalah unsur dari keserakahan sifat kemanusiaan yang ada pada diri saudaranya. Nggak ada dosa di sana. Tetapi unsur yang lain. Seibarat jawaban itu juga saya berikan kepada saudara ketika Anda bertanya kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia dibunuh? Tak ada. Tapi permasalahannya adalah ada kaidah yang mengikat. Apa itu? Yang disalib adalah pelaku dosa maksiat. Gak bisa Anda lari dari sana. Jangan Anda jadikan Kain dan Habil saudaranya. Nggak ada. Nggak mention dengan itu. Sebab ada kaidah yang mengatur. Apa itu? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Dan Paulus pun menjadikan itu sebagai legalitas standing untuk penyaliban. Di mana? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Di Ulangan 21. Paulus pun menjadikan itu sebagai referensi. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nah, jangan Anda lari ke Habil, Kain dan saudaranya, jangan. Nggak ada nyambungnya di sana, karena di situ tidak ada kaidah. Yang ada kaidahnya itu adalah yang disalibkan. Al-Maidah ayat 33, Ulangan 21 nomor 22 23. Itu kaidahnya. Kenapa bisa ke situ? Karena Paulus yang memasang perangkap itu sendiri. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang digantung di salib yang kalian sembah ini bukan Yesus. Karena Yesus tak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya dikutuk oleh Elohim. Bahkan Yesus itu adalah hamba yang dikasihi. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tapi itu semua diramu kemudian oleh iblis yang datang kepada Paulus. Aku loh yang mati untuk dosa-dosa kalian. Aku loh Yesus yang telah menebus kalian. Sembahlah aku. Aku akan memberikan surga. Itu siapa? Itu siapa yang minta kemudian seperti itu? Yesus yang palsu. Makanya ketika kemudian di hari terakhir nanti, orang-orang Kristen yang siang malam menyembah Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siang malam sampai masuk di kubur, nanti ketika dihakimi, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa aku tidak mengenal kalian? Karena aku hanya diutus kepada domba yang ada di Israel, bukan domba di luar daripada Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan kalian bukan umat Israel, bukan. Halo Bang Juma. Ya, halo Ucok. Ya. Kenapa kamu orang Islam membahas orang punya Kristen? Kenapa nggak bahas saja memperdalam iman kalian supaya ini memperdalam iman kami. Kristen. Ini memperdalam iman kami, Bang. Karena Al-Quran membahas tentang kalian itu tidak berhubungan. Al-Quran membahas ajaran kalian. Wa is qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Oke? Al-Quran saya datang mengajarkan tentang akidah kalian. Al-Quran saya datang mengajarkan ciri-ciri sifat kalian. Al-Quran saya datang menjelaskan tempat neraka yang akan kalian tuju. Jadi jangan gengsi. Ketika Orde Lama diceritain oleh Orde Baru, itu hukum alam. Ketika Orde Lama, Orde Baru dibahas oleh Reformasi, itu sunnatullah. Ketika Torah, Injil, dan keadaan yang meliputi itu semua dibahas oleh Al-Quran, jangan kau sakit hati. Itu yang pertama. Kedua, kenapa saya membahas agamamu?
Karena agamamu yang menyerempet masuk ke dalam akidah kami umat Islam. Karena agamamu diajarkan untuk memurtadkan umat Islam. Karena agamamu diajarkan dengan cara apapun agar memurtadkan umat Islam. Karena agamamu mendirikan lembaga-lembaga sekolah untuk menghujat dan menistakan agama Islam. Paham sampai sini? Itu nggak kebalik, Bang. Kitab kami kan lebih tua, Bang. Kitab kamu lebih tua? Oke. Iya. Apa sampul kitabmu yang lebih tua itu? Sampul di luarnya apa? Sampul. Ya. Maksudnya apa, Bang? Sampul. Sampul penutup Gini, penutupnya ya kan? di depan itu Gini, apa namanya? Apa tertulis di situ apa? Kitab. Oh, jangan gitu dong. Itu penipuan namanya. Sampul kitabmu yang tertua itu apa namanya? Oh, Codex Sinaiticus, Bang. Sampulnya di luar. Nama bukumu, judulnya, judul bukumu itu apa namanya? Biblos. Biblos. Itu yang tertua. Yang paling tua lagi ada nggak? Dari Biblos ada nggak? Paling tua abad Iya. keempat, Bang. Nah, Ya, apa nama sampulnya di depan? aku nggak tahu, Bang. Nah. Biblika. Nah, sekarang kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab? Dari mana kata Alkitab ini diambil? Iya, karena di KBB itu dikatakan Alkitab itu kitab suci. KBBI itu baru dibuat baru-baru ini. Lah, Al-Quran sudah menggunakan kata Alkitab di abad ke-7. gitu, Pak. Bukan maksudnya Dulu, Cok. Kenapa? Oke. Selalu membahas agama orang Loh, Dulu, Cok. kenapa selalu membahas agama orang lain? Kenapa? Ya, Karena agamamu itu dalam kan saya sudah jawab tadi. Kalau Uco. dengar Uco. dulu, dengar dulu. Udah ku jawab tadi, Uco. Belum. Kamu belum jawab. Kalau Saya ditanya, kenapa kamu membahas agama Kristen? Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijual, yang dipromosikan oleh sales-sales agar orang membelinya, mengambilnya, menganutnya. Dan saya tidak menginginkan kemudian itu terjadi. Karena agama saya memerintahkan saya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan menyembah kepada manusia terkutuk di atas pohon itu adalah sebuah kemungkaran. Apalagi diajarkan dengan cara tepu-tepu. Paham? Paham ya? Nah itu, Anda harus sadar itu. Dan Juma. Ya. Terus Kristen itu 2,4 miliar, Bang. Islam 1,9 miliar. Yes. Banget. Misionaris sudah tidak diperlukan lagi, Bang. Kami sudah mayoritas dunia. Buktinya? Buktinya? Buktinya apa, Bang? Buktinya apa, Bang? Kami Buktinya udah apa, menang, Bang? Bang. Kami udah mayoritas dunia, nggak perlu lagi misionaris gitu. Nggak perlu lagi. Faktanya apa, Bang? Kitabmu masih niru-niru Islam. Tujuannya apa? Bang. Aduh, Bang. Udah bilang. Itu kan kata-kata serapan yang ada di KBBI. Kata-kata serapan. Dari serapan bahasa Arab itu dari KBBI. Gini loh, Bang. Gini, kalau di KBBI itu ada kata teos, kami pakai teos, Bang. Ini pasal di KBBI nggak ada teos, nggak ada kurios, gimana dong? Nggak ada arkontas. Tuhan ada nggak? Kata dewa ada nggak? Ada, iya ada. Kenapa nggak pakai dewa? Ya bisa juga, ya bisa juga. Ya itu bisa juga. Kenapa nggak pakai dewa? Kenapa? Karena sasaran empuknya itu bukan orang Hindu, tapi sasaran empuknya itu orang Islam. Maksudnya dewa itu untuk menggantikan apa, Bang? Menggantikan kata apa itu dewa maksudnya? Teos. Teos nggak ada di Alkitab, Bang. Nenekmu kiper. Lah, maksudnya di Alkitab bahasa Indonesia ini nggak ada teos, adanya Ada originalnya. Iya kan, original teks kitab kamu itu kan Yunani, Cak Ayu. Di situ bertaburan kata teos, Cak Ayu. Begitu masuk ke Indonesia, katanya ke BBI. Kalau ke BBI teos artinya apa? Ke BBI Tuhan. Nah, Tuhan. Anggap saja Tuhan. Lalu kenapa ada tulisan Allah? Nah, aku jelasin, Bang. Aku jelasin. Ya. Gini, Bang. Ya. Pasti terputar-putar nih.
Bapa dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua huruf bang, alef bet, dan itu dibaca Abba, dibaca Abba, A-B-B-A, Markus 14 ayat 36. Nah berarti alef lamet dibacanya Allah, A-L-L-A bang, gitu loh. Jadi Allah itu adalah pengucapan dari mana? Dari mana kau ambil kata Allah itu dari mana? Lah, Allah itu adalah pengucapan dari generic name bahasa Ibrani Tuhan itu alef lamet, bukan dari alef lamet. Bang. Alef lamet. Apa alef lamet? Alef lamet itu adalah generic name dari bahasa Ibrani untuk Tuhan atau dewa kan? Alef lametnya yang mana? Yang mana maksudnya gimana bang? Yang mana yang Anda sebut alef lamet ini? Bang. Tuhan yang dalam mana? bahasa Ibrani gini bang. Tuhan dalam bahasa Ibrani generic name itu kan terdiri dari dua huruf alef lamet. Gitu loh. Nah, dibaca apa dia? Dibaca apa? Dibaca apa kalau alef lamet? Dibacanya Allah karena alef bet dibacanya Abba. Gitu loh. Di mana coba tunjukkan kepada saya tulisan Ibrani, sabar dulu. Tulisan Ibrani yang merujuk kepada Tuhan sembahan mereka dengan sebutan Allah itu di mana? Nah, gini loh, Ayo. Bang. Kok gini loh bang? Gini. Enggak. Alef lamet tadi menyebut kata alef lamet yang adalah Allah itu dalam kitab Yahudi itu di mana tertulis? Ini bang, Theos itu kan kalau larinya ke Yunani lagi, lari Ibrani, lari ke Theos. Aduh, kan Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu menjadi dua huruf alef lamet. Nah, tak ada bang, Anda sudah melakukan penipuan. Anda sudah melakukan penipuan, nggak ada itu, nggak ada. Oke. Theos itu dewa. Alef lamet yang kamu maksud itu adalah L. Lah iya. Betul? Betul. Itu Tuhan dalam bahasa Ibrani kan, betul. Betul. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani apa? Itu L ini. Theos. L juga. Wah, kok L juga? Loh, kok gimana ceritanya? Itu kan generic name, Bang. Jadi kalau diterjemahkan ke Yunani jadi Theos. Loh. L itu gelar Tuhan kan dalam bahasa Ibrani kan? Gini, Bang. Iya. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, kenapa nama Tuhannya orang kau ganti juga kau terjemahkan? Itu bukan proper name, Bang. L itu bukan proper name. Jadi terperangkap kamu ini. Kok proper name nama Tuhannya Yahudi apa? YHWH. Masuk ke Yunani disebut? Nah, aku nggak tahu tuh bang kalau itu, nggak tahu. Itulah agamamu. Tuhannya Yahudi diganti menjadi dewa. Kenapa diganti menjadi dewa? Karena sejatinya tujuannya adalah mempertuhankan iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Maka semua nama-nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi begitu diterjemahkan secara bebas, karena di situ tak ada lagi nabi dan tidak ada orang yang diutus kepada mereka, orang Yunani, Romawi. Mereka bebas mengatakan itu adalah dewa. Makanya saya santer bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, nabi mana yang diutus kepada Roma untuk mengajarkan menyembah kepada Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Sama seperti Anda. Yothepape diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kitabnya disebut apa? Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Jadi selama ini kamu pelajari apa? Abang kasih tahu apa? YHWH jadi apa? Kalau harusnya tetap YHWH. Karena itu adalah nama Tuhan yang tidak bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tapi karena, dengar, tapi oleh karena yang ingin diajarkan kepada Roma ini adalah bukan konsep Yudaism, tapi konsep mereka yang disesuaikan dengan konsep mereka, maka Yothepape diganti menjadi dewa Theos. Paham sampai sini? Jadi YHWH itu jadi Theos kan bang dalam bahasa Yunani ya? Ya, kenapa demikian? Karena orang Roma menyembah dewa, bukan menyembah Yothepape, tapi menyembah Theos. Jadi kalau generic name untuk Tuhan itu dalam bahasa Yunani apa? Yunani itu apa, Bang?
Ya teos, semuanya jadi teos. Oh, jadi teos. Kenapa jadi teos? Oh. Kenapa jadi teos? El Elroy jadi teos, Adonai jadi teos, Al-Gibor jadi teos. Kenapa demikian? Karena sejatinya tidak ada nabi yang diutus untuk Roma Yunani. Orang Roma Yunani menggunakan kitabnya Yahudi hanya sebagai alat untuk melanjutkan misi penyembahan kepada roh-roh dewa-dewa mereka. Papa paham sampai sini? Papa paham sampai sini, Bang? Ya memang Yesus nggak pernah ke Roma, Bang. Kan Yesus nabi Iya terakhir. betul. Iya. Ya memang betul. Memang betul. Kan saya udah bilang, tidak ada nabi yang diutus kepada Roma dan Yunani. Maka betul. mereka yang tidak ada nabi diutus kepadanya, tapi sudah terlanjur punya keyakinan, mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Lalu mereka mengambil kitab yang di kanon mereka, dikawinkan kitab itu, jadilah agama Katolik dengan menggunakan kitabnya agama orang. Tuh, Bang. itu fakta. Iya. Yahudi dan Kristen kan sama-sama mengimani Ishak, Bang. Memang kenapa kalau? Ya kan kami sama Yahudi sama-sama mengimani Ishak. Apa bedanya dengan kami, umat Islam? Lah, kalau Islam kan Ismail. Loh, kami beriman kepada Nabi Ishak juga. Lah, kalau Islam itu kan yang diimani itu adalah Ismail yang akan dikorbankan. Kalau kami dan Yahudi itu Ishak. Kami beriman kepada Nabi Ishak, beriman kepada Nabi Yakub, beriman kepada Nabi Daud, Musa, Salomo. Kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Masalahnya, Kristen ini tak ada hubungannya dengan nabi-nabi tersebut. Tapi kenapa Kristen kemudian menggunakan terjemahan kitabnya orang tersebut? Kenapa? Karena apa? Karena kami sama-sama mengimani Ishak yang akan dikorbankan. Kami pula apa hubungannya? Kami dan Apa Yahudi hubungannya? sama-sama mengimani Apa Ishak, hubungannya? Memangnya setelah kemudian ada pernyataan Anda mengatakan sama-sama beriman kepada Ishak, memang kitabnya Nabi Musa itu untuk orang Roma? Oh, nggak cuma untuk semua orang Roma, untuk semua bangsa, Bang. Dalil? Dalil. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Itu bukan Yesus asli itu. Itu orang yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu di Matius 28 itu adalah makhluk yang bukan Yesus. Sini yuk, gue bisikin lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu ketika dia melakukan penginjilan? Tunjuk satu dalil. Ada? Loh, kan jadikanlah semua bangsa muridku itu. Itu ucapan yang muncul belakangan, Bang. Itu ucapan orang yang keluar dari goa kubur. Itu tertulis di Kodeks Sinaiticus loh. Itu bukan ayat sisipan. Hei, saudara, kitab Anda tertulis itu dimulai abad keberapa? Tahun keberapa? Keempat, Bang. Abad keempat kan? Yesus datang di abad pertama. Abad pertama. Kan udah terjawab sebenarnya. Sekarang permasalahannya adalah Matius 28 ini bukan ucapan Yesus yang asli. Nah, gini, Bang. Nah, mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Permasalahannya begini, Bang. Gini. Apa itu? Mana yang bisa lebih dipercaya? Kitab dari abad keempat yang menceritakan peristiwa di abad pertama atau kitab dari abad ke-7 yang menceritakan peristiwa di abad pertama? Ya pastinya lebih dekat dong, Bang. Oke, maka dari itulah kita bahas. Kalau Anda mengatakan lebih percaya yang lebih dekat, makanya ku jawab, ku tanya. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah percaya dan mereka beriman. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ada nggak di situ Matius 28? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak ucapan Yesus itu? Ada nggak? Dari segala firman itu, ada nggak? Ada tidak? Ada tidak, Bang? Ada nggak? Tertulis di kitab tertua, memang ada. Aduh, saudaraku ini. Yesus sebelum terancam untuk dipidanakan,
untuk disalibkan, Yesus sudah menutup pengajiannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan di antara semua submateri penyampaian Yesus, tidak ada satupun dalilnya kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti itu tidak masuk ke dalam firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Cek per cek ternyata Matius 28 ini diucapkan oleh orang atau makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus lagi itu. Itu bukan Yesus. Yang berkata itu yang kepadaku telah diberi kuasa. Anda boleh baca di dalam Lukas 4. Siapa yang berkata di sana bahwa kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Yang berkata di sana iblis, Bang. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, hei, kepadaku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan di dunia, dan itu akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu siapa itu? Wow, iblis. Iblis itu yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus bukan. Itu iblis. Di mana tertulis teman-teman? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Ketika kemudian dia mengucapkan itu, Yesus tergoda enggak? Enggak. Apa kata Yesus? EGP, mau lu diberi kuasa kek, mau diberi apa kek, EGP. Aku tidak akan pernah tunduk kepadamu, kata iblis. Keterangan Lukas, sesudah itu iblis mengakhiri semua itu. Lalu iblis mundur dari Yesus. Dan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik maksudnya apa? Menunggu kesempatan yang tepat. Untuk apa? Untuk menjalankan aksi penyesatannya. Maka apa yang terjadi? Yesus diupayakan dibunuh. Ketika diupayakan itu terjadi, upaya itu gagal. Yesus diangkat ke langit. Maka yang masuk di dalam kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu juga bukan Yesus. Itulah kesempatan yang baik oleh iblis untuk menyesatkan kalian. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Iblis. Yesus yang asli berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi yang berkata jadikanlah segala murid bangsa jadi murid itu siapa? Bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Oke deh Bang. Oke. Anggap aja Bang Juma benar gitu ya. Oh iya, jangan dianggap, itu memang betul itu. Oke. 2,4 miliar itu anggap aja itu pengikut iblis lah ya. Nah, yes. Kenapa? Dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan begini Bang. Kenapa setelah 1400 tahun pengikutnya Islam ini tidak bisa mengalahkan pengikut iblis ini? Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya loh melawan iblis. Dengarkan, Bung. Al-Qur'an mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan. Nabi Musa, kenapa dia tidak berhasil kemudian menjadikan seluruh Bani Israel taat tunduk kepadanya? Harusnya Anda tanyakan itu. Karena skala prioritas pengajaran Nabi Musa hanya untuk kepada kaumnya. Tapi kaumnya tidak mampu Nabi Musa jadikan sebagai pengikut seluruhnya. Skala kecil, Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan Anda sendiri. Kenapa dia tidak mampu kemudian menjadikan seluruh Bani Israel menjadi pengikutnya? Kenapa? Karena ada kekuatan di belakang itu semua yang menggonggong supaya Bani Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Islam datang dengan skala yang lebih luas, global. Islamnya untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa kemudian tidak mampu mengislamkan semuanya? Kenapa? Karena kalian sudah terkungkung dan terpenjara dalam lingkaran setan. Coba tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen?
Tidak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut pendeta? Tak ada. Pastor? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Pasti akan berkata, ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang asli, bohongkah Yesus yang berkata akan muncul Yesus palsu menyesatkan banyak manusia? Kalau dia tidak bohong, berarti betul. Kalau dia betul, tolong carikan saya di mana ada Yesus palsu yang banyak pengikutnya selain daripada Kristen. Supaya saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Dia berkata akan datang Yesus palsu dan pengikutnya akan banyak karena dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang yang disesatkan Yesus palsu ini banyak. Kalau itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Orang yang disesatkan oknum yang mengaku Yesus ini, itu golongannya apa selain Kristen? Ada? Tunjukkan ke saya. Dan kalau Anda menolak itu juga, maka muncul pertanyaan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pun setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Kalau bukan Kristen, tolong tunjukkan sekelompok manusia yang banyak yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu di luar Kristen siapa? Supaya Anda bisa mengelak bahwa buah dari nabi palsu bukan Kristen. Tapi siapa? Tunjukkan kepada saya. Hindu kagak, Buddha kagak, Islam apalagi. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 23, jangan kau ikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun mereka telah menduduki kursi Nabi Musa, tapi mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti dulu. Sabar, saudara, sabar. Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan suara saya, silakan masuk ke toilet onani seperti kemarin yang kau lakukan. Jangan ke sini. Saya mengajarkan berita kebenaran. Yang ketiga, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau itu bukan Paulus dan pengikutnya bukan Kristen, tolong tunjukkan kepada saya. Orang Farisi mana yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan agama apa yang dimaksud setelah dia mengatakan, engkau telah mentobatkan dan telah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tolong tunjukkan orang Farisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Silakan. 3 poin ini kewajiban Kristen untuk menjawab, untuk membebaskan diri Kristen dari agama yang diajarkan oleh makhluk yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada nabi-nabi palsu. Kalau bukan agama kalian, bantu saya, agama apa itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengobati jemaat yang sakit? Kalau bukan Kristen, lalu apa nama agamanya? Juma, kenapa abang tuduh selalu Paulus yang didatangi oleh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Apa dasarmu? Kalau bukan Paulus, sekarang gini. Lalu siapa? Jawab dulu. Sekarang ditanya. Kalau bukan Paulus, lalu siapa?
dengar. Paulus bertemu Yesus pada saat perjalanan ke Tarsus, benar. Itu di Kisah Rasul ya, di Kisah Rasul yang 9. Tapi ku tanya samamu dulu. Perbuatan apa yang mencerminkan bahwa Paulus ini pengikut iblis? Apa perbuatan kejahatan Paulus setelah dia mendapatkan penglihatan di perjalanan ke Tarsus? Apa kejahatan si Paulus diperbuatnya setelah itu? Apa keuntungannya mengikut iblis itu? Oke, sudah? Apa Saya kejahatan Paulus? Jawab. Kejahatannya mungkin Anda tidak bisa lihat karena Anda adalah pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah menurut saudara, tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu, menurut saudara, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu, kalau bukan pengikut Paulus lalu siapa? Tunjuk kepada saya sekarang. Nggak ngerti kok pertanyaanku. Kamu nggak ngerti jawaban saya. Sifat jahat apa yang ditunjukkan si Paulus setelah bertemu dengan yang kau menjadikan kalian sebagai buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Belum paham juga? Itu bukan kejahatan terhadap sesama manusia itu. Kenapa Yesus sendiri yang mengatakan itu? Yesusnya yang mengatakan, jangan submateri dari saya, dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kan? Dari buahnya sekarang kan? Gini Juma. Dari buahnya. Tunggu dulu. Dari buahnya kata Yesus kan? Mengambil istri orang lain. Tidak ada buah seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada buahnya. Tidak ada buah dari pengajaran palsu seperti itu, Bung. Jangan pergilah diri Anda. Tidak ada buah palsu dari nabi palsu itu. Nggak ada. Yang dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kenapa Anda menambahkan kategori-kategori yang lain? Karena Anda sabar. Karena Anda sejatinya adalah perpanjangan tangan daripada si Dajjal yang datang kepada Paulus. Paham sampai sini? Juma, kau guru palsu, kawan. Sekarang tunjukkan sama aku di mana Paulus mencuri, di mana Paulus membunuh. Tidak ada dikatakan. Sabar dulu. Tidak ada dikatakan bahwa tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu seperti yang Anda sampaikan barusan. Jangan Anda menambahkan. Yesusnya yang berkata, sabar dulu. Jangan abstrak, sabar dulu. Jangan Anda kemudian memutarbalikkan isi Bible Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu. Lalu apa endingnya kemudian? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tidak ada yang Anda katakan itu. Coba Anda uraikan kepada saya, siapa di atas muka bumi ini komunitas terbanyak yang kemudian memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ayo. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda ditenggelamkan oleh Bible Anda sendiri. Karena musuh terberat Anda itu adalah Bible Anda. Ayo, musuh Anda adalah Yesus. Yesuslah musuh Anda. Jangankan sekarang, nanti pun ketika Anda datang bersungut-sungut bersujud kepada Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu pula. Apa kata Yesus pada saat itu, Bung? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan itu aja argumen Juma. Apa kejahatan Paulus terhadap sesamanya manusia? Itulah menjadikan separuh penduduk bumi menjadi buah dari pengajaran nabi palsu. Gak bisa kau jadikan itu. Pernahkah dia mengambil istri orang lain? Kenapa larinya ke situ, saudara? Kalau itulah itu perbuatan iblis. Pernahkah Paulus menyuruh untuk menceraikan istrinya? Sabar. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana tanda-tanda itu? Sebagai pengajar nabi palsu mengambil istri orang, itu tanda-tanda di mana itu tertulis? Tunjukkan sekarang kepada aku tanya kau, apa ajaran Paulus yang menyakiti kemanusiaan?
Jangan kau jadikan Paulus sebagai acuan. Jadikan Yesusnya. Saudara, jadikan Yesusnya sebagai acuan. Jangan Paulus. Saya tidak mengatakan Paulus. Saya mengatakan yang Anda harus jadikan acuan itu Yesus. Jangan Paulus. Kan saya bertanya sama saudara, kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, tunjukkan kandidat yang lain. Tunjukkan orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Tunjukkan kepada saya. Kalau bukan Paulus siapa? Apa yang mau kutunjukkan samamu? Selain Paulus. Si Juma nabi palsu sekarang berkuar-kuar ke sana. Kau anggap pula aku nabi. Ayo. Satu-satu bicara. Izin dulu kalau mau bicara. Tunjukkan kepada saya. Ayo. Dia ini guru palsu. Silakan. Anda mau mengatakan saya guru palsu, silakan. Tapi Anda harus menerangkan kepada penduduk Indonesia. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Di dunia ini lebih banyak Nabi Kristen palsu itu cuma nabi yang datang setelah nabi Yesus palsu memang kau. Kristus. Itulah nabi palsu. Buah dari nabi palsu itu apa? Oke. Sekarang di mana buah kejahatan Paulus? Jangan kasih itu aja argumenmu. Saya tidak butuh kejahatan Paulus. Yang saya butuhkan kalau dia nggak penjahat, kenapa kau bilang dia jadi penjahat? Oke. Buah dari nabi palsu itu apa saja? Menurut Yesus, satu. Yesus sendiri datang kepada Paulus mengalami kejahatannya Tarsus. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, buah dari nabi palsu itu adalah satu. Apa? Nggak ngerti kau Alkitab Juma. Kau itu kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Saya membawa data, Bung. Matius 15. Jelas itu, Matius 7. Saya bawa data. Matius 7 nomor 15. Saya bawa data. Apa dibilang sebenarnya? Apa katanya Matius 7? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan yang menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Bermujizat pakai namaku. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, Bung, buah dari nabi palsu ini di mana? Di Islam atau di Kristen? Itu jangan asih itu aja. Kapan Paulus menginginkan istri orang lain? Anda ke gereja, cari pendeta Anda, turunkan celananya seperti biasa, celop. Saya berharap ada dari saudara Kristen, utamanya pendeta dan pastor, silakan naik ke sini. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Al-Quran saya mengatakan itu. Silakan Bang Andi. Betul. Mau tahu nggak apa buah yang paling signifikan ajaran Paulus itu adalah merusak akal manusia. Itu. Kenapa demikian? Udah tahu manusia dikatakan Tuhan. Itu ada nggak dalilnya itu Bang Andi? Saya butuh dalil. Ada dalilnya. Yesus kan menyuruh akal budi mau dipakai kan begitu. Nah, sedangkan Kristen yang tadi ini tidak pakai akal, iman buta. Manusia dikatakan Tuhan. 2 Korintus 10 nomor 5. Ya. Aku mematahkan, aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merumbuhkan kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis, teman-teman? 2 Korintus 10 nomor 5. Original teksnya jelas tertulis. Kata Ireo, membinasakan
pemikiran, logismos, manusia, logismos, pemikiran manusia, dan merubuhkan ketinggian, hopsoma, pengetahuan, genosis, theos, Tuhan, dewa. Tuh, dan kata Paulus, aismalotiso, menawan atau menahan neoma, pemikiran manusia, dan menaklukkannya, menundukkannya kepada Yesus. Tegur saya kalau saya salah, kawan-kawan. 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dimatikan, ilmu pengetahuan dikebiri. Ya, itu dalam Untuk menggiring manusia tunduk kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah iblis. Itu dalil. Saya ulang, 2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pikiran manusia dan mematahkan logisme. Apa itu? Pemikiran, kekuatan, ilmu manusia, dan merubuhkan ketinggian, hopsoma, pengetahuan, genosis. Jadi pengetahuan, pemikiran, kecerdasan, kepintaran manusia dipatahkan dan dibinasakan oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Dogma, doktrin. Karena otak sudah tidak berfungsi, akal tidak sudah dipakai. Yang ada, siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Ayo bang, silakan. Tidak terjawab ya Bang Juma ya, bahwa ajaran Paulus itu mematikan akal sehat. Yes, di mana dalilnya Bang Andi? Ya 2 Korintus 10 nomor 5. Wes, minta nih, macam nih. Kenapa demikian faktanya gitu loh. Setiap kita debat, anak orang yang pernah dikandung 9 bulan dilahirkan menjadi bayi dikatakan Tuhan. Ini akal rusak apa akal normal? Rusak itu akal itu. Macam nih, pintar. Pintar Bang Andi. Masya Allah, pintar Bang Andi. Rusak itu akal. Keren Bang Andi, thank you Bang Andi. Dilarikan ke tadi, ada nggak Paulus mengambil istri orang? Ya dia jangan kan ambil istri orang, nggak jelas siapa orang tuanya siapa istrinya kok. Gimana sih? Kalau tadi yang jawab, gue jawab itu Bang Juma. Sama seperti setan. Setan nggak ditahu siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa istrinya, siapa anaknya. Tiba-tiba saja mendirikan agama Kristen, ya kan ya? Iya. Mulai yang dari pada Antioquia. intinya, PR saudara Kristen adalah ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, percaya tidak Kristen kalau akan datang setelah Yesus yang asli pergi, Yesus palsu, penyesat? Percaya atau tidak? Itu dulu. Kalau tidak percaya, antara percaya dan tidak. Ya, silakan Darius, apa yang mau ditanggapi? Silakan. Saya Bang. Mau menanggapi Darius dulu ya. Naik, silakan Darius. Nurali. Iya Paman. Ayo Nurali. Darius dulu Bang, saya panggil. Darius mau nggak? Bener ada itu nabi palsu itu siapa menurut Bang Juma itu? Dari buahnya Anda lihat, dari buahnya. Dari buahnya nabi palsu itu. Nabi palsu buahnya pengajarannya apa? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana itu terjadi? Di Islam atau di Kristen? Kristen. Di tahun-tahun sebelum Masehi Bang Juma. Muhammad memakai nama Isa. Tapi belum siapa, silakan ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Darius ditanggapi. Bukannya nabi palsu itu si Luga ya? Termasuk itu juga. Termasuk itu. Tapi Luga, andaikan hidup sesaman dengan penulis kitab Wahyu, itu pemikirannya, angan-angannya, halusinasinya itu sama. Mirip-mirip itu Bang. Mirip-mirip. Ya udah, terima kasih. Saya nyimak dulu, mau diturunkan boleh ya Bang? Silakan ya. Silakan belajar dan renungkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak berdata tolak, tapi kalau berdata silakan Anda renungkan.
Ya, Bang Darius Kristen ya, Bang Darius ini. Kristen lah. Bang Darius monitor Kristen Anda? Kristen. Kafir. Waduh. Semi kafir. Ya udah iklan dulu lah, Kaisar Jenta, iklan. Aduh, mantap sekali ini. Segar sekali kopi yang ku minum ini. Bang Handi. Lanjut. Prof, ya. Ya teman-teman ya. Sekali lagi yang mau naik boleh, ada sekitar 3 slot ini. Saudara-saudara Kristen ya, untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lanceng ceba. Kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan di konsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si kribo saibaba. Ingat, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter naik sepatu roda, dan sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan, seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan teman-teman ya, bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong Un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular ya. Di sini kau mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur ya. Yang lucunya orang buta bertemu Yesus dapat mukjizat, sehat dapat melihat, tapi kocak lucunya ya, Om Ulus ketemu Yesus matanya buta hampir sekarat. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikkan. Satu pertanyaan yang ditanyakan tapi 11 jawaban yang kau lontarkan, itu pun salah semua. Gurunda Zuma akademis Islam mendunia, Profesor Arbiansa Master of Data, no handi no party, pakar jebakan Sparta. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Stay tune. Waduh, mantap kali. Kita Dulu kembali saya ke pernah. Halo. Kenapa Darius? Dulu saya pernah berdebat sama Bang Juma, lalu saya diturunkan, katanya suruh colok pada pendeta. Waduh. Tapi setelah itu saya berpikir, mencari kebenaran. Saya turun dulu ya, nanti saya masuk lagi. Masih berpikir Ban kan? Masih berpikir kan? Abang ini masih kan? Bang, masih kan? Masih Bang Juma. Masih. Ya, insya Allah. Kalau Anda masih berpikir, insya Allah kita nanti akan satu masjid sama-sama ibadah. Lanjut Bang. Tapi sebelum saya masjid bersihin badan dulu, jangan pakai sepatu. Bang Juma. Iya, gimana Bang? Tolong keluarkan kata-kata mutiara colok pandat pendeta, celupin yang tidak. Saya kangen itu kan. Jangan. Tidak bagus itu, tidak bagus. Nanti aja. Nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat dari Lombok, NTB. Bang, salam kembali Bang. Khususnya untuk Bang Zuma, konon lah saya ini ingin melontarkan 2 kalimat nasihat kalau diizinkan. Silakan Bang. Nasihat saja bisa enggak? Iya. Luar biasa, saya salut, saya kagum dengan kecerdasannya Bang Zuma. Tapi kalau boleh jangan sampai lupa Bang Zuma, soalnya ada saya pernah dengar pepatah dari para pelingsir di Lombok. Dia bilang kalau iblis tidak bisa menyesatkan kita dengan cara dirobohkan, diapakan kan, iblis akan berusaha menjunjung tinggi kita supaya kita merasa lebih hebat, lebih pintar atau lebih tinggi kan begitu. Iya, Masya Allah. Jadi saya kalau abangku sampai begitu, tolong
dengan niatnya itu, dengan sampai lupa, itu dah kan di situ kunci kegagalannya. Baik bang, baik. Masya Allah. Makasih bang ya. Bang Zuma, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih udah diingatkan bang. Terima kasih Zuma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tony, monitor Bang Tony. Kristen Muslim Bang Tony ini. Bang Tony. Bang Tony monitor. Oke. Kita percepat ya teman-teman. Soalnya kita lihat juga waktu sekarang. Ini yang tadi diturunkan Bang Handi atau kayak mana ini? Kenapa dia pengen kali lagi naik ini? Si kalam hidup ini. Nuralim. Nuralim. Apa orangnya? Ya, gimana? Nuralim. Apa kawan? Mau tanya ini. Apa? Bisa gitu? Bisa di. Ya coba Bang Al-Fat 48 ayat 9. 9 bukan 9. Kau Makassar tuh juga begitu. Makassar ya saya tapi tidak begitu sekali baru Jakarta 9 Badiki apa nama Manjo Bang Juma pergi berdoa pulang berenang. Disunat itu sakit tidak ya? Enggak. Saya takut diukir gitu. Kenapa? Takut diukir katanya. Takut diukir. Kok diukir? Enggak lah. Sekarang itu kan ada alat yang laser. Jadi disuntik dulu bang, disuntik entah 3 kali seret sedikit disuntik seret cabut, suntik lagi di samping seret cabut seret. Jadi cuma 1 kali sedot obat itu ditarik sekian mili, habis itu dihabiskan, habis itu disentil sama bu dokter yang cantik. Masih berasa nggak? Ketika kita sudah tak merasa apa-apa baru digunting gitu. Apa yang mau dirasakan? Tak ada. Jangankan yang kulit lebih itu, orang usus potong tangan, potong kaki nggak ada terasa kalau sudah disuntik dibius, nggak ada sakitnya bang, nggak ada sakitnya. Mau lebih aman dari Yus, bagusnya itu dibawa ke bengkel di Laskar Bit. Nah itu yang parah itu. Habis lah. Jadi makhluk tanpa kepala nanti. Terus kenapa sih kamu masih mau menuhankan anak orang? Kenapa? Enggak lah bang, saya menyembah Sang Pencipta, cuman dengan nama Yesus gitu. Hah? Gimana ceritanya Darius? Jadi perumpamannya begini ya, saya berdoa tidak bakal sampai tanpa nama Yesus gitu. Berarti kau menganggap Yesus mengantar doamu? Ya iya begitu. Jadi lu pikir Yesus cuma kelar doa apa? Kenapa nggak langsung aja? Ya nanti belajar dulu lah. Makanya saya sering-sering tanya. Tadi tanya sama siapa itu Ustadz Data 01. Saya tanya tentang pencabut nyawa siapa. Saya terputus jaringan. Padahal belum habis pertanyaan saya. Siapa yang mencabut nyawa manusia dalam Islam? Malaikat. Iya kan ada namanya itu siapa? Nama malaikatnya kan ada namanya itu. Israel namanya. Nah terus yang mencabut nyawa Israel siapa itu? Dia pencabut nyawa? Belum lah waktunya. Nanti suatu waktu ya Allah sendiri yang menyelesaikan semua. Dia masih bertugas. Penjelasannya dia sendiri kata Ustadz tadi. Gimana yang benar yang mana? Israel yang mencabut nyawamu nanti. Yang mencabut nyawa Israel sendiri. Ya belum, orang dia masih bertugas. Masih bertugas dia bro. Saya mau turun tapi pengen keluar dari Bang Juma itu.
Pak Aman turun colok itu. Wis. Ini lawan diskusi saya sejak dari grup WA kayaknya Bapak ini. Pernah di akun sebut satu lagi saya suruh turun. Saya dulu kan dengan gambar akun ini kan? Bukan. Oh beda. Oh beda berarti. Masih betah nyembah Yesus palsu, Bang? Enggak lah. Hah? Enggak. Kenapa? Sudah lama. Janganlah. Yang terakhir hari Minggu saya ke gereja pengen ketawa lihat pendeta itu. Jadi ingat-ingat kata-kata Bang Juma itu. Apa yang diajarkan pendeta di sana? Ya nggak tahu, juga fokus sama ajarannya Bang. Saya malah ingat kata-kata pantatnya lalu jidat. Iya ingat itu. Bang Hani juga. Ya, gitu Bang. Saya yakin teman-teman yang saudara saya yang Kristen itu pasti kalau lihat pendeta pasti ingat itu. Demi nama Tuhan saya pasti mereka ingat itu. Yakin saya gak bakal lupa itu. Nempel itu kayak tato itu. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu beneran, itu kan naki asal lah, janganlah. Artinya lebih deketin pendetamu, belajar bareng, bedakan manusia dan Tuhan, itu maksudnya. Tapi ini Bang Handi, ketika ucapan saya itu dibawa ke gereja, mereka akan duduk memperhatikan ke pendeta, ngomong apa pendeta ini. Iya betul Bang, iya. Mutar loh, kok benar yang disampaikan Bang Zuma? Kok cuman itu aja? Perasaan dari kecil ini aja penyampaiannya, gitu aja terus. Kok benar yang dikatakan oleh Bang Zuma? Kok tidak ada esensi yang disampaikan terkait pengajaran Yesus, Nabi, pengajaran-pengajaran yang datang seperti itu? Nggak ada. Nah itu yang mereka pikirkan nantinya, sehingga yang muncul adalah keputusasaan, kecewa, jengkel kepada pendeta dalam hati, kemudian jengkel juga kepada Bang Zuma, kesal kepada Bang Zuma, tapi rindu sama Bang Zuma, kangen, sehingga mereka bikin TikTok, mereka bikin mereka lihat di YouTube, mendengarkan dengan seksama. Kalau dia lama-lama penasaran, akhirnya malas ke gereja. Itu yang bisa terjadi, Bang Handi. Dan banyak itu terjadi. Banyak yang sudah sampaikan kepada saya, mengatakan itu. Orang suaranya Bang Juma diputar di gereja kok. Nah itu dia. Masalahnya betul, yang nulis di bawah itu, di barat itu Kristen sudah mulai ditinggal. Gereja-gereja itu sudah mulai kosong Bang. Cuman di Indonesia ini masih menjamur. Kenapa? Ya mungkin karena ada asupan dari luar, bantuan dari luar, sehingga masih menjamur. Tapi kalau di luar sendiri, tempat asal Kristen itu udah sepi gereja-gereja itu. Ada yang alih fungsi jadi museum, jadi tokoh, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi M-Club dan seterusnya. Itu yang terjadi di luar sana. Cuman di Indonesia ini yang masih ini, itu pun tidak bisa berkembang karena orang Islam sudah mulai pintar, mulai cerdas. Bahkan yang ada terkikis, saudara Kristen itu menemukan kebenaran Islam. Kenapa jumlah Kristen bertambah? Karena adanya orang Cina yang masuk. Mereka memilih KTP Kristen karena kalau dia milih Islam tidak bisa makan babi lagi. Sementara itu adalah makanan kesukaan mereka. Dan mereka juga takut sunat. Sehingga kalau di Kristen tidak sunat dan di Kristen masih makan babi, akhirnya mereka memilih agama Kristen. Gitu. Yang saya aneh itu Pak Pendeta itu jarang menjelaskan tentang ayat-ayat yang tentang Allah Bapa gitu. Jarang disebut itu. Suka dilewat-lewat itu ayat-ayat yang tentang Yesus diperintah Bapa. Itu jarang disebutkan. Kebanyakan surat Paulus kan? Iya mungkin itu. Makanya saya belajar-belajar, tanya-tanya, terus cari-cari di Google. Kalau saya gak ngerti, tanya di sini, di forum. Bukan di forum, di komal-komal. Ada nggak niat mau colok pendeta? Ya lucu tuh, lucu-lucu aja kalau lihat itu. Mau ketawa takut dosa. Mau dicolok beneran takut digampar.
Allahu Akbar. Dikolerasi mereka akhirnya ya Bang Brunda ya. Allahu Akbar. Lucu juga Darius ini. Tapi takutnya nanti kalau misalkan ya benar-benar ada hidayah itu ya, takutnya saya nanti mualaf cuman gara-gara kata itu, kan gak enak. Ada loh, ada. Siapa? Masa iya? Bang J. Yang namanya Bang J itu mualaf gara-gara Oh iya kata-kata Bang J, itu. Bang J. Ada. Dari itu ya. Dia sakit, pasti sakit hati pasti dia tuh. Iya, Awalnya. Iya sama saya juga sakit tuh. Tapi begitu ke pendeta lihat di gereja, oh benar lah kata Bang Suma ini gini-gini aja yang terus yang disampaikannya ini Bapak ini. Belum lagi kalau pendetanya cepat emosian, nah itu semakin akan menjengkelkan jemaat. Benar nggak, Bang? Lucu juga Darius ini. Iyalah. Darius orang mana, Bang? Di Medan, cuman kerja di Karawang, Bang. Oh, di Medan. Iya. Sekarang di Bekasi dia, Kerawang. Iya, dekat Bekasi itu dekat. Pabrik mana, Darius? Aku juga di Kerawang Barat ini. Di kawasan industri itu, Bang. Oh, M2000. Iya, yang ke dalam itu masuk. Ya udah, besok-besok kita ketemu ya. Ya, iya. Saya sopir truk, Bang. Oh, supir truk. Yang gede itu ya. Iya ya, yang bawa 6 roda, bawa barang keluar masuk. Itu ada tamu tuh. Oke, disapa dulu Bang Dari yang benar dan di-mute dulu Bang Darius. Oke. Bang Dari yang benar. Iya. Kan Muslim Bang. Kristen. Kristen apa Bang? Kristen Protestan. Baik, silakan Bang. Oke. Kristen salah sembah Bang. Betul? Oh, kenapa gitu Bang? Kenapa Kristen salah sembah? Silakan dijelaskan Bang. Silakan. Ya, saya mau dengar dulu narasi Anda Bang. Ya, lanjut. Iya. Narasi ini diawali dengan pernyataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Apakah saudara percaya ucapan Yesus ini bahwa setelah Yesus pergi, muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata dirinya sebagai Mesias? Apakah saudara percaya? Ya, percaya Bang. Banyak Mesias yang palsu yang disampaikan orang-orang lain Bang. Jadi ketika pendeta-pendeta itu pun menyampaikan itu, ya mereka itu menyampaikan Mesias yang asli gitu Bang. Jadi kita itu, jadi macam saya ini Bang ya. Jadi saya macam saya ini sebagai orang Kristen lah. Ya, yang disampaikan oleh pendeta itu ya benar. Ya mereka menyampaikan hal yang benar gitu. Karena begini, ketika dia menyampaikan hal yang tidak benar itu, ya kami tahu, wah ini pendeta nggak benar ini. Bukan, maksud saya gini, adanya oknum yang datang mengaku Yesus. Kan Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Oh, kalau ada mengatakan akulah Yesus itu udah kami bunuh itu Bang. Yang datang kepada Paulus mengaku sebagai apa? Yang datang kepada Paulus, maksudnya datang Paulus gimana itu? Yang mendatangi Paulus ketika Paulus ada di jalan menuju ke Damsik itu mengaku siapa Bang? Ya itu Yesus Kristus Bang, melalui cahaya Bang. Melalui cahaya. Ini yang perlu kita uji. Ini yang perlu kita uji. Berarti sudah ada kandidat satu. Adanya makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Sekarang tinggal kita uji. Apakah itu Yesus asli atau itulah Yesus palsu? Bagaimana cara mengujinya?
Sederhana. Yesus yang asli adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia? Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Berarti udah terpenuhi kan? Penyesat itu bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya manusia. Maria mengatakan anaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengatakan sepupunya manusia. Murid-murid Yesus mengatakan gurunya adalah manusia. Elizabeth mengatakan ponakannya adalah manusia. Begitupun Zakaria. Dan Yesus sendiri mengakui dirinya adalah manusia. Bahkan malaikat juga mengakui Yesus itu adalah manusia. Tapi Paulus menerima ajaran Kristen bukan dari Yesus yang adalah manusia, tapi dari makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tergenapi. Ada oknum datang mengaku Yesus, datang kepada Paulus, dan kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, Mesias palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Pengikut Paulus banyak nggak? Banyak, 2 miliar lebih. Tergenapi nggak? Tergenapi. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus palsu, oke. Silakan Anda tunjukkan kepada saya mana Yesus palsu itu dan mana orang yang disesatkannya yang banyak itu. Silakan. Itu Abang Juma yang menerasikan itu, mengatakan bahwasanya yang dibawakan Paulus itu Yesus palsu. Ya Abang sendirilah yang harus menunjukkan datanya begitu. Karena Abang menarasikan bahwasanya Yesus yang dibawakan Paulus itu adalah Yesus palsu. Bukannya saya, begitu loh Bang. Bagaimana Abang ini? Harusnya Abang komitmen dengan apa yang Abang katakan. Saya mengatakan yang datang kepada Paulus itulah Yesus palsu itu. Dan orang banyak yang disesatkan itulah Kristen itu. Nah, saya pastikan Anda akan menolak. Ketika Anda menolak, maka tugas Anda menunjukkan. Kalau bukan kepada Paulus, lalu kepada siapa Yesus palsu itu menyatakan diri, dan apa dan mana pengikut-pengikutnya yang banyak itu, yang menurut Yesus. Saya mengatakan Kristen. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu Kristen. Yesus palsu itulah yang datang kepada Paulus. Itu saya yang mengatakannya. Kalau Anda menolak itu, tugas Anda menunjukkan penyesat mengaku Yesus itu kepada siapa dan siapa aja korbannya yang banyak itu. Ada? Silakan tunjukkan. Kalau saya tidak ragu sedikit pun. Yesus palsunya yang Anda sembah. Pengikut Yesus palsu adalah agama Anda Kristen. Karena Yesus yang asli mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Yesus yang datang kepada Anda bukan Yesus yang untuk orang Israel. Tetapi Yesus yang datang kepada Anda adalah Yesus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beda. Beda itu. Kepadaku. Silakan. Ketika Abang mengatakan hal seperti itu, Bang, Abang kecantol juga dengan ayat Al-Quran Abang. Nah, tertulis di surah Al-Mal nomor 91, aku diperintahkan Tuhan di negeri Mekah. Itu kan di situ ada kata Muhammad di situ. Nah, tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Abang begitu. Kalau Abang bilang hanya diperintahkan untuk bangsa Israel, Bani Israel. Tidak ada hubungannya itu, Bang. Gitu loh, Bang. Nggak ada hubungannya itu, saudara. Nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai pernyataan Yesusnya. Tak ada hubungannya dengan itu. Yesus berkata, akan datang Yesus palsu.
dan menyesatkan banyak orang. Saya katakan Yesus palsunya itu telah datang kepada Paulus. Orang yang disesatkan banyak itu Kristen. Kalau Anda menolak pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan mana Yesus palsunya dan orang banyak yang disesatkan itu mana. Silakan. Ulangin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pingsan ini anaknya. Halo, sebelum saya keluar, saya mau bertanya satu kali lagi ya. Boleh, silakan. Ya. Jelaskan itu, abang kan paham Bible itu. Jelaskan tentang Barnabas, Injil Barnabas. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Injil Barnabas, saya rasa kita akan melakukan pendekatan terhadap pengajaran yang muncul di Bible itu sendiri. Siapa yang kemudian memanggil Paulus untuk datang ke Antioquia? Barnabas bukan? Di dalam Kisah Para Rasul berapa? 13. Ya, 13. Di situ dikatakan bahwasanya Barnabas dan Saulus ini adalah orang-orang yang orang yang cerdas katanya. Kemudian mereka menginginkan adanya pengajaran kepada orang-orang di luar Yudaism. Ketika dua orang ini dipanggil oleh seorang gubernur, yaitu Barnabas, dan Saulus dipanggil oleh Sergius. Dia adalah seorang gubernur pada saat itu, atau kawan dari seorang gubernur. Nah, Barnabas ini mengajarkan tentang apa? Tentang Yesus, ajaran Yesus, dan murid-murid Yesus. Itu jelas tuh. Sekarang permasalahannya, Paulus ini adalah orang yang dipanggil oleh Barnabas. Kenapa tulisan Barnabasnya tidak dipakai? Kenapa kemudian justru tulisan Paulusnya yang dipakai? Sedangkan dua orang ini sama-sama mengajar. Bahkan dua orang ini, Barnabas itu dianggap sebagai dewa Zeus, dan Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Ketika kemudian dua orang ini sebagai pembicara utama dalam pengajaran-pengajaran oknum yang mereka sebut Yesus. Kenapa ajaran Barnabas nggak dipakai? Kenapa ajaran Paulusnya dipakai? Bukankah Paulus ini hanya orang dipanggil oleh Barnabas? Apa yang membedakan kemudian? Apa yang bisa menjadi aturan main? Dan siapa yang menjadi penentu bahwa Injil Barnabas itu tidak valid, dan yang valid itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus? Siapa tim penilai? Apa dasar penilaiannya? Dan kisi-kisi apa yang menjadi acuan untuk membenarkan itu? Kira-kira itu dari tahun penulisannya begitu, Bang. Tahun penulisan. Ya, betul. Oke. Barnabas itu menurut saudara dituliskan kapan? Kalau Injil Barnabas itu dia ditulis 600 tahun setelah kematian Yesus. Kata siapa? Kalau Injil sinoptik itu dia ditulis 30 sampai 40 tahun setelah kematian Yesus begitu. Jadi data yang lebih valid itu ya naskah yang ditulis lebih dekat waktunya setelah kematian Yesus begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Barnabas ketika bersama dengan Paulus itu materi pengajarannya apa? Kalau itu saya kurang paham, mungkin. Nah, itu dia. Pertanyaannya itu di situ.
Itu dia yang perlu menjadi perhatian. Karena yang disoroti di dalam catatan-catatan Lukas itu dua oknum, yaitu Barnabas dan juga adalah Paulus. Permasalahannya sekarang adalah Barnabas yang adalah sekutu Paulus dalam mengajarkan tentang Injil, rujukan daripada Barnabas itu apa kepada orang-orang yang ada di Antioquia sana? Karena dia ini adalah pemberita Injil abad pertama. Sedangkan Lukas, Markus, Matius adalah penulis-penulis yang muncul kemudian belakangan, di mana manuskrip yang mereka yang ditemukan oleh bapak-bapak gereja itu kodeks yang ada di abad keempat. Sedangkan kitab-kitab ini bercerita tentang Barnabas yang justru hadir di abad pertama. Lukas muncul enggak di abad pertama? Enggak. Markus? Enggak juga. Yang muncul Barnabas. Mana catatan-catatan Barnabas itu? Yang muncul Filipus. Mana catatan-catatan Filipus itu? Ada? Enggak ada. Yang muncul Thomas. Injil Silakan, sinoptik silakan. itu kan sudah selaras begitu. Memang Markus dan Lukas itu memang tidak saksi langsung menjadi saksi langsung oleh kehidupannya Yesus Kristus selama di dunia, tapi mereka itu seperti Markus itu kan dia teman dekatnya Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus kan saksi langsung melihat kehidupan Yesus, bahkan penyalipan dan kebangkitannya. Kalau Lukas kan seorang tabib dan dia seorang rekan apa dibilang ya, teman dekat lah gitu, bisa dibilang CS-nya lah gitu, CS-nya Paulus begitu. Jadi apa yang diajarkan oleh tulisan-tulisannya Paulus itu selaras dengan Injil sinoptik itu, karena kan dalam hukum Yahudi itu kan ini semua para rasul kan Judaism, lahir dari Judaism Yahudi. Jadi dalam hukum Yahudi itu syarat untuk suatu kebenaran yang absolut itu ya minimal 2 orang saksi mata, seperti Injil Matius dan Yohanes. Matius dan Yohanes kan memang rasulnya Yesus Kristus langsung, melihat kehidupan Yesus langsung selama di kehidupannya di sampai kebangkitannya begitu, Bang Juma. Begini saudara, yang saya tahu nih sebagai orang yang belajar ya, ketika ada kemudian silang pendapat antara Paulus dengan Barnabas, itu adalah bukti bahwa Barnabas ini memiliki kemudian karakteristik pengajaran Injil pada masa itu yang bertentangan dengan karakter pengajaran Paulus, sehingga mereka terpecah. Maka tidaklah kemudian tanpa alasan dekret dari Paus Innocent dan juga Gelasius beserta dengan gereja-gereja barat di abad keempat itu menolak Injil Barnabas. Bukan tanpa alasan. Mereka bahkan mengutuk. Apa sebabnya? Ya, banyak hal yang mungkin bisa kita urai. Pertama, kemungkinan Barnabas jujur menceritakan tentang keadaan yang sesungguhnya terkait dengan Yesus yang berkeluarga atau berumah tangga. Atau Yesus diceritakan lengkap dari usia 0 sampai 33 tahun. Atau Barnabas menceritakan pesan-pesan Yesus akan datangnya orang yang datang setelahnya sebagai penolong lain. Bisa jadi kan? Apa alasannya kemudian dikutuk oleh gereja-gereja awal mula? Alasan ini harus dikemukakan kemudian. Kenapa? Karena Barnabas sebagai rekan sekerja daripada Paulus ini adalah orang yang hidup kemudian satu angkatan dengan Paulus. Artinya apa? Paulus dan Barnabas memiliki 2 mata rantai pengajaran. Nah, mana ajaran Paulus? Mana ajaran Barnabasnya? Harus dikemukakan. Sebagaimana Kristen mengemukakan adanya pengajaran Paulus. Karena Barnabas tidak mengajarkan kitab Roma, tidak mengajarkan kitab Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tentu Barnabas mengajarkan konsep yang dia ajarkan, yang dia terima dari sang sumber, yaitu Yesus itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa bapak-bapak gereja, utamanya gereja-gereja barat ini, itu menolak Injil Barnabas, bahkan dilarang kemudian. Mereka membuat keputusan untuk mengutuk Injil tersebut. Ada apa dengan itu semua? Ini pertanyaan.
Ya, karena dia datanya tidak valid begitu. Dia di kanon tidak valid dan tidak sesuai dengan kesaksian Injil Sinoptik. Kan Injil Sinoptik itu di kanon karena sesuai dengan kesaksian empat rasul gitu. Jadi ceritanya semua sejalan dan sealur dan sesuai dengan keempat penulisan rasul ini begitu. Dua rasul yang bertemu langsung dengan Yesus begitu Bang Juma. Nah, kalau untuk yang mengenai perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus yang berupa cahaya, di kisah para rasul kan sudah dijelaskan oleh Lukas, temannya Paulus, di kisah para rasul 22 ayat 6 sampai 11. Dia kan sudah menjelaskan karena dia di situ memang bersama Paulus dan yang lainnya mendengarkan suara itu begitu. Tapi waktu di perjalanan mereka melihat cahaya, Paulus melihat cahaya, memang mereka agak samar mendengar suara itu. Kan di ayat selanjutnya itu kan banyak yang melihat itu cahaya itu, tapi tidak mendengar secara jelas suara cahaya itu omongannya seperti apa. Tapi kan karena Tuhan memilih Paulus, jadi kejadian itu memang dihususkan bagi dia begitu. Jadi yang melihat cahaya dan memang betul-betul mendengar suara itu dengan jelas ya memang Rasul Paulus begitu, karena kan dia dipilih Tuhan begitu. Dan itu dipertegas di kisah para rasul 22 ayat 6 sampai 11. Ayat 7 itu ya, maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, dan seterusnya. Kisah para rasul ini kan tulisannya Lukas begitu. Jadi ini ada dua kesaksian. Jadi menurut hukum Yahudi, dua saksi itu sudah dianggap kebenaran mutlak begitu, absolut begitu kebenarannya begitu, Bang Juma. Jadi gini, Bung, itu pemahaman saudara terhadap pandangan saudara akan adanya Injil Barnabas atau kabar gembira yang kemudian dituliskan oleh Barnabas. Tapi ada hal penting yang perlu Anda pahami di sini. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Anda mengatakan karena tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan pesanan. Pesanan apa? Pesanan Roma dan Yunani yang kemudian menginginkan, melanggengkan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Nah, pernahkah dikemukakan adanya penelitian yang kemudian menghitung baik dengan materi karbon yang ditemukan berkaitan dengan adanya Injil Barnabas? Pernah. Dan jelas diuraikan kemudian bahwa karbon ini berusia kurang lebih 1500 tahun. Itu pernah. Artinya bahwa ketika hal ini dikatakan 1500 tahun kurang lebih, artinya ada indikasi kebenaran yang bisa dijadikan sebagai acuan, tapi ditolak. Sedangkan menurut tradisi gereja, kitab Markus dituliskan di tahun 64 sampai tahun 67. Lalu kemudian Matius tahun 66, Petrus 65. Bahkan ada yang mengatakan Petrus itu ditulis tahun 81 sampai 96. Yohanes antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Lalu kemudian kitab Wahyu antara tahun 90 sampai tahun 100 dan seterusnya. Sedangkan penulis-penulis kitab tersebut itu tidak pernah sedikit pun tersentuh sebagai penulis di dalam kajian pengajaran penginjilan Yesus kepada orang-orang yang ada di zamannya. Contoh, Lukas tidak pernah. Markus tak pernah. Paulus tak pernah. Matius, bagaimana dengan Matius? Itu indikasinya ada di Matius 9 nomor 9. Ternyata penulis buku Matius juga pun bukan murid Yesus. Bagaimana dengan Yohanes? Itu tertulis di Yohanes 21 nomor 24 25. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 jelas sekali penulis kitab Yohanes itu juga bukan murid Yesus, bukan anak Zebedeus. Lalu kenapa ada ditolak, ada diterima? Ya karena itu tadi. Simpul akhirnya kemudian adalah pembentukan agama baru, sekte baru. Makanya dikatakan dalam kisah para rasul catatan Lukas,
24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti cakupannya kemudian harus saudara-saudara Paulus menjadi muara keilmuan di dalam kekristenan. Sedangkan Barnabas ditolak. Kenapa ditolak kitab Barnabas ini? Karena kitab Barnabas itu menuliskan cerita-cerita yang diurai berdasarkan dengan kisah lengkap isi daripada narasi biografi tentang Yesus dari lahirnya sampai kemudian proses adanya penyaliban. Ditolak dong pasti. Yes, ditolak pasti. Bukan karena ini palsu, bukan karena ini sesat, tidak. Tetapi tidak berkesesuaian dengan harkat, dengan cara hidup, dengan pola keagamaan, dengan sistem, dengan akidah, keyakinan orang-orang Roma dan Yunani. Ini nggak boleh masuk menjadi kitab yang lolos pengkanonan. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan nikah, ada Yesus kawin, Yesus punya anak, Yesus punya keturunan, Yesus tidak selamat, Yesus menubuatkan dan mengajarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Nggak boleh diterima, ditolak. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menentukan bahwa ini adalah sahih, ini valid, ini tidak? Siapa yang menentukan? Yesus. Tidak mungkin. Kan begini. Bapak-bapak gereja dong yang menentukan itu. Nah, gitu. Silakan. Sinoptik itu kan dianggap valid karena pertama itu naskahnya ditulis lebih awal dan waktunya berdekatan setelah kematian Yesus 30 sampai 40 tahun. Dan itu Injil Barnabas tidak ada referensi tulisan Bapak gereja menggunakannya pada gereja mula-mula dalam sejarah gereja mula-mula begitu. Sedangkan di Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes di situ punya kalau bisa dihitung dia punya sekitar 5.000 manuskrip yang tersimpan. Salinannya itu ada di katedral sana di Roma. Nah, kedua yang ini kita bisa diuji dari isinya yang bertentangan dengan konteks sejarah dan geografis. Di Injil Barnabas, Yesus disebutkan lahir di Bethlehem di Nazaret. Sedangkan secara historis berdasarkan Injil yang kanonik itu disebutkan Yesus lahir di Bethlehem. Itu bisa dilihat di Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Nah, yang kedua itu ada dia penggunaan istilah mata uang denar. Nah, mata uang Ita pada abad di Timur Tengah begitu. Dan kemudian bisa diuji dari gaya dan bahasa begitu. Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol, bukan ditulis dalam bahasa Yunani atau Aram yang digunakan di Palestina pada abad pertama. Yang kedua, gaya penulisannya itu menunjukkan literatur abad pertengahan, jadi tidak sesuai dengan konteks bahasa dan gaya penulisan pada zaman itu, pada waktu itu begitu. Dan selanjutnya bisa diuji dari kontradiksi dalam Alkitab di 4 Injil kanonik ini. Nah, kalau di Injil Barnabas disebutkan bahwa Yesus itu bukan Mesias begitu. Sedangkan dalam Alkitab Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di Injil Barnabas Yesus tidak mengaku dia adalah Mesias begitu. Di Injil Barnabas memang disebutkan Muhammad sebagai nabi yang akan datang, tetapi di dalam perjanjian lama tidak ada satupun nubuat tentang Nabi Muhammad yang akan datang begitu. Bisa dilihat dari Injil Yohanes 14 ayat 16 begitu. Itu yang bisa kita melihatnya sebagai Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Nah, dan berikutnya bisa ditinjau dan dikaji dari penolakan dari gereja, bapak-bapak gereja dan gereja-gereja mula-mula, gereja Katolik Ortodok begitu. Jadi itu ditinjaunya karena kurangnya manuskrip. Jadi manuskripnya itu tidak lengkap, jadi tidak valid begitu. Dan istilahnya bertentangan dengan Injil-Injil yang sudah dikanon dari 4 Injil sinoptik ini yang sudah dikanon gitu. Jadi jika ditinjau dari ilmiah begitu, dari para ilmuwan dan sejarawan, baik dari sumber kekristenan dan
di luar dari sumber di luar sumber kekristenan itu menyebutkan bahwa Injil Barnabas kesimpulannya itu tidak valid karena tidak ada bukti historis dari era gereja pertama mula-mula, karena tidak ada referensi dari bapak-bapak gereja. Kedua, itu terdapat inkonsistensi. Jadi tidak sejalan dan tidak konsisten mengenai fakta-fakta sejarah, geografis dan budaya pada zaman itu, karena dari gaya penulisannya yang menuliskan menggunakan gaya bahasa Itali dan Spanyol begitu. Ketiga, ini bisa diindikasi karena ada pengaruh tulisan dari kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ada sedikit pengaruh di situ yang dimana diindikasi untuk bisa dibilang ya untuk meng-create sebuah keyakinan baru, ya bisa dibilang agama Islam lah begitu. Dan berikutnya, konteks penulisan itu tadi, bahasa dan gaya penulisan di abad pertengahan tidak sesuai dan tidak sejalan jika dikaji dari sisi konteks historis pada zaman itu begitu. Jadi begitu makanya tidak dianggap valid dan dianggap sebagai apokrifa karena dari waktu penulisannya begitu, Bang Juma. Waktu penulisannya itu dia jauh setelah kematian Yesus, 600 tahun setelah kematian Yesus baru muncul Injil itu begitu, Bang Juma. Oke. Saya mau tanya pada saudara nih. Anda tahu tidak yang menurunkan jenazah Yesus, oknum yang dianggap Yesus dari salib? Anda tahu tidak? Yang menurunkan murid-murid Yesus. Di antaranya? Bang Ari. Bang Ari. Saya kurang ini ya. Mungkin Pak Pendeta yang mengerti ke situ. Saya kurang. Iya. Setahu saya, nama dari Barnabas ini kan nama lainnya adalah Yusuf. Yusuf ini jelas dari suku Lewi, dari Siprus. Beliau punya nama asli Yusuf yang kemudian panggilannya adalah Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nama beliau itu di dalam surat-surat Paulus disebutkan kurang lebih 5 kali. Di surat Lukas, di Kisah Para Rasul itu 23 kali. Kenapa orang ini begitu penting diceritakan? Karena orang ini adalah orang yang intim kepada gurunya, Yesus. Jadi Yusuf ini kemudian, kalau dia betul yang menurunkan mayat Yesus dari tiang, maka benarlah kenapa orang Roma menolak catatan-catatannya. Karena Barnabas menunjukkan keadaan yang sesungguhnya terhadap gurunya, karena dia adalah pelaku. Dia berada di TKP. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat surat Paulus nih, di dalam Galatia 2 misalnya. Di situ kemudian Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Barnabas berada di sana bersama dengan siapa? Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus yang lain. Ini menandakan bahwa Barnabas ini saksi. Kalaupun ditolak, kenapa ditolak? Itu tadi, bukan karena catatan-catatannya itu tidak valid atau catatannya itu tidak sahih. Ketika Anda mengatakan catatan Barnabas itu sebagai bagian daripada apokrifa, berarti tidak palsu dong, tapi cuma disembunyikan aja. Kenapa disembunyikan? Karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Yahudi pada masa itu. Injil Barnabas di era awal kekristenan jelas merupakan ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan anak Tuhan. Sehingga yang terjadi, kalau ada yang ketahuan membaca Injil Barnabas, maka itu akan diungsikan, bahkan dibunuh. Karena dianggap bahwa Injil ini itu akan merusak tatanan kekristenan yang menanamkan akidah pengajaran bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang datang ke atas muka bumi, mati digantung untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani.
Jadi ancaman keras akan adanya peredaran Injil Barnabas. Banyak orang-orang yang mengikuti Injil Barnabas itu kemudian yang terbunuh. Mereka dibunuh. Disebabkan karena orang-orang pada masa itu menjadikan Injil Barnabas ini adalah sebagai ancaman yang sangat-sangat dahsyat. Wajar itu terjadi. Maka kami orang Islam nih yang netral bertanya, kenapa orang Kristen awal mula tidak mau menerima Injil tersebut? Ada apa? Apa kapasitas dan apa otoritas Kristen memilah antara tulisan murid Yesus dengan tulisan pengikut Paulus? Lebih valid pengikut Paulus daripada pengikut Yesus. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yang menjadi tolak ukurnya tentu adalah pesanan Roma dan Yunani. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Tulisan Paulus kan Bang hanya dia meneruskan ajaran Yesus. Tapi kalau untuk saksi-saksi mengenai kehidupannya sampai penyalipannya yaitu para rasul, dan yang memang menulis secara langsung itu Matius dan Yohanes. Kalau Lukas kan dia seorang tabib ke teman kerjanya si Paulus. Kalau si Markus kan dia penerjemahnya si Petrus. Kalau Petrus kan saksi mata langsung. Jadi mungkin yang menuliskan mengenai kesaksiannya si Petrus ini ya si Markus. Jadi datanya valid begitu Bang. Dan keempatnya ini dia konsisten. Cerita keempat saksi mata ini konsisten. Tidak ada yang kontradiksi dari saksi keempat penulisan Injil sinoptik ini begitu Bang. Jadi menurut hukum Yahudi tadi itu kalau dua saksi dianggap itu sudah valid begitu Bang. Jadi kalau saya menilai ya, itu tanggapan sebagai seorang Kristen. Tapi kalau saya menilai, Barnabas ini lebih berpotensi catatan-catatannya dibandingkan orang-orang yang tidak pernah kemudian kontak dengan Yesus. Saksi utama itu salah itu. Itu salah itu Bang. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Penulis-penulis ini bukan murid Yesus langsung. Mereka ini adalah orang yang melakukan penyelidikan untuk menuliskan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Matius Yohanes itu rasulnya Yesus langsung tuh Bang. Matius Yohanes. Itu nama iya, tapi penulis Yohanes dan penulis Matius ini bukan murid Yesus. Dan Anda harus tahu, kitab Matius dan kitab Yohanes tadinya itu tidak memiliki siapa penulisnya. Tidak ada. Belakangan baru dikasih, oh ini cocok dengan Matius, ini cocok dengan Yohanes. Coba Anda baca deh. Baca Matius 9 nomor 9 dan baca Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ Anda akan diantarkan kepada apa yang saya sampaikan. Barnabas ini orang yang lebih tepat untuk memberitakan apa yang terjadi pada masa itu. Tapi sekali lagi, catatan Barnabas itu bisa melukai gereja. Makanya saya udah katakan sama saudara, pada tahun 382 orang-orang di sana itu akan dibunuh kalau mereka kemudian mempelajari apalagi mengikuti pengajaran daripada Injil Barnabas. Itu yang terjadi. Terlepas Anda menolak itu, keadaan yang menyebabkan Anda harus paham bahwa Injil Barnabas ditolak karena tidak sesuai dengan konsep kepercayaan Romawi dan Yunani. Itu aja. Tapi kalau dari aspek pengajaran lebih sahih, lebih valid. Karena Barnabas adalah saksi hidup. Dia murid. Kenapa Paulus diterima? Kenapa Barnabas tidak diterima? Ya itu tadi. Karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Makanya mereka ketika di Antioquia terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Paulus melihat ini, Paulus semakin hari semakin aneh. Yesus yang tadinya diajarkan kemudian untuk bersunat, dia malah melarang orang bersunat. Yesus yang mengajarkan untuk bersabat, dia justru larinya ke hari Minggu. Oh, dia lebih berat kepada orang Roma dan Yunani. Tertinggallah maka terpisahlah mereka kemudian berdua. Nah, itu yang terjadi Bang. Itu yang terjadi. Itu penilaian saya sebagai seorang Muslim. Saya kira begitu untuk sementara dari saya. Silakan ada Dinda Ardiansa yang mungkin
data-datanya bisa disajikan, diperlihatkan, dipertontonkan kepada saudara kita ini. Silakan Dinda Ardians atau yang lain. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Boleh izin masuk? Izin dulu, Bang Ardi monitor, Bang Ardiansa. Jangan tidur kau Bang Ardi. Bang Ardi, panggilan kedua. Oke, silakan Bang Daman. Bang Ganda ini Kristen ya, Ganda Situmeang. Buka mic-nya coba. Bang Ganda, tadi katanya Kristen. Kalau kita meninjau dari penjabaran Al-Quran, kalau kita meninjau daripada penjabaran Al-Quran, dijabarkan itu di dalam Al-Maryam ayat 39 kalau nggak salah. Ketika dikatakan fakhtalafal ahzab min bainihim, berselisih pahamlah golongan-golongan daripada mereka itu. Sekarang seperti ini. Al-Quran mengenon manusia melalui di dalam Al-Baqarah dikatakan am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata qanu hudan aw nasara qul afata'lamuna amillah. Artinya Allah ingin katakan ini Al-Quran datang di akhir sejarah dan menutup sejarah keagamaan. Karena kata Allah afata'lamuna amillah, karena aku yang paling tahu siapa mereka yang ada di belakang. Makanya Al-Quran harus datang di akhir. Sekarang kita meninjau di antara Barnabas dan Bang Paulus itu. Dikatakan gini, fakhtalafal ahzab min bainihim. Berselisih paham golongan di antara mereka itu. Maka saat itu Islam menjabarkan ada 4 yang berselisih paham yang menyatakan siapa Isa. Dikatakan man huwa Isa. Mereka menjawab. Pertama ada kubu Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah. Yang terakhir ada Hawariyun. Pertama kita jabarkan dulu penjabaran Al-Quran, baru kita kaitkan dengan sejarah dunia. Dikatakan di dalam Al-Quran, ada Yakubiyah, di mana Yakubiyah itu ketika ditanyakan kepada man huwa Isa, mereka menjawab huwallah, dia itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Ditanya oleh kubu yang kedua. Karena dia itu adalah ihbitu minas sama, turun daripada langit. Ahya minal ahya, menghidupkan daripada segala kehidupan. Amat minal amat, memantikan daripada segala kematian. Berselisih paham mereka setelah Nabi Isa tidak lagi di bumi. Yang kedua mengatakan kazabta, engkau berbohong. Siapa jadi dia? Yang kedua Nasturiyah menjabarkan dia sebagai anak Allah. Yang ketiga ada yang namanya Yakubiyah Malakaniyah, ada Mulkiyah menjabarkan dengan pemahaman Triteos, di mana awal-awal mula-mulanya di mana pertama Bunda Maria itu dan Nabi Isa juga disembahkan. Kita masuk ke sejarah dunia, di mana di dalam sejarah dunia sebelum pada masa konsili masih terpandanglah Bunda Maria itu mula-mula sebelum konsili 431 di Konstantinopel, itu masih terpandangnya bahwa Bunda Maria sebagai sesembahan. Di dalam konsili justru Bunda Maria pemahaman Mom of God diganti menjadi Mom of Christ. Saat itu diganti. Nah, kita masuk ke Injil Barnabas. Sekarang kita melihat, bukankah ini Barnabas ini adalah hidup juga pada masa Yesus ya? Nah, sekarang gini, ini di antara semua yang menyaksikan Yesus, kenapa berselisih paham? Sehingga ada ajaran-ajaran yang berbeda. Makanya si Barnabas ini mencatatkan sesuatu di dalam pandangannya tentang siapa Yesus. Makanya banyaknya di dalam Islam, di dalam Injil Barnabas itu yang menyebutkan dia hanya utusan Tuhan. Sama seperti awal mula-mulanya ajaran di tempat kelahiran Yesus sendiri. Sekarang di tempat kelahiran Yesus sendiri, coba kita perhatikan, di antara Israel ataupun Palestina
Kenapa di tempat dia lahir, di tempat dia disalib, yang dikatakan disalib itu, justru agama itu tidak berkembang. Untuk menunjukkan ada pandangan yang diciptakan oleh manusia terhadap dirinya, sehingga itu ditolakkan bahkan di kampung halamannya sendiri. Bahkan faktanya sampai sekarang. Kita melihat Israel, nyembah apa mereka? Yahudi. Kita lihat di Palestina, nyembah apa mereka? Ada yang nyembah Yesus. Untuk menunjukkan apa? Ajarannya berkembang di tempat Yesus dilahirkan, di tempat Yesus dikatakan mati, justru bukan Kristen. Untuk menunjukkan apa? Ada pandangan berbeda. Makanya Barnabas mencatatkan kitab-kitab yang menyebutkan inilah ajaran mula-mula Yesus. Begini Bang, begini. Seperti itu kalau dari pengkanonan itu kan disesuaikan dengan beberapa Injil yang memang dia sejalan, ceritanya konsisten dan sama, isinya sama begitu. Nah, kalau di Injil-Injil yang lain, kenapa tidak valid? Karena tidak ada Injil yang sama, Bang. Seperti Injil Barnabas. Ada nggak Injil yang sama isinya dengan Injil Barnabas? Nggak ada kan, Bang? Jadi, itu di kanon berdasarkan memang dari konsistennya dari isi penulisan itu, begitu. Jadi, dianggap valid dan dimasukkan ke dalam kanon sebagai Injil kanonik, ya karena... Boleh saya bertanya kepada Bapak, dikit aja. Iya, ya. Bapak percaya nggak kalau mulainya ditulisnya Injil itu 400 tahun setelah? Itu ditulis 600 tahun malah setelah kematian Yesus. Injil Barnabas itu ditulis 600 tahun setelah kematian Yesus, dan itu ditulis dalam bahasa bahasa Italia dan Spanyol begitu. Ya udah, kodeks tertua. Ya udah, kodeks tertuanya itu apa namanya itu? Tertulisnya 400 tahun baru dicatatkan kan? Kalau untuk manuskripnya yang asli itu ada di Roma sana, di katedral sana. Di apa? Ya udah, tapi tidak ada yang manuskrip abad pertama kan? Bila ada manuskripnya ada di Katolik tidak Roma, ada yang ditulis pada abad pertama. Gimana? Tanya Pak, secara logika tuh gini, 400 tahun setelah Yesus tiada, baru kemudian ditemukannya kodeks yang paling tertua. Sekarang misalnya saya suruh ceritakan kepada Bapak, Bapak coba ceritakan Wak Leman yang hidup 400 tahun yang lalu. Bisa salah nggak? Ataupun tepat sekali gitu. Menurut Bapak nih, saya suruh ceritakan Wak Leman yang ada di 400 tahun sebelumnya. Bisa nggak Bapak ceritain secara konkret tentang siapa dia? Karena kan penulisan itu butuh beberapa proses, begitu melewati beberapa bisa dibilang tantangan lah gitu. Makanya dibutuhkan sekitar, karena di zaman itu sekitar 1000 tahun, 1500 tahun yang lalu itu kan teknologi belum memadai. Jadi mungkin masih menggunakan mereka itu untuk menyelamatkan isinya itu yang mungkin ada salinan beberapa kali. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya itu saya bukan kapasitas saya ke situ begitu. Anggaplah seperti ini. Bapak anggaplah seperti ini. Saya menceritakan moyangnya Bapak. Kita anggaplah nama moyangnya Bapak itu, ataupun dari kakek Bapak itu punya kakek, lagi punya kakek, 6 kakek saya ceritakan. Tahu nggak Bang? Kakek Abang itu sebenarnya dulunya tahu nggak apa dia? Germo. Dia tugasnya jual-jual PSK. Benar nggak kata-kata saya kira-kira? Sekarang begini Bang, untuk mendukung kesaksian Abang, ada nggak yang kesaksian Abang itu sama dengan, maksudnya ya sama dengan kesaksian Abang begitu? Ya, untuk menunjukkan sama seperti itu saat Anda ingin mengkritisi kitab Anda. Ketika itu ditulis 400 tahun Bang, 400 tahun itu jauh banget itu. Kemudian berpendapat orang yang ada di belakang 400 tahun. Sama seperti sekarang Anda mengkritik saya ketika saya menjabarkan tentang opung Anda. Kenapa opung Anda bisa Anda kritisi, tapi kepada penulisannya 30 tahun. Tidak ada 400 tahun, keluarkan kepada saya manusia. Ya itu manuskripnya ada di Katolik Roma sana. Dia 30 sampai 40 tahun. Abang bisa dilihat di National Geographic itu tahun berapa manuskrip itu ditemukan begitu.
Nggak soal berbicara, tinggal ngomong bang. Saya juga bisa data tentang apa namanya itu opung-opung Anda dulu adalah germo yang ngejual PSK. Ada itu, ada di mana ya? Di perpustakaan dekat Bekasi sana ada bang. Begini, makanya kan itu dilihat dari inkonsistensi dari penulisan itu, karena tidak ada naskah lain yang isinya sama dengan Injil Barnabas. Cuman Injil Barnabas saja yang ceritanya beda gitu dengan yang lain, jadi tidak dianggap tidak valid, dan itu penulisannya menunjukkan yang sebenarnya bang, yang kalian yang imani adalah pendapat manusia tentang Yesus. Misalnya Injil Barnabas pun dia sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Si Paulus pun sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Mau si Matius, mau si Lukas, mau si Yohanes sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Itu bukan pendapat tapi kesaksian. Oh ya udah, sekarang gini bang. Oke. Kita masuk ke ayatnya. Pada mulanya firman, itu dari situ dulu. Pada mulanya firman pada mulanya firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah. Itu pendapat Yesus atau pendapat orang lain tentang suaranya itu putus-putus Bang Daman, jadi nggak jelas. Suaranya putus-putus Bang Daman. Ya itu kan berdasarkan jaringan saya nih. Kesaksian Yohanes begitu. Kesaksian itu Yohanes. berdasarkan kesaksian. Ya Yesus dia itu berkali-kali berkata begini, firmanku. Dia dia berkali-kali berkata seperti itu, firmanku begitu. Oke. Itu berarti Bapak sepakat dulu itu Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan Yesus apa pendapat? Bukan pendapat bang, itu kesaksian. Jadi para rasul ini kan saksi selama Yesus hidup di dunia. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu, itulah yang diinterpretasikan oleh para rasul dari semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, itu kan mereka mengerti ketika sebelum itu sisi lain pandangan kan abang. Bang, gini bang, biar mudah dengar dulu bang. Iya, saya kalau itu dengar Yesus, dulu bang. Kan begini, enggak, maksudnya biar nggak ditipu gereja. Sebentar dulu bang, ini kan konteksnya penulisan. Jadi sebelum Yesus bangkit, para rasul ini belum mengetahui identitas Yesus ini siapa sebenarnya. Sebelum Yesus bangkit ya, mereka belum tahu. Mereka masih bertanya-tanya, Wak, kok bisa dia punya otoritas berkata seperti ini? Terus kok tiba-tiba dari mana kuasa kok bisa melakukan mukjizat, bisa mengendalikan alam, bisa menciptakan zat begitu. Nah setelah Yesus bangkit, para rasul ini pendapat mereka bahwa Yesus Tuhan. Kan dari kesaksian mereka bang, setelah Yesus bangkit kan Thomas berkata dan para rasul kan mereka memanggil Yesus. Gini. Yesus, bahasa Anda Thomas tadi berkata, mereka kenapa Yesus bisa kayak gini? Kenapa Yesus bisa kayak gitu kan? Yang Anda mau bilang kan? Untuk menunjukkan apa? Berarti mereka dulu tidak nyembah Yesus. Mereka hanya menciptakan ajaran agar Yesus disembah. Berarti Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dituhankan. Bukan menciptakan bang. Di situ kan di perjanjian baru kan para rasul kan begini, kan sudah saya bilang itu bukan pendapat tapi kesaksian. Apa kesaksian? Karena mereka melihat secara langsung kejadian, bukan bersaksi. Kalau bersaksi kan bisa tidak melihat, tapi kan tidak ada dasar begitu. Ini kesaksian itu yang memang melihat dengan mata kepala sendiri begitu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus begitu. Nah, jadi sebelum Yesus mati itu mereka belum mengetahui paham betul identitas Yesus ini siapa sebenarnya dia begitu. Mereka masih bertanya-tanya sebelum Yesus bangkit itu mereka belum mengakui Yesus Tuhan di situ. Mereka masih bingung, mereka masih terheran-heran dengan perkataan dia seperti aku dan Bapa bagaimana engkau melihat Bapa, tunjukkan Bapak itu kepada aku, katanya begitu. Barang siapa yang melihat aku, diam. Terus kapan Paulus sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah itu sebenarnya lanjut Bang Andi. Bukan Paulus bang, ini kan penulisannya Yohanes, Matius dan Yohanes saksi langsung. Ya udah, kapan Yohanes sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah itu tadi kan mereka masih dibilang
belum yakin lah Yesus Tuhan. Cuman mereka yakin. Oke, gini aja deh kesimpulannya deh. Waktu mereka ngopi bareng, contohnya makan bareng, ngobrol bareng, apakah mereka ini tahu kalau Yesus Tuhan? Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan Saya nggak ada nanya misi, itu. Saya nggak nanya ada itu. misi dari Allah begitu. Ini loh bro, karena jauh muter lah. Bentar ya Bang Jibril. Kan Anda mengatakan Yesus Tuhan nih. Yesus itu punya keluarga. Ada bapaknya, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya, ada murid-muridnya. Oke lah, keluarga inti lah. Ya. Bersama murid. Mereka sadar nggak waktu itu kalau Yesus adalah Tuhan? Sebelum Yesus bangkit, mereka belum sadar. Tapi mereka sudah, maksudnya begini, mereka masih berpikir-pikir, wah, kok ada manusia berani ngomong seperti ini? Oke, udah cukup. Berarti nggak tahu ya, belum sadar. Nah, pertanyaan kedua Bukan nih. belum sadar. Bukan Ya belum udah, sadar. pertanyaan kedua Mereka- udah. Ya, Saya ya, cepet oke, nih oke. orangnya nih. Ada Pak Yusuf, ada Bunda Maria, ada adiknya Yusuf, ada murid-muridnya. Mereka ini keluarga inti ini gitu. Tuhannya siapa waktu itu? Yang siapa? Bunda Maria, Pak Yusuf. Bunda Maria. Ntar dulu saya sebutin dulu. Bunda Maria, Pak Yusuf, adiknya Yesus, murid-muridnya Yesus. Mereka ini menyembah siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Belum. Jadi Yesus ini Tuhan baru toh? Begini, kan tadi saya bilang. Kok jadi begini lagi? Maria menganggap Yesus Tuhan setelah dia bangkit. Waktu dia menampakkan diri, kan Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," katanya. Di situ kan ada Bunda Maria di situ. Saya nggak nanya saya tanya sebelum bangkit. Ada Yesus lagi di rumah, ada Maria, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya gitu ya, ada murid-muridnya begitu. Masih ada Yesus nih. Nah, siapa yang mereka sembah ini? Siapa Tuhan mereka? Bapa, Yahweh. Bapa. Belum menyembah Yesus toh? Ya sebelum kebangkitan. Oke, jadi mereka ini sejaman dengan Yesus, bareng-bareng ngobrol, makan, nyantai. Artinya mereka tidak menyembah Yesus. Betul apa betul? Belum. Artinya Yesus ini Tuhan baru dibuat kemudian. Selesai, lanjut. Kan selesai tuh, gampang tuh. makanya saya bilang, Gampang mereka gampang. Kan mereka sadar ketika Yesus berkata, aku dan Bapa Selesai, udah. Akulah dia begitu. Udah selesai ya. Setelah bangkit, kan Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," katanya. Berarti Situ kan ada Bunda Maria. lu balik lagi. Berarti waktu Yesus hidup yang disembah mereka itu Yesus. Bapa Yahweh kan, tapi mereka meyakini bahwa dialah Gimana Mesias sih? yang dijanjikan. Saya Bahwa ulang kembali dialah sekali Mesias lagi deh. yang dijanjikan. Sekali lagi deh saya ulang. Thomas, Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, adik-adiknya Yesus. Waktu Yesus mereka sama nih, sekampung nih gitu ya, akrab nih. Mereka beribadah kemana dan menyembah siapa? Kepada Bapa Yahweh sebagai Judaism. Berarti bukan Yesus yang disembah toh? Sebelum kebangkitan Yesus. Ya artinya waktu itu belum Yesus disembah toh? Sebelum kebangkitan. Iya, waktu itu Yesus nggak disembah toh? Ya sebelum kebangkitan, kebangkitan. Oke. Iya, artinya waktu itu mereka tidak menyembah Yesus, betul? Sebelum kebangkitan, sesudah barulah mereka menyembah Yesus begitu. Jadi mereka ini tadinya menyembah Bapa, beralih menyembah Yesus, betul? Jadi, Ya, betul. jadi sembahan awalnya Bapa, kemudian Bapa dianggurin, mereka beralih menyembah Yesus, betul? Ya, karena Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya kan itu masih sejaman, ya Thomas nggak nyembah Yesus waktu itu. Setelah kebangkitan, mereka percaya Yesus itu Tuhan. Iya, Thomas. Waktu sejaman ketemu Yesus, dia nggak sembah Yesus. Dia menyembah ke sinagog, menyembah Bapa. Nah, setelah kebangkitan, menurut kamu, mereka mengganti sembahannya dari Bapa menjadi Yesus, betul? Tidak ada mengganti sembahan. Nah, tadinya Bapa jadi Yesus kok. Tidak ada entitas berbeda karena Yesus berkata, mulai ngaco kan? Ya udah, cukup. Ngaco. Dia dan yang Bapa lain. satu dan dia berasal dari surga begitu. Saya nggak nanya itu. Lanjut. Baik. Bang Ganda ini tadi Kristen ya, Bang Ganda? Iya. Situ Meang. Oke. Iya, Protestan saya ya. Kristen.
Bang Evangelis sama Bang Darius, Kristennya ada 3. Mohon disimak baik-baik ya kalau sementara ada penjelasan pembelajaran dari dosen-dosen dari Vatikan ya. Teman-teman Kristen dipelajari, disimak baik-baik. Siapa man? Kan jadi Bapak itu Bapak Assalamualaikum Yahweh. warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Yahweh. Jadi tidak ada mengganti sesembahan. Bilang saksi hidup, saksi hidup, saksi hidup. Itu tulisannya di mana bang? Boleh tolong ajarin saya nggak bang? Ya, itu kan berdasarkan kesaksian. Jadi Iya, berdasarkan kesaksian kan pasti ada data jelasnya kan. Karena kalau kodeks itu di abad keempat, habis itu papirus itu ada 118, P1 di abad 3 dan seterusnya. Tertuanya itu P52 sama P90 itu 200 tahun setelah kejadian. Jadi saksinya nih, ini nulisnya di mana nih bang? Tolong ajarin saya dong bang. kalau untuk spesifiknya Anda bisa lihat di ada 5.000 manuskrip. Ada 5.000 manuskrip. Mantap, 5.000 manuskrip itu 98%-nya ada di abad 10, 11, 12, 13 sampai 16. Yang ada di abad 1 itu 0, di abad 2 itu ada 4, di abad 3 itu ada 3, di abad 4 itu ada 30, di abad 5 itu ada 51. Saya mesti ajarin ya bang. Abang dong yang ajarin saya. Saksi hidupnya itu di mana bang tulisannya? Tolong ajarin saya bang. Kalau itu bukan kapasitas saya karena saya bukan kuliah teologi. Jadi tadi saksi hidupnya itu angan-angan sama cita-cita abang. Itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas saya. Iya berarti cita-cita sama angan-angan abang. Iya. Berarti angan-angan sama cita-cita ya. Saksi hidup nih yang nulis ya. Saya hanya jemaat biasa begitu. Wah, kok tiba-tiba langsung jemaat biasa? Enggak, tadi kan kita ngobrol, abang bilang si saksi yang nulis nih, saksinya nih yang ngelihat dia bangkit ini itu. Tapi begitu kita lihat manuskripnya, yang abang bilang ada 5.000 lebih itu dimulai dari abad 9 ramenya, ada 117 tuh di abad 9. Di abad 10 ada 159, di abad 11 ada 443, di abad 12 ada 591, and so on. Jadi maksud saya saksi hidup kan mestinya tulisannya jelas ya bang ya, di abad 1, 2, 3 ya? Itu di mana tuh bang? Tolong ajarin saya bang. Kalau untuk kodeks manuskrip itu bukan kapasitas saya begitu, karena saya tidak ada datanya begitu. Jadi imani saja nih kitab ditulis sama saksi gitu ya? Ya manuskripnya ada 5.000 manuskrip, tapi kalau untuk lebih spesifiknya itu bukan kapasitas saya begitu. Bang, Doraemon juga dicetak 2 juta kopi bang. Nggak ada masalah kalau 5.000 tapi di ada 5.000 tapi abad 9 tuh nggak ada korelasinya. Misi. Iya, saya permisi. Iya, selamat. Ya, selamat datang, Bang Ganda. Ini saya Ganda Stumeng, asli orang Kristen. Wih, mantap. Gimana kabar bang? Sehat? Sehat. Saya mau nanya gini bang, yang berarti maksudnya Bang Logo tadi ini sama kayak aku dulu waktu aku di karismatik. Wah, itu kenapa ada suara logika di situ? Hewan peliharaan bos. Oh, oke. Ada suara tuan logika di situ. Oh, siap. Ini tadi maksudnya omongan dari Abang Logo ini tadi sama kayak aku waktu di karismatik nih bang. Kenapa aku bilang gitu? Dia kan kalau yang namanya gereja ini kan bercabang-cabang dia. Bukan cuma satu aja gereja, ada di HKBP, ada di segala macam itu kan. Soal masih kalau masalah agama ini di Kristen aja pun aku masih linglung bang, masih linglung. Aku bilang masih sesak lah, aku bilang sedikit gini. Enggak abang tanya kenapa gitu? Gimana bang? Maksud saya tadi yang kayak Bang Logo tadi bilang ini sama yang abang bilang tadi, Yesus setelah Yesus dinaik baru disembah gitu, ibarat katanya tadi. Kau bingung kan? Sama lah aku juga bingung. Ya aku bingung bang. Sekarang mungkin dari dulu saya bingung tuh. Mohon maaf bang, aku mau bicara. Iya gimana bang? Gini bang, memang betul yang abang bilang itu. Memang aku gitunya dulu aku waktu di karismatik. Di karismatik ini kalau pernah orang abang yang agak muslim dengarkan orang yang tepuk-tepuk tangan di gereja gitu, itulah dulu gereja aku memang.
kenapa aku bilang gitu? Kan di dalam pemerintahan kita ini kan ada dia hari kematian Isa Al-Masih dan hari kebangkitan Isa Al-Masih, ada itu kan Bang? Di kalender pemerintahan kita ini. Jadi gini, waktu aku di karismatik, aku ziarah ke makam nenekku aku bilang gitu, keluargaku ziarah di sana. Terus aku berpikir gini, ini waktu aku di karismatik memang Yesus kutertuhankan, memang Yesus kutertuhankan, dia kutuhankan memang. Aku memang Kristen, tapi Yesus kutertuhankan di situ waktu itu, ya kan? Jadi pas aku ziarah gini, nangis ikut paknya nangis. Karena udah tinggalkan nenek kita, kan kita sayang sama nenek kita gitu, nangis. Terus aku berpikir gini, loh, emangnya matinya Tuhannya dalam hati awak? Jadi kalau mati Tuhan siapa lagi? Tuhan kami dalam hatiku. Jadi dari karismatik itu pindah lagu ke AKBP, Kuria Kristen Batak Protestan yang dibawakan Martin Luther di zamannya itu. Ke AKBP pindahku, di sana disebutkan nama Tuhan Allah. Di sana disebutkan, dibilangnya gini, ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah mengutus Yesus untuk kami. Makanya aku kenal sama Allah, makanya aku kenal sama Yesus. Mau lanjut apa ini Bang Jibril? Terusin dulu Bang Jibril tadi. Ini saya jadi termenung karena ini karena curhatannya keren. Enggak Bang X Logos. Ya Bang. Iya, jadi yang abang imani, yang abang tahu secara konkret nih, kitab abang itu asalnya dari mana Bang? Ya asalnya dari Israel Bang. Bukan, maksudnya penulisnya siapa, atau abang memang mengimani yang nulis nih muridnya gitu ya? Ya para rasul lah Bang, karena itu kan mereka itu kesaksian, bukan bersaksi Bang. Karena bersaksi tanpa bukti ya? Melihat. Tanpa bukti ya? Begini Bang, itu saksi, abang tahu nggak saksi itu? Saksi itu kan artinya melihat langsung. Jadi di saksi itu tidak ada kata bersaksi, tapi kesaksian atau saksi mata begitu. Jadi kalau bersaksi ini kan bisa jadi tidak melihat, misalnya saksi ahli. Tapi dasarnya apa? Mungkin dasarnya Bang, coba sebelum menyesatkan abang diksinya benerin dulu. Saksi itu secara kata itu definisinya apa Bang? Harus ngelihat. Ya saksi melihat langsung. Abang bisa buka KBBI Bang. Apa arti saksi Bang? Saksi orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa. Mengetahui juga bisa, nggak harus ngelihat. Saya bersaksi ada oksigen yang saya hirup nih sekarang. Saya mengetahui, nggak mesti saya lihat. Bukan, saya lurusin narasinya Abang. Jadi kalau saksi mesti ngelihat, itu enggak. Itu satu. Kedua, Abang jangan melebar kemana-mana, jangan kabur kemana-mana. Yang Abang imani, yang menulis gospel Abang ini kan murid-murid tanpa bukti. Abang maunya buktinya seperti apa? Manuskripnya, manuskrip Bang, manuskrip. 2000 tahun yang lalu. Manuskrip Abang jangan langsung cacat mental dong. Masa video di abad 1? Manuskrip Bang, abad 1. Kan sudah saya bilang, manuskrip itu semua ada 5.000 lebih salinan di. Tapi saya udah bilang juga 5.000 lebih itu 98%-nya dari abad 9 onwards. Abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Jadi sekarang yang saya tanya, Abang mengimani ini ditulis muridnya itu tanpa bukti. Kan kesaksian Bang. Abang ini lucu. Buktinya nggak ada Bang, manuskripnya itu nggak ada Bangku ganteng. Manuskripnya kan ada di lebih dari 5.000 salinan. Waduh, langsung. Kalau Abang nggak percaya, Bang datang ke sana. Katolik nggak usah. Ini saya bisa ke Fatlib sekarang. Tahu Fatlib nggak? Itu kan manuskripnya tersimpan Bang, dan itu tahu manuskripnya nggak Bang? Nih ya, saya tunjukin aja ya. Manuskrip itu kenapa bisa ada 5.000 manuskrip? Ini saya tunjukin aja ya. Untuk mempertahankan keaslian isinya begitu. Iya, Doraemon juga dicetak 2 juta Bang. Bukan berarti asli. Nih, kalau mau suruh saya ke Vatikan, kita di sini ada dg.fatlib.it. Dg ini artinya digital, fat
ini artinya Vatikan, lib ini artinya library, it ini Itali, ini website Itali. Di sini ada Vatikan Library. Saya nggak usah ke Vatikan, nanti di sana juga dibilang begitu ke sono dibilang nggak ada lagi abad 1 abad 2-nya kan sayang tiketnya. Habis itu kita buka nih manuskripnya. Ini masih Fatlib. Ini daftar isinya, ini kitab abang nih. Ini daftar isinya, habis itu semua ada di sini. Nah, ini yang Vatikan kalau kita lihat ini dari The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Ini kalau kita lihat sumbernya dari mana. Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Ini Pusat Studi Perjanjian Naskah Perjanjian Baru. Yang abang bilang Vatikanus tadi, dari Vatikan, nih yang paling tua. Lihat abad berapa nih bang? Abad keempat. 1 gitu ya, kita bacanya ya, menurut iman kita ya. 3 itu bang. Oh 3 itu. Kalau untuk pembahasan ke sini itu yang lebih mengerti Pak Pendeta begitu, karena ini bukan kapasitas saya. Seorang Kristen itu nggak perlu memahami manuskrip. Enggak, buktinya memang ditulis murid-murid itu apa, itu bukan bang? kapasitas saya begitu. Oh jadi imani saja Bukan ya. kapasitas saya. Iya jadi imani saja ya murid yang nulis ya. Seorang Kristen itu tidak perlu harus mengetahui manuskrip ini tahun berapa, abad berapa. Iya jadi Orang Kristen itu kan tadi katanya sih paling saksi. Begitu ditanya buktinya nggak ada, nggak langsung imani saja. Gimana sih? Bang, aku mau nanya nih. Oi. Ini aku mau nanya nih. Abang mau nanya sama siapa? Sama semuanya yang agama Muslim di sini. Siap. Aku tanya dulu sama abang. Yang tahu nggak yang Nabi Ibrahim? Kalau kami Nabi Abraham tuh Abraham. Tahu kan? Iya tahu bang. Dalam Alkitab kami sesungguhnya di sana anak yang dikasih Abraham yang ingin dikurbankan di Gunung Sinai yang ingin dikurbankan itu Ishak. Jadi kenapa kawan-kawanku Muslim di sini semuanya bilang Ismail? Dari mana jalannya pula? Nggak nyambung sama pembahasan. Keluar ini. Nggak nyambung. Enggak, ini Bang Ganda ini Kristen kan, non Muslim kan? Jadi bedanya agama kita itu beda agama kita itu mungkin dari sana perselisihannya. Soalnya enggak bang, agama kita ini berbeda ini. Abang itu Tuhannya bukan langit yang pencipta langit bumi beserta isinya. Abang menyembah makhluk. Aku menyembah Allah bang. Gimana datanya bang? Aku menyembah Allah bang. Aku menyembah Allah. Enggak, jujur. Gimana datanya Allah. bang? Menyembah makhluk bang. Aku menyembah Allah. Tuhan Bang Logos siapa? Ini korek gue nggak bisa hidup lagi. Tuhan Yesus Kristus. Nah, makhluk kan, ciptaan bukan? Tuhanku Tuhan Allah. Dalam kemanusiaannya. Iya makhluk kan. Yesus itu makhluk kan, diciptakan kan. Semua yang diciptakan itu makhluk, Bang Logos. Kok marah dibilang makhluk sih? Tapi begini bang, Yesus tidak diciptakan, dia dilahirkan begitu. Ya udah ini lebih parah lagi. Ya udah dilahirkan, berarti makhluk kan? Setelah penciptaan itu selesai, waktu di kitab Kejadian itu kan situ masa penciptaan. Nah, setelah itu tidak ada lagi penciptaan, di situ semua itu berjalan dengan hukumnya Tuhan. Misalnya manusia harus beranak cucu, kan harus ada hubungan biologis. Apakah Yesus adalah manusia pertama? Kan tidak. Karena enggak, ini ujungnya abang nyembah makhluk juga. Yesus itu dilahirkan berarti kan, abang bilang? Nah, makanya. Ya makhluk dong. Hakikat keilahian dalam kekristenan itu bukan manusia, bukan tubuh, tapi apa? Abang bisa baca di Coba Yohanes. gini aja tanya gini. Misal gini Bang Logos. Enggak, itu Bang Adian maaf. Dari tadi kitab dia kan kita beriman berdasarkan kitab kan. Dia udah imani saja Bang. Jadi udah abang gas aja Bang, maju Bang. Saya kalau imani saja gini susah Bang. Ya gini Bang Logos, maksudnya Bang Jibril tadi menjelaskan soal kitab. Itu tadi udah ditangkap belum? Kan sudah saya bilang itu bukan kapasitas saya untuk kodeks manuskrip. Nah, itu kapasitasnya saya. Ya itu kapasitasnya. Seorang Kristen tidak perlu sampai memahami ke situ. Nggak usah ngotot kalau itu saksinya kalau nggak tahu berarti. Itu kapasitasnya itu
abang bisa tanyakan ke yang kuliah di bagian teologi ya. Ah, itu abang bisa tanyakan. Itu kapasitasnya Bang Jibril, itu kapasitas saya itu. Iya makanya Itu. Dengarlah, Bang. perlu Bang. abang Sebenarnya tanyakan kepada mereka. Loh, lah justru kita ngasih tahu Bang. Kita udah belajar gitu loh, kita udah mempelajari apa yang ditampilkan Bang Jibril tadi, kita udah pelajari juga gitu loh. Dengarlah, Jadi kita Bang. nggak Dengarlah, Bang. ngarang. Injil Barnabas ada nggak manuskripnya? Ada nggak Injil yang sama dengan Injil Barnabas? Ada, tapi Injil Barnabas itu di abad keempat juga tetap nggak ada sanatnya, tetap nggak ada chain of narrationsnya. Nggak usah melebar ke Barnabas, nanti kamu yang lebih pusing. Yang 4 yang kamu imanin aja, betul nggak mereka yang nulis? Barnabas itu ada nggak Injil yang sama isinya dengan Injil Barnabas? Kan tidak ada. Nggak ada. Mana yang lebih dulu, Injil Sinoptik? Kamu nggak, tunggu deh. Kamu tahu nggak Barnabas itu Injil Barnabas itu tulisannya dalam bahasa apa? Bahasa Italia dan Spanyol, dan itu ditulis pada abad pertengahan, dan itu dalam konteks abad pertengahan berapa? Tidak sesuai dengan konteks budaya di Timur Tengah. Jadi makanya kenapa kitab itu dibuang, karena tidak sesuai. Itali di Timur Tengah ya, siap. Ya gimana? Itali Timur Tengah ya. Kan sudah saya bilang itu konteks isi Injil Barnabas. Kalau Enggak, nih orang kenapa dia nggak tahu habis itu dilariin kemana-mana sih? Itu tidak ada tradisi di Timur. Enggak, ini kenapa kita ngomongin Barnabas nih? Kita kenapa ngomongin Barnabas nih? Abang mau kemana sih? Ya makanya kalau ada mulanya saya yang bertanya, Bang. Pada mulanya saya bertanya tentang enggak, kok tiba-tiba ke Barnabas, lo mau kemana sih? Itu yang dibahas ke orang lain, terus saya kapan bertanya? Mana inti dari Barnabas? Mana udah ini? Ya udah kalau begitu saya menambah ban aja kalau nggak ada jawaban. Silakan Bang Ardi. Itu bukan kapasitas saya Bang kalau untuk menjelaskan manuskrip. Ya gini Bang. Tapi saya paham itu. Tapi gini, kalau Bang untuk lebih spesifik itu bukan kapasitas saya begitu. Gini Bang Logos, kami umat Islam ini belajar. Ya kan, orang belajar itu tidak harus di perkuliahan, betul nggak? Betul nggak? Ya coba tunjukkan ayat di Alkitab. Orang Kristen harus belajar manuskrip Alkitab. Coba dulu. Loh, bukan soal itu. Alkitab. Enggak, ya, itu makanya bukan. Itu bukan kapasitas saya sebagai orang Kristen karena saya tidak kuliah teologi. Abang bisa tanyakan dengerin dulu Bang. Gantian orang ngomongnya. Yang punya kapasitas di situ. Gantian dulu ngomongnya. Orang yang kuliah di bagian teologi begitu. Gantian ngomongnya Bang. Abang bisa gantian nggak ngomongnya Bang? Bisa nggak gantian? Bisa Paman. Bisa nggak Bang? Bisa Paman. Abang kalau mau ngomong terus. Sebentar. Itu salah. Abang kalau mau ngomong terus, abang ngomong aja, kita semua turun, gimana? Setuju. Biar saya sendiri bilang siap Paman. Kan sudah saya bilang. Saya bilang tidak tahu. Kok dipaksa supaya tahu? Ya, gini loh, maksud kita saya. Ada dijelaskan. Dengerin dulu Seorang Bang. Kristen di Alkitab itu tidak ada menyuruh untuk mempelajari. Ya dengerin dulu, gantian ngomongnya. Begitu. Kalau gantian ngomongnya. Saya tidak tahu, ya sudah jangan ditanya lagi, begitu. Saya nggak tanya abang. Saya mau ngomong ini, boleh nggak? Oke, silakan. Nah, kami belajar nggak harus di STT kan? Betul kan? Bahkan pendeta Anda yang lulusan STT itu belum tahu mempelajari ini, gitu loh. Belum tentu juga mempelajari ini. Maka kami belajar ini sesuai dengan kaidah yang benar, bukan kaidah dari doktrin. Enggak, kami objektif ini Bang. Bang Jibril, saya, Bang Zuma dan semuanya mempelajari original teksnya supaya apa? Supaya nggak ditipu sama orang. Yang namanya aja ori kan asli ya kan. Original teksnya itu bahasa Yunani. Biar kita Barnabas itu kan tidak ada salinan. Ini nggak ada urusan sama Barnabas Bang. Nggak, Anda nggak percaya Injil Barnabas. Makanya abang komparasikan. Abang bisa nggak mulutnya itu direm dulu gitu? Abang komparasikan. Atau gini deh, abang dengerin di bawah gimana? Nanti naik lagi. Gimana Bang? Enggak, dia kebiasaan Bang. Kalau udah kayak gini dia panik, dia banyak bacot gini. Dari kemarin-kemarin udah gini dia. Iya, makanya itu. Kok maksudnya aku kan ngomongnya kan juga baik-baik ya kan. Aku nggak perlu teriak-teriak ya kan. Aku santai ngomongnya. Ini bukan soal bahas Injil Barnabas.
Ini membahas kitab yang kau percaya sebagai Injil ini loh. Paham Bang? Nah ternyata di kitab-kitab yang sudah kami pelajari itu semuanya, yang pertama penulisnya nggak jelas, sanadnya terputus. Sanad itu transmisi Bang, transmisinya terputus. Ya bagaimana dengan Injil Barnabas? Anda harus komparasikan dong. Oke, saya komparasikan Anda di bawah ya. Anda komparasi di bawah aja. Minta tolong teman-teman 5.600 orang, tolong dikomparasi dia di bawah ya. Biar jadi sari ya, dikompres gitu ya di bawah ya. Saya sudah berusaha sabar, nggak teriak-teriak ya kan, gitu loh. Saya cuma ngomong sebentar aja, setelah itu dilanjut sama guru-guru kita yang lain. Saya hanya mempertegas bahwa jawaban Bang Jibril itu benar dan nggak ada yang salah. Data yang ditampilkan Bang Jibril itu benar dan nggak ada yang salah. Kami berdua, saya dan Bang Jibril, ini terbiasa bertukar-tukar data gitu loh. Gitu loh. Jadi apa yang Bang Jibril punya gitu kadang saya nggak punya, saya minta. Begitupun kadang Bang Jibril, Bang itu di mana Bang? Nah, aku kasih tahu. Gitu loh. Jadi yang disampaikan Bang Jibril itu betul memang diakui oleh orang Kristen. Gitu loh Bang. Tahu nggak Bang Jibril, hanya ada satu orang yang nggak mengakui kodeks Sinaiticus sama kodeks Vatikanus Bang. Tahu nggak Bang? Siapa Bang? Ya si Dr. Yonatan Purnomo itu. Dia mengatakan bahwasanya, dia mengatakan gini, oh itu kan Injil-Injil yang belum dikanon. Kalau yang sudah dikanon satu huruf pun nggak mungkin berubah. Ayo suruh sini orangnya. Suruh tampilkan Yonatan Purnomo tuh ke sini tuh. Orang yang ditampilkan itu Bang Jibril, yang ditampilkan ke kita, katanya dia abad kedua gitu kan. Siapa itu namanya, Eusebius atau Papias itu kan. Ternyata apa yang ditampilkan ke kita Bang, data yang ditulis di PDF ditampilkan ke kita Bang. Loh, terus orang data ditampilkan di PDF terus ditulisi ini manuskrip Eusebius pada abad kedua, terus kita harus percaya gitu. Gitu Bang. Coba saya tanya Bang Jibril. Misal gini Bang, dia ngomong bahwasanya oh ini yang di kanon ini nggak mungkin pernah berubah dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat sampai sekarang nggak mungkin berubah. Pertanyaan saya, mana manuskrip Eusebius? Terus dia tunjukkan, nah ini manuskripnya. Ternyata yang ditampilkan apa Bang? Tulisan Yunani dari PDF. Loh, terus aku harus percaya bahwasanya itu dari abad kedua gitu? Itu dia. Allahu Akbar. Ya manuskripnya tampilkan, biar kita cocokkan. Terus kalau mereka bilang gini, oh kalau manuskrip aslinya udah nggak ada, udah mampus saja lah kau ke neraka, nggak usah dibahas. Enggak, saya tertarik naik karena tadi dia bilang, saya selalu tertarik kalau tiba-tiba ada orang Kristen bilang, oh enggak, yang nulis ini saksi langsung. Waduh, tolong ajarin dong. Saya mau tahu nih gimana cara transmisinya kalau memang saksi langsung. Iya betul. Tapi by the way, anyway, Bang Jibril, Gurunda semua udah tidur ya? Analisa buku Tata Sutarman, kayaknya beliau masih sender-senderan di kursi. Oh gitu. Ya. Iya. Tidur paman. Bahkan kemarin saya sama Ustadz Dio diejek si syair berdarah sama si siapa namanya satunya lagi Kristen, otak cerdas atau otak apa ya, servis otak. Tahu nggak apa yang dia bilang? Oh kalau kalian bahas transmisi dan validasi kitab suci 5 menit, dia bilang gini, satu pertanyaan habis kalian. Apaan Bang pertanyaannya? Ya maksudnya gini, dia bilang gitu, terus sabar Bang, sabar, kita buktikan aja nanti kan gitu kan. Aku bilang gitu. Terus siapa dulu ini, aku atau Kristen? Aku bilang gitu. Mereka diem semua. Ya udahlah aku dulu kalau gitu. Mereka diem kok. Aku bilang aku dulu. Aku bernarasi, kemudian mereka bernarasi, terus dibalikin ke aku bertanya kan. Pertanyaanku simpel Bang. Ini dari Matius sampai Kodeks Sinaiticus ini
Siapa aja orang yang mentransmisikan ini? Transmitornya siapa aja? Dari Markus ke Sinaiticus ini transmitornya siapa aja? Dari Lukas ke Sinaiticus transmitornya siapa aja? Begitupun Yohanes. Aku tanya itu doang, Bang. 5 menit komalnya rungkat. Iya, katanya. Ini ada 3 nih Bang di sini nih. Coba kita tanya aja mereka nih gimana. Silakan. Mungkin Bang Fahmi. Silakan. Bang Darius sebentar, di mute dulu Bang Darius. Oke, Paman. Darius ini Kristen. Dia Kristen tapi Lucu agak banget dia. sarap-sarap sedikit kan. Lucu banget dia. Lanjut. Bang Valen, dibuka mikrofonnya Bang. Anda Kristen atau Muslim? Dari tadi minta naik, mau ngomong silakan. Mungkin Anda Kristen. 1 kali. Panggilan kedua, Bang Valen, Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Baik. Kristen apa Bang kalau boleh tahu? Katolik atau Protestan? Kristen. Ya, Kristen. Oke, baik. Izin Bang Ardi ya, saya kasih Bang Jibril dulu karena dari tadi ganda ini mau bertanya. Silakan ganda dulu. Monggo. Ya, nanti berdua sama Bang Ardi ya. Gini, aku mau tanya gini. Mohon jangan salah paham dulu lah Muslim sama Kristen. Kalau emang sakit ada sama Kristen, tapi saya lain, jangan sakit ada sama saya, biarpun saya Kristen. Gini Bang, sebenarnya jujur, aku jujur ya. Yang kusembah Allah, tapi yang kuikutin bukan Muhammad, ke jalannya Allah, tapi Yesus yang kuikutin ke jalannya Allah. Itu aja Bang, karena saya udah percaya di situ, sebab Yesus berkata begini, barang siapa yang datang kepada saya, dia akan sampai kepada Bapa. Itu, jadi saya mengikuti Yesus ini karena itulah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Tapi jujur, semenjak saya udah pindah ke AKBP, saya nggak pernah mempertuhankan Yesus, enggak. Tapi saya mempercayai dia di atas Nabi ataupun disebut dengan Mesias yang membawakan orang-orang Kristen ke jalannya Allah. Enggak, Abang Ganda. Jadi, kalaupun orang-orang Abang tadi bilang perbedaan kita di Ismail dan Ishak doang kan? Abang tadi bilang perbedaan kita di Ismail sama Ishak doang kan? Iya. Nah, coba kita bandingin nih Bang. Ini di sini ada 4 agama nih Bang. Ada Yahudi, ada Islam, ada Christianity, ada pagan. Sekarang kalau kita tanya orang Yahudi, mereka berdoa ada kiblat nggak? Mereka jawab Eastern Wall. Abang tahu nggak Eastern Wall? Eastern Wall itu kalau mereka berdoa atau sholat atau menunaikan ibadah mereka. Soal masalah kayak gitu-gitu aku kurang paham. Soal kitab aja pun aku jarang baca. Aku bawa secara logika. Nah ini makanya ini logika. Ini kita bandingin aja. Ini simple, nggak usah ini. Yahudi ini punya kiblat Bang. Mereka ada kiblat. Mereka namanya Eastern Wall. Eastern Wall ini sisa dinding dari Bait El. Bait El ini dihancurkan di tahun 76. Ini mestinya Bait El mereka. Bentuknya seperti ini. Karena dihancurkan oleh kaum Romawi, sisanya tinggal dinding timurnya, makanya sekarang mereka berdoa menangisi. Mereka menangisi Bait El mereka hancur dan ya segala macam deh. Mereka ada kiblat. Orang Islam, kiblatnya di mana? Ka'bah. Christianity, kiblatnya di mana, Bang? Bang Ganda. Kalau Kristiani, di mana ada gereja, di situ kami tempat ibadahnya. Nggak ada kiblat ya? Di mana ada rosario, di situ kami ibadahnya. Nggak ada kiblat ya? Di mana ada rosario, di sini kami ibadahnya. Saya nggak nanya tempat ibadahnya, Bang. Yang saya tanya arahnya, Bang. Yang saya tanya arahnya, Bang. Abangku ganteng. Yang saya tanya arahnya, bukan tempat berdoanya. Arahnya di mana ada rosario? Di mana ada rosario? Di mana diletakkan rosario, Bang? Di situ kami ibadahnya, Bang. Nggak ada ya?
sama seperti pagan. Sekarang kita tanya lagi, Yahudi, Tuhannya nggak bisa kelihatan nggak? Mereka bilang nggak bisa. Islam, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Christianity, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Kristen mayoritas Tuhannya kelihatan Gini nggak? bang, aku berdebat sama agamaku sendiri Kristen. Ya, abang nggak sendirian, itu ada Bang Fala. Gini bang, dengar bang. Gini bang. Iya gini bang. Sebenarnya aku bang, semenjak udah kunjak ke AKBP, aku berdoanya kalau orang-orang Kristen, coba lah tanyakan. Orang-orang Kristen membayangkan pasti Yesus. Ya Tuhan kami, lindungilah aku. Pasti Yesus bayangannya. Kalau aku enggak, alam semesta bayanganku bang. Tapi kalau udah aku bilang kayak gini, hanya dalam nama Allah Tuhan kami alam semesta dan dengan perantaraan Yesus Kristus kami berdoa amin. Baru ke Yesus dia, bayanganku. Itu aja bang. Jadi aku berdoa kepada Allah, tapi aku membawakan nama Yesus karena dia jalanku, bang. Jadi Kristen-Kristen di luar sana menurut abang sesat lah. Aku jujur bang, secara logika aku, biarpun aku nanti yang dihukumkan saat Imam Mahdi datang, Imam Mahdi ataupun kiamat datang, akhir zaman nanti datang, biarpun aku sendiri yang salah, nggak apa-apa sama aku. Yang penting apa yang ku tahu itu yang ku jalankan bang. Abang jangan salah, jangan abang bilang Kristen yang kayak gini-gini. Biarpun aku Kristen bang, jalanku sendiri yang ku tahu. Iya, jadi yang saya tanya, jadi menurut abang Kristen yang lain-lain yang Tuhan yang ada gambarannya itu salah? Aku salahkan, jujur aku salah. Biarpun marah-marah orang Kristen ini, aku salahkan sebagian. Ada juga yang sendiri, ada juga untuk apa? Untuk mencari keuntungan, biar makan. Ada yang untuk persembahan itu, ketengan itu, untuk persembahan, itu untuk belanjaan di rumah. Aku yakin di situ sebagian. Tapi aku enggak ke situ kebawakan. Aku pun kasih persembahan untuk pembangunan segala macamnya kayak gitu bang. Ini jadi iklan gereja abang nggak? Enggak nih, tunggu. Tapi berarti Yesus itu siapa buat abang? Jalanku bang, jalanku Mesias, jalanku bang ke jalannya ke rumahnya Allah, biar sampai ke surga. Nabi lah ya. Bukan Muhammad jalanku bang, bukan 2 kalimat syahadat bang, bukan 2 kalimat jangan syahadat, sampai bukan. bang, jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Aku percaya kepada Yesus. Jangan sampai abang Islam. Bagus kayak gini. Abang dia tahu ya, 2 kalimat syahadat itu aku tahunya aku 2 kalimat syahadat itu bang. Tahunya aku itu 2 kalimat syahadat tahunya aku itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna, enggak tahu dong, salah itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Aku pun juga gitu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Yesus itu. Ya, oke. Saya mau nanya deh, poin abang ini, bang, saya mau nanya nih, poin abang naik ke sini apa bang? Saudara, Ganda itu sudah sah, Muslim itu sudah sah itu kau. Enggak, poin-poinnya dia naik nih apa sih, bang Ganda ini poinnya naik apa sih? Naikku itu bang, jangan melecehkan orang Kristen bang. Biar orang itu menjaga. Ada dari tadi kita ngelecehin. Yang lain ganti. Kok kabur? Jangan di-kick dong. Siapa yang nge-kick? Suara musik. Ada yang live, banyak yang live. Ada suara musiknya. Lanjut. Ini ada Farhan sama Darius. Lanjut. Yo. Bang Darius. Iya paman. Saya ngedengerin Bang Darius dari tadi. Abang gimana keimanannya sampai mana sekarang? Abang masih Kristen kan? Mirip-mirip yang tadi lah, cuman masih semi kafir. Semi kafir, kayak semi Tuhan gitu ya? Iya, dulu kan saya penghujat itu. Setelah saya ditendang sama Bang Juma, disuruh colok pantat pendeta, saya belajar itu. Enggak, terus sekarang abang menempatkan Yesus ini di mana bang? Ya sebagai apa tuh, jalan gitu kayak tadi, kayak si Garda itu, jalan. Sebagai nabi lah ya? Iya. Terus ada nabi yang dikirim setelahnya, abang nggak imanin, kenapa bang? Nah itu makanya itu saya bertanya tentang Injil Barnabas, apakah benar itu Injil Barnabas bahas tentang Nabi Muhammad itu? Injil Barnabas itu sedikit ya bang. Sedikit. Injil Barnabas itu nggak bisa kita imani atau nggak bisa kita jadiin literatur, sama seperti Injil Matius, Injil Lukas, Injil dan surat-surat Paulus itu kita nggak bisa imani karena sanadnya atau transmisinya terputus. Kita nggak tahu siapa penulisnya.
Abang paham nggak sampai sini? Lanjut bang, saya paham bang. Lanjut aja lanjut. Oke, kalau saya tunjukin aja datanya ya. Ini kalau saya tunjukkan yang Al-Quran punya ya. Semestinya kitab suci itu semestinya kitab suci itu seperti ini. Ini namanya chain of narrationsnya itu jelas. Jadi di sini ada timeline-nya bang ya. Nah, Nabi Muhammad lahir di 571, menerima wahyu pertama di tahun 610, Revelations ayat pertama, habis itu meninggal di 632, dan ada beberapa manuskrip yang memang ini manuskrip sahabahnya, dan begitu tahun 632, begitu Rasulullah meninggal, sahabat-sahabatnya ini mengumpulkan dan mengkitabkan, akhirnya jadi Al-Quran yang sekarang, dan ini kita punya. Saya ada di komputer saya, kita bisa buka satu-satu. Nah, kita bisa melakukan pengecekan sama Al-Quran yang abadnya sama dengan Rasulnya, dengan Al-Quran yang sekarang. Nah, di sini kan jelas nih bang timeline-nya. Nah, begitu kita bandingin sama kitab abang, Biblos atau Bible yang abang punya sekarang itu kodeks tertuanya itu kodeks Sinaiticus dan kodeks Vaticanus. Ini diklaim ditulis di 325 ke 350. Nah, kopi yang lebih tua lagi itu ada namanya P52 dan P90. P52 itu seperti ini. P90 itu seperti ini. Nah, di sini jarak antara ini sama ini itu 175 tahun. Jarak ini sama pelaku itu 175 tahun juga. Jadi total dari kejadian sampai kitabnya lengkap itu totalnya 350 tahun jaraknya bang. Kalau 350 tahun jaraknya itu kurang lebih hampir 25 generasi. Jadi saya punya anak sampai ke 25 generasi baru mereka menceritakan soal saya. Menurut abang gimana soal keakuratannya bang? Ya sekian %, itu pasti akurat. Yang sekian persennya nggak tahu lah. Nah, maksud saya kalau masa kita mau menyandarkan keselamatan kita sama yang sekian persen itu bang, nggak yang 100%. Betul nggak? Betul. Itu ini maaf tanya. Jibril itu penyampai wahyu ya? Saya Jibril TikTok bang, bukan Jibril alaihissalam. Kalau Berarti Jibril penyampai wahyu di TikTok gitu ya? Enggak, penyampai data. Kalau Jibril alaihissalam penyampai firman. Oke lanjut. Tentang isi datangnya Nabi Muhammad itu tolong tunjukkan bang. Gimana bang? Di Injil Barnabas kan katanya ada data apa? Injil Barnabas kita nggak bisa imani bang, karena sanatnya atau benang merahnya tuh nggak sampai ke abad 1. Yang katanya ada Nabi Muhammad gitu. Nggak bisa kita imani, itu tulisan orang Itali di abad ke-6. Berarti saya nggak mau abang, saya nggak mau menyebarkan kebohongan bang. Saya nggak. Iya. Namanya Jibril harus jujur ya. Betul. Ini yang saweteh tadi udah naik. Coba naik lagi dong. Mau ditunjukin Al-Quran abad 7? Saya tunjukin Al-Quran abad 7 gimana? Selamat pagi, saweteh. Itu namanya penghujat bang itu. Sawete itu saya paham itu. Iya. Dia minta tunjukin. Ya halo. Halo. Ya halo. Oh Valen. Bicara abad ke-7. Bang Valen. Woi. Iya. Gimana bang Valen? Iya gimana bang? Kau sejarah tuh bos. Hah? Kos pandai nggak sejarah? Kalau nggak pandai saya turun. Nggak perlu dibahas. Saya paham sih dikit-dikit sejarah. Emang abang sejarah apa yang abang mau bahas? Kalau abang nggak paham, saya turun. Apa yang abang mau bahas sejarahnya bang? Ya nggak perlu. Loh? Ya udah iya saya bisa sejarah, saya paham sejarah. Abang bahas abad ke-7. Ya. Lalu? Lalu kenapa? Ya apa yang abang mau bahas soal sejarah?
Abang tahu sejarah? Ya tahu lah. Mantap. Ceritain dong bang transmisi kitab suci abang. Nggak perlu. Duh, katanya tahu. Jibril. Katanya tahu. Oh sok-sok pinter doang ya berarti ya. Lu nunggu. Oh, pura-pura pinter doang ya. Ada nggak Bang Jip akses cek leher online? Nggak bisa. Nggak memang. Ahlaknya Kristen sekali ya Bang Darius ya. Dia tadi ya temennya. Bentar, masih banyak kendaraan. Ahlaknya Kristen banget, saya nggak paham. Ya makanya kalian itu harus bersyukur, banyak-banyak konten kan kalian terhibur itu, banyak ketawa. Iya, mereka itu sudah beramal itu. Jadi badut ya. Tapi yang lucunya mereka nggak sadar mereka jadi badut bang. Pembelajaranku terusik oleh kendaraan-kendaraan. Ya. Bang Fandi kasih yang lain Bang Fandi. Ini nggak ada yang ini kayaknya. Ya, saya coba naikkan Kristen yang sedikit berkualitas ya, mudah-mudahan ketemu. Ya saya tidak berkualitas, turun saja Bang, nyimak di bawah ya. Di sini aja kau, di sini belajar kau. Oh, siap man. Oke Bang Slenger, Kristen Muslim Bang. Bang Slenger, di sini belajar kau. Bang Slenger. Berisik. Yohanes Mutu. Udah larut ini, jadi harus cepat gerakan ya. Yang naik Kristen dulu. Bang Yohanes. Halo. Ya halo. Bang. Benar kedengaran suara? Kedengaran. Muslim, non Muslim? Ya. Non. Kristen berarti ya? Ya. Gimana kabar bang? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanggapi dari diskusi kita dari tadi bang? Mau nanya aja bang, boleh? Boleh. Gimana? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau ada yang nggak bisa, nanti saya belajar lagi. Gimana bang? Menurut Islam kan, iblis itu kan ciptaan ya. Betul. Kita sepakat iblis itu kan biang dari masalah, biang dari kesesatan, biang dari segala kejahatan. Betul? Iya, dia menyesatkan. Tugas dia menyesatkan bang, betul. Pertanyaannya, jika iblis ciptaan Tuhan menurut Islam, kenapa Tuhan tidak menghancurkannya atau musnahkannya si iblis itu? Oke, kita level playing field aja ya bang ya. Kita samain aja. Kalau saya, abang tanya tadi apakah iblis Allah ciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan? Iya, saya setuju. Tapi kalau abang, di ajaran abang gimana? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Loh? Jadi Tuhan abang nggak maha pencipta dong? Waduh. Kan saya nanya, kok balik nanya? Bukan, berarti konsep Tuhan kita beda ya. Berarti di situ aja Tuhan saya udah maha pencipta, abang enggak gitu. Pak Jibril. Gini bro, kalau iblis itu mempengaruhi orang berbuat jahat, terus Anda bertanyakan kenapa Allah tidak menghancurkan saja dia? Ya kalau iblis dihancurkan, nanti babi, anjing, tidak ada yang makan bro, gitu loh. Jadi diciptakan mempengaruhi Anda untuk makan seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah, jangan di ini dulu. Nanti babi nanti kebanyakan nanti. Ngapain Tuhan gitu mempengaruhi kayak gitu? Oh, ya kan itu supaya sama, Anda makan babi. bukan. Abang kalau pertanyaannya kayak gitu, jadi itu sama aja abang mempertanyakan ngapain ada ujian di sekolah.
Lulusin aja semua. Ngapain ada ujian? Ujian itu kan buat susah. Mestinya guru itu nggak usah ngancurin aja semua ujian. Jadi lulus semua. Terus kalau ujian itu dihancurkan, kita tahu dari mana kualitas murid-murid, Bang? Kita tahu dari mana kualitas manusia. Kalau memang nggak ada yang namanya ujian, nggak ada yang namanya iblis. Dan kalau memang nggak ada keburukan, nggak ada kejahatan, kita tahu dari mana yang namanya baik, Bang? Karena sama aja. Sekarang kalau, siapa itu yang motong tadi? Terusin. Kalau nggak ada kejahatan, apakah baik ada, Bang? Nah justru itu Bang Jibril ya. Waduh, selamat pagi, dokter yang benar. Bentar dulu, selesaiin dulu satu ini Yohanes, baru selesaiin dulu Yohanesnya. Coba satu-satu. Gimana, Bang Yohanes? Ya saya dulu Bang. Loh, itu Bang Yohanes dulu kan dia datang duluan, abangku lah. Allah wala quwata. Ini kita dokter aja ngantri. Kalau mau nanya aja. Apa? Bisa Bang Yohanes ya. Izin dulu Bang ya. Ya. Kalau Abang katakan seperti itu. Nah ini Abang menyamakan dengan ilmu pengetahuan berarti. Menyamakan dengan ilmu pengetahuan. Iya, karena begini Bang, karena akal yang namanya manusia itu dapat terbatas. Dan saya katakan Sebelum abang bernarasi, Bang Dokter, sebelum abang bernarasi, saya mau tanya hal yang sama seperti yang abang tanyakan ke saya dan saya tanyakan ke Bang Yohanes. Tuhan Bang Dokter ini menciptakan kejahatan nggak? Dia menciptakan kejahatan, enggak Bang. Tapi manusia sendiri. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dong? Bukan nggak maha pencipta dia Bang. Dia bukan karena dia tidak mau mendatangkan. Abang paham nggak definisi maha pencipta Bang? Nah itu bedanya Bang. Abang paham nggak definisi maha pencipta? Bang Jibril sinyalnya merah tuh Bang Jibril. Biarin Bang. Paus. Nanti aja. Bang Dokter. Halo, tes. Iya, apa menurut Abang itu Bang definisi Dokter. maha itu apa? Menurut Abang definisi Maha pencipta itu artinya dia menciptakan segalanya. Tidak ada ciptaan di luar kuasa dia. Tidak ada ciptaan yang di luar kekuatan dia, kemampuan dia. Jadi kalau abang bilang Tuhan saya maha pencipta, tapi detik selanjutnya abang bilang dia tidak menciptakan ini, berarti hilang maha penciptanya. Ada kuasa lain yang menciptakan hal lain. Berarti abang nggak monoteis. Berarti abang politeis. Abang kena di Al-Quran Abang itu. Kalau memang Abang katakan Al-Quran. Kalau memang Abang katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pencipta, kenapa enggak secara langsung Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan kenapa harus melalui mimpi? Kenapa harus melalui dari malaikat Jibril? Waduh. Pas ini nggak nyambung nih. Itu transmisi, beda dong sama menciptakan. Berarti nggak maha dong. Kalau Anda katakan justru maha. karena kemahaannya. Udah nggak nyambung kau. Kok jadi kok jadi ke Jibril? Nggak nyambung. Ngomongin maaf. Melebar dia. Orang pencipta dia transmisi pewahyuan. Ada jangan nyambung. Yohanes silahkan lanjut. Ya, Bang Yohanes. Tadi saya udah ngejelasin ya soal Pakailah sila kelima, keadilan seluruh para oten. Darius jangan begitu. Bang Bang Yohanes. Selamat malam Bang. Oh Bang Al-KTP yang kemarin ya. Ya, selamat malam Bang. Saya tidak bisa keras-keras suaranya. Nyimak dulu Bang ya. Selamat malam Bang. Siap. Silakan. Oke. Iya, Bang Yohanes coba disambung Bang. Berarti Tuhan Abang tidak menciptakan segalanya ya Bang ya? Tidak maha pencipta ya Bang ya? Bang Yohanes. Maha pencipta. Maha pencipta. Ya. Tapi abang barusan bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Ya kan kejahatan itu timbul dari manusianya, dari hawa nafsu. Iya, tapi Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Nggak menciptakan kejahatan? Enggak.
Oke, sekarang daripada saya pakai menjelaskan abang yang akhirnya abang juga nggak paham ya. Kita buka Textus Receptus Bible. Di sini ada King James Bible. Ini Bible otoritatif seluruh dunia ya. Kita buka kitab Yesaya atau Isaiah. Lagi loading. Mana nih? Yesaya 45. Nomor 7. Ini saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini Tuhannya Yesaya menciptakan kejahatan, Bang. Tuhan abang beda sama Tuhannya Yesaya. Ini Tuhannya monoteis nih, Bang. Kok tiba-tiba Bang politeis nih? Memang Tuhannya Oten beda. Karena Bang Yohanes. Ya. Iya, gimana tuh soal ayat itu? Ya intinya kan kejahatan itu timbul dari hawa nafsu manusia. Ini Tuhan abang di kitab abang eksplisit loh mengatakan aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Bukan cuma menciptakan tapi Tuhan abang melakukan kejahatan juga. Ini udah eksplisit loh disebut Bang. Abang mau ngeles kemana lagi? Nah, udah tiba-tiba di mute. Gimana, Bang Alketp? Bingungnya kau. Oke, boleh saya mewakili Bang? Jawabnya Bang. Silakan Bang, silakan. Kalau selamat malam semuanya, Bang Juma, malam. Bang Andi dan semua yang ada di sini, Bang Jibri. Kalau pemahaman saya di Katolik kami, kejahatan itu jelas diciptakan Allah pertama waktu Adam memakan buah yang dilarang itu kan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kan Allah berfirman, Adam, semua buah ini boleh kau makan, tapi jangan buah yang di tengah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Berarti Allah menciptakan baik dan buruk. Tetapi karena Adam digoda iblis, dia memakannya, makanya dia diusir dari Taman Eden. Ya itulah berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan yang baik dan yang buruk. Itulah sebabnya ada surga dan neraka kalau bagi saya pribadi sih Bang. Ya ulah lu syahadat aja deh bro, nggak usah takut sama abang lu. Lu udah ketahui-tahuitan ini. Ini udah tauhid sekali nih pemikirannya itu tauhid sekali. Tapi saya biar saya dakwah sedikit ya Bang ya dari segi Muslim. Kalau dari perspektif Muslim, Allah itu menciptakan segalanya berpasang-pasangan, itu ada di Al-Quran. Jadi detik Allah memberikan free will atau kebebasan terhadap manusia, konsekuensi logisnya itu Allah secara tidak langsung menciptakan kebaikan dan keburukan, kanan dan kiri, kaya dan miskin, dan seterusnya. Jadi itu ajaran monoteis Bang. Ajaran monoteis yang Tuhannya satu, itu seperti itu. Yahudi tadi yang kita buka, kitab Yesaya itu Tuhannya satu juga, mereka monoteis. Nah, tapi tiba-tiba ada ajaran yang ngaku-ngaku samawi, ngaku-ngaku monoteis, tapi Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Dewa lain yang menciptakan kejahatan. Itu namanya politeis, ajaran dewa-dewa, bukan monoteis. Gitu Bang Al. Gimana itu Bang? Ya setuju Bang. Nah, Abang udah ketauhid-tauhidan nih Bang, udah. Kalau saya Bang, awal mulanya saya simpati ke Bang Juma itu apa? Waktu tentang menjelaskan tentang video tentang Abraham itu, tentang Ishak dan Ismail. Oh itu jelas itu. Kalau menurut Abang kan seharusnya kita tuh percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak, Ismail dan Yakub. Itulah satu-satunya Allah yang harus kita sembah sebenarnya. Cukup situ aja udah selesai. Semuanya dah
turun temurun kan. Dan ajarannya sama bang, ajarannya kalau abang tahu, kami sebagai muslim ya, kami punya Baitullah, itu Mekah. Baitullah, kami menyebutnya Baitullah. Rupanya bang, abang tahu nggak? Di ajaran Yahudi, mereka juga punya namanya Bait El. Mereka punya Bait El nih. Iya. Saya tunjukin aja ya bang ya. Iya, boleh. Nah, jadi kalau saya ke Sefaria bang, ini di kitab fikih mereka, di Misnah Sukah 4, di nomor 5. Ini original teksnya, saya baca translatannya aja. Di sini ditulis, ini saya translate aja nih. Ini kitab fikih mereka ya bang, kalau mereka punya Bait El. Di sini dibilang, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Ini merujuk ke Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukoh, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi mereka kalau punya Bait El bang, yang udah dihancurin itu, ini bentuk, ini kalau abang Google Second Temple, ini Bait El, Bait Tuhan mereka. Ini mereka disuruh mengelilingi altarnya sebanyak 7 kali. Kalau di Islam bang, ini disebut tawaf. Tapi kami bukan di Bait El, tapi Baitullah. Jadi ajarannya sama bang. Ini ajaran Nabi Ismail. Nah yang ini ajaran Nabi Ishak. Karena sayangnya tahun 78 Bait El mereka dihancurin oleh Romawi, makanya sekarang mereka berdoa di dinding ratapan. Kenapa mereka ratapi? Karena Bait El mereka sudah dihancurkan. Makanya sekarang mereka meratapi dinding ini, Bait El mereka sudah hancur. Nah, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Samawi nih bang. Ini doanya ngarah kemana? Habis itu nggak ada tawaf, nggak ada ini, nggak ada itu, Tuhannya lahir di goa. Itu gimana itu bang? Wow, keren Bang Jibril. Itu luar biasa. Itu yang saya baru tahu nih. Kalau ternyata memang udah ada tawaf itu ya dari dulu ya. Oh, Nabi di kitab abang, ini kalau saya tunjukin ya bang ya. Exodus itu apa sih? Exodus itu keluarannya. Ya Exodus ya. Nah, Exodus ini kalau saya buka nih bang ya. Ini dari Musa dan Harun itu minta. Ini bang. Ini saya buka dari Bible Hub ya bang ya. Exodus 5.1. Di sini ini berarti keluaran ya. Keluaran kan ya? Keluaran. Kalau saya buka keluaran ini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Abang penasaran nggak perayaan apa nih di padang gurun? Iya penasaran. Begitu kita buka interlinearnya di Bible Hub, Exodus, perayaan ini disebut nih, May Hold Feast. Begitu kita klik Strong Concordance-nya, Strong Concordance-nya ini Cagag. Kalau kita lihat ininya bang, artinya make pilgrimage, keep pilgrimage feast, Arabiknya Hajj. Betake oneself or towards an object of reference, make a pilgrimage to Mekah. Musa. Mekah. Ini di Bible Hub loh bang. Oh. Nah, jadi ini kalau kita artiin lurus bang, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan haji bagiku di padang gurun. Ini dari Bible Hub loh. Dan kalau kita mau tulis lagi, kalau kita mau cek lagi ke bawahnya, ini mereka ngapain ke mana, ke Mekah ini. Nih ya, saya translate nih, ini Strong Exhaustive Concordance-nya, saya translate nih, dengan benar untuk bergerak dalam lingkaran. Ini tawaf berarti. Ya betul.
Jadi zaman Musa dan Harun aja mereka minta izin untuk pergi haji ke padang gurun. Luar biasa. Nah, tapi kalau ada yang di bawah nih, ada kafir-kafir yang nanya, cocokologi ini cocokologi bukan, Bang? Enggak. Itu data, Bang. Bukan cocokologi, itu data. Kalau orang yang ngomong cocokologi itu memang dia ini kali hatinya tuh. Dia enggak bisa nampilin, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Bukan matanya yang buta tapi hatinya. Iya. Kan udah pernah dibilang kan, keras hati susah. Keras hati susah. Dia dengar tapi dia tuli, pura-pura tuli. Dia melihat tapi buta. Ya, itulah. Sebenarnya yang membuat ini banyak perubahan karena udah terpengaruh oleh Roma. Pagan Roma ini yang membuat sebenarnya menjadi tidak terstruktur lagi cara ibadah itu. Itu yang membuat. Bang, karena benar yang Pak Jibril ya, Roma ya. Iya, betul. Betul. Dan Pak Ulus ya, Bang. Pak Ulus juga. Soalnya kita kalau di Katolik itu iman Rasulullah itu kan udah jelas, Bang. Kalau udah baca itu udah komplit gitu, Bang. Susah digoyang itu sebenarnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, Bang, ini soal saya memperkuat narasi saya yang tadi ya. Jadi kalau kita buka ini dari Bible CA. Ini dari map Bible CA. Ini Exodus, map rute keluaran. Ini rute dia, Bang, dari Yerusalem ke Goshen habis itu. Nah, tadi di sini dibilang kalau dia minta izin untuk pergi hajinya itu ke wilderness. Atau kalau kita lihat bahasa Indonesianya padang gurun. Padang gurun mana sih? Kita lihat mapnya. Ini di sini ada wilderness of sin atau Sinai. Betul nggak? Iya, Sinai ya. Nah, jelas kan? Di sini tadi dibilang wilderness, di sini wilderness. Nah, kesininya lagi itu apa sih? Kalau kita buka map sekarang, nih, sama ya. Nah, di sini kan tadi, ini kesini lagi, itu di sini ada makanya di sini disebutnya Wayahogunya Mekah. Iya. Makanya di sini nih Wilderness of Sinai. Oke. Bang, maaf Bang Jibril. Siap. Boleh saya tanya, awal mulanya Mekah ini tahun berapa dimulai di itu, Bang? Maksudnya pembangunan awal itu maksudnya. Kalau boleh tahu, mohon maaf. Kalau menurut Al-Quran itu diklaim memang itu memang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, abangku. Tapi kalau secara geografi, Bang, Mekah ini nggak ada di map sebelum ini. Kenapa? Karena namanya itu sebelum Mekah. Itu bukan Mekah. Namanya itu sebentar saya buka ya. Jadi kalau kita buka jadi memang banyak fitnahan. Oh, Mekah itu adanya abad 7. Waduh, ini berarti mainnya kurang jauh. Karena dari map Claudius yang abad 1 aja Mekah itu udah ada. Ini saya tunjukin ya. Christ. Kota apa? Makoraba, betul. Makoraba. Nah, ini Bang. Ini peta Ptolemy. Ini di abad 1, abad 2. Ya. Di sini. Nah, di sini disebutnya Makoraba. Itu kan. Nah, bahasa Sabah ini ya. Begitu kita lihat dari Dictionary of Yunani and Roman,
Ini peta mereka, karena peta mereka yang kita baca, jadi peta mereka, legend mereka juga yang kita ini. Jadi dari abad 1, abad 2, ini peta ini menyatakan bahwa ini namanya Makoraba. Nah, begitu kita lihat Bang, Makoraba itu inland city of Arabia Felix. Begitu kita scroll ke bawah, Makoraba itu Mekah, yang kadang-kadang disebut Bekah. Yang itu adalah sinonimus. Sinonimus ini kan berarti persamaan ya, sama ya. Betul. Sinonim. Mantap. Jadi namanya Makoraba sebelum abad 6, sebelum abad 5. Itu bahasa Sabah artinya tempat suci. Yes. Atau Baka. Saya boleh bertanya sama Al-KTP itu? Halo? Ya, KTP juga mau belajar, lu nanya lagi orang. Apakah Anda sekarang kafir atau udah non kafir? Masih. Masih kafir ya? Terakhir kapan kau ke gereja kau? Kemarin masih ke gereja. Apa yang ada di benak Anda setelah melihat pendeta kau? Sebenarnya Bang Jibril ya, kalau orang yang ntar dulu Bang, kalau melepaskan doktrinnya pakai akal sehat, membaca bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menemukan air jam-jam itu orang pasti memeluk Islam loh, yakin itu. Makanya beli bukunya, baca terus, Anda akan terperangah, gitu loh. Itu Pak Al-Khatib. Buku apa tuh Bang Andi? Karena banyak yang yaitu tidak tahu sejarah Bang. Makanya contohnya tadi yang di yang Bait El, Abang nggak tahu kan, orang Yahudi mestinya punya seperti kami Baitullah. Mereka punya namanya Bait El. Itu kan karena ketidaktahuan Bang. Dan begitu Abang baca begitu Abang baca fikihnya orang Yahudi, mereka juga punya tawaf. Mereka juga harus berputar-putar di Bait El mereka. Oke, jadi begini, Bang Jibril sama Bang. Siap. Saya cerita sedikit boleh nggak? Boleh dong. Kemarin itu saya sempat nonton di YouTube. Nah, di situ ada seorang pendeta mungkin atau apa tapi orang Israel, dia nanya ke orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang Israel kan. Ditanya, kalau seandainya kamu disuruh pilih masuk masjid apa gereja, dia menjawab masjid lah. Ada maksud apa? Ya maksud apa kau bertanya begitu? Jadi orang pendeta ini orang bisa bahasa Israel, bahasa ini kan, dia jawab, ada teman saya yang mau menikah gitu. Misalnya saya ajak Anda, apakah Anda pilih seandainya masuk gereja? Dia pilih masjid. Iya, karena gini, alasan Bang. Abang tahu nggak alasannya kenapa itu? Ini saya perkuat nih alasannya biar Abang lebih paham lagi. Sudah dia jelaskan alasannya. Dia jelaskan. Berhala. Ditanya alasannya, loh, kenapa kau pilih masjid? Ya karena mereka tauhid, mempercayai satu Tuhan, satu Allah. Betul. Dan kalau ini ada sekutunya. Kalau di gereja saya tidak mau karena ada sekutu, dia sekutu gitu maksudnya. Betul. Sekutu atau berhala gitu aja. Nah, berhala Bang. Definisi berhala ini Bang, Abang jangan berpikir kalau orang Yahudi bilang berhala itu sekedar patung. Abang paham nggak definisi lain selain patung berhala itu apa Bang? Kalau pandangan saya, kalau berhala, kalau kami Katolik sih bukan berhala ya. Kalau bagi saya ya, mohon maaf karena yang kami, kalau menurut pandangan saya selama saya dari kecil ya, kita berdoa di patung Bunda Maria itu karena kita memang merasa Bunda Maria itu dipenuhi Roh Kudus kan. Oke. Sekarang saya tunjukin ya sama Abang yang mana yang berhala, yang mana yang enggak. Tapi bukan secara patung ya Bang ya. Oh iya. Nah, kalau saya buka sekarang, bentar ya. Nih, kalau saya buka sekarang di sini di Keluaran 20, di sini dibilang, akulah Tuhan Elohimmu, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini Tuhan, ini oknum mengaku Tuhan dan dituhankan.
Habis itu kita ke Taha nomor 14 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini Tuhan ngaku Tuhan. Nah, dari dua Tuhan ini, Tuhannya Israel, ini Tuhannya orang Islam. Kalau ada oknum di luar sana yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan, itu namanya berhala, Bang. Paham nggak, Bang? Iya, betul. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada oknum, entah sapi, entah manusia, entah apa itu, nggak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan. Dan dituhankan ini bukan cuma berdoa ke kita berdoa ke arah dia doang, tapi oh, dia pernah ngomong gini, berarti dia Tuhan. Dia pernah ngomong Alfa dan Omega, berarti dia Tuhan. Dia pernah bilang dia ada sebelum ada, berarti dia Tuhan. Nah, itu artinya dituhankan. Dianya sendiri nggak pernah bilang kayak Keluaran 20 dan Taha 14. Itu namanya berhala. Iya, ngaku Tuhan gitu kan, benar. Nah, nggak ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Sama seperti sapi-sapi di India. Sapi-sapi di Indianya nggak pernah bilang. Sapi-sapi di India ini pernah. Sapi-sapi di India ini kan nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Iya. Maaf ya kalau kesikut. Nggak apa-apa. Gimana? Terus kalau saya mau nanya, Mak, jujur tapi Bang ya, di pandangan orang Islam, kalau kami ini misalnya contoh kami Katolik ini kan di gereja tuh kan kayak katedral itu kan wajib ada patung Santo Paulus itu loh, Bang. Atau patung apa Bunda Maria, Yesus. Itu menurut orang ini bagaimana tuh, Bang? Itu kalau saya ngobrol sama mereka, itu jawabanin mereka akan sama seperti penyembah Zeus dan penyembah Apollo, Mitra dan dewa-dewa yang lain. Ini untuk apa? Jawaban penyembah dewa-dewa ini, oh enggak, ini simbol. Kami enggak nyembah ini. Kami ini simbol doang, simbol pengingat kami, alat bantu. Iya. Itu akan jadi menjawab. Nah, sekarang saya tanya Abang, itu buat apa, Bang? Itu lambang, Bang. Jadi contoh simbol ya, kayak doa rosario. Iya, lambang kan simbol sebagai lambang. Ya udah sama. Ya, Dibilang di sini keluar di sono. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, kok kenapa ya di 10 perintah Allah nih dulu kan wajib kan kita hafal. Sekarang lama-kelamaan kok nggak disuruh lagi, nggak dibaca lagi di gereja segitu. Dulu kan kita harus wajib hafal, Bang. 10 perintah Allah Nabi Musa itu kan. Ya bahwa jangan menyembah berhala, ada di situ. Itu sudah tidak diwajibkan lagi di Katolik, Bang. Tapi yang diwajibkan itu risalah apa? Katolik kita, kayak aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu loh, Bang. Cipta langit dan bumi dan seterusnya. Itu yang utama sekarang. Kalau dulu wajib 10 perintah Allah itu wajib. Jangan menyembah Tuhan lain, kan ada semua tuh. Jangan membunuh, jangan berdusta. Sekarang enggak perlu tuh, Bang. Seolah-olah dihilang kayak gitu. Bingung saya. Enggak, dan Bang Al, Abang jadi ada orang pintar di luar sana bilang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang percaya nggak Bang itu? Iya. Nah, jadi kalau kita sejarah. Iya, percaya. Nah, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nah, jadi kalau kita lihat cerita nabi-nabi sebelumnya, Bang, contoh Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan yang tidak terlihat, Maha Kuasa pencipta langit bumi beserta isinya, wahai Nuh, bangun bahtera. Habis itu Nabi Nuh ngasih tahu ke umatnya atau manusia-manusia yang hidup di zamannya penyembah berhala. Apa yang penyembah berhala ini jawab? Mana Tuhanmu, mana Allahmu? Allahmu tidak terlihat. Mana Maha Kuasanya nggak pernah turun. Lihat nih Tuhan saya terlihat. Ada patungnya.
bisa saya pegang. Tuhan saya maha kuasa mengampuni saya. Itu kata penyembah berhala di zaman Nabi Nuh, Bang. Waktu Saya nangkap cerita maksud abang ini. Waktu Nabi Nuh bilang, ayo bangun bahteranya, ayo ikut kapal saya. Tuhan saya tidak terlihat, tapi firmannya benar. Sampai hujan, Bang, 40 hari. Ini kafir ini masih ngeledek Tuhan. Emang selalu, Bang, memang selalu yang penyembah berhala ini akan selalu menistakan Tuhan dan Rasulnya. Selalu, Bang. Saya nangkap maksud abang ini. Kan zaman sekarang kan terulang lagi kisah itu. Nah, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Betul. Makanya Al-Quran itu kan isinya untuk merisalahkan. Ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini. Biar kita nggak ngulang. Iya. Abang masih mau ngulang tuh sejarah-sejarah yang kayak gitu gitu. Kalau saya pribadi sih enggak, tapi kenyataan yang sekarang seperti saya tengok ulang-ulang. Belum kita lihat. Jadi abang mau percaya Tuhan yang nggak kelihatan ini dan Nabi terakhirnya nggak? Apa abang abang mau bilang mana Allahmu? Enggak. Sebenarnya ada satu ayat di Yesus waktu pernah berkata kan, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Ada ayat itu tuh. Iya. Entah saya lupa di mana, Bang. Terus ada lagi ayat yang saya suka dari Yesus, ada. Tidaklah seorang itu menaruh lampu di bawah menghidupkan lampu lalu ditutup atau ditaruh di bawah meja katanya, melainkan ditaruh di atas agar bisa nampak, bisa terlihat oleh semua orang kan. Nah, itu yang saya bilang. Apa yang tersembunyi pasti akan kelihatan. Kayak yang Bang Jumat atau abang-abang semua nih, Abang Andi atau Bang Sapa jelaskan, ini kan buta bagi kita, Bang. Sebenarnya kalau pribadi saya, Bang, dalam hati saya tuh saya anggap abang ini kayak lilin yang dianggap Tuhan Yesus itu. Apa yang tersembunyi akan kelihatan. Kan ada ayat itu, tidakkah kau lihat, tidakkah orang menyalakan lampu lalu menaruhnya di atas tinggi, di atas meja, maksudnya di atas ini. Tidak mungkin seorang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruhnya di bawah meja. Ya kan, Bang? Betul. Nah, tujuan ditaruh lampu di atas supaya bisa menerangi yang lain dan lain bisa melihat. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang tersembunyi itu pasti akan kelihatan. Jadi yang selama ini kita buta, saya jujur, Bang, saya nggak tahu apa-apa, Bang. Setelah saya nonton debat ini banyak yang saya tahu. Banyak dapat ilmu luar biasa, video-video Bang Jumat sama abang-abang semua nih. Harusnya tuh yang lebih banyak kita tahu tuh tentang Tuhan yang kita pelajari, bukan tentang dunia. Kalau saya jujur selama ini, Bang, kami ini hanya hidup dengan main gitar, nyanyi-nyanyi, mabok, pulang mabok, marah-marah, beli rokok, apa. Jadi nggak ada arti, Bang. Karena di hari Minggu pun kami kadang nggak ke gereja, Bang. Jujur. Sudah berdoanya cuma sekali dalam seminggu, hari Minggu pun datang terlambat. Orang sudah habis hosti baru kita nyampe. Itu pun dah ke gereja. Jadi terima kasih banyak kalau saya sih sama abang-abang semua ini. Semoga Tuhan membalas. Semoga semua mendapat pahala yang setimpal. Jadi ada satu cerita yang mau saya bagiin, mau kasih tahu abang sedikit aja, Bang, untuk abang berpikir. Saya tahu keadaan abang mau pindah tapi masih takut sama abangnya punya abang dan segala macam. Tapi jadi gini, Bang. Jadi waktu kita diciptakan, waktu kita ada di perut ibu kita, saya udah pernah cerita gini belum sama abang? Belum, Bang. Waktu kita di perut ibu kita, Bang. Yang ada di kepala kita. Nah, yang waktu kita ada di perut ibu kita. Iya.
Yang paling penting untuk kita waktu di janin itu kita berpikir kita perlu apa mata. Ini waktu mata kita diciptakan, dibuat, dibentuk, tangan kita dibentuk, kaki kita dibentuk. Kita berpikir di dalam janin ini, untuk apa ini mata? Untuk apa ini paru-paru? Untuk apa ini mulut? Untuk apa ini kaki? Yang saya perluin satu, tali pusat. Dari situ saya dapat oksigen, dari situ saya dapat makanan, dari situ saya hidup. Tapi detik kita pindah dunia, Bang, tebak apa yang pertama dipotong? Yang kita pikir paling penting untuk kita. Tali pusat yang pertama dipotong. Rupanya mata, paru-paru, hidung, tangan, kaki. Rupanya Allah pencipta langit bumi beserta isinya lebih tahu daripada kita. Yang kita berpikir cuma tali pusat. Rupanya begitu pindah dunia itu doang. Itu yang pertama digunting. Dan balik lagi ke tadi, Bang, sejarah akan selalu berulang. History will repeat itself. Ini akan berulang, Bang. Jadi sekarang kita di dunia, kita berpikir duit paling penting, karir paling penting, rumah paling penting, mobil paling penting, keluarga paling penting. Itu yang paling penting. Tapi, Bang, itself akan selalu berulang. Nanti detik dunia kita pindah lagi, tiba-tiba iman sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang gak kelihatan ini, Bang, yang paling penting. Betul, Bang. Yang paling pertama dipotong rupanya harta kita, karir kita. Dan Allah ini sampai nanya loh di Al-Quran, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Ini kita udah semua loh dikasih. Terus kita nggak mau sujud. Kita mau sama seperti waktu iblis disuruh tunduk sama Adam. Di saat semua malaikat aja sujud, semua makhluk aja sujud, iblis yang nggak sujud. Ini sama nih seperti di dunia ini sekarang. Muslim yang sujud, yang nggak sujud siapa? Iblis. Nanti itu hal yang pertama ditanyain begitu kita pindah dunia. Jadi menurut saya kalau masih duniawi, masa ini masih itu, Bang, kita dari tanah nanti balik ke tanah, ngapain melangit? Betul, Bang. Sudahlah kau Al. Mending kita ke gereja, kita tangkap tuh gereja tuh. Pendetanya Jadi karungin, masukin ke jurang lah, jurang yang terdalam itu. Merasa didusta ya aku sama ayat-ayat mereka tuh. Saya sama, Bang. Saya juga merasa ada yang nggak beres lama-lama kayak ada yang nggak sesuai dengan ada terasa yang janggal gitu ya. Betul, sama, Bang. Ayat-ayat yang saya kemarin juga mereka plesetin, mereka lewat itu disenangi sama dia. Bang, Al-KTP Bang Darius pernah nggak menjalani cinta ditolak? Kau suka sama orang? Pernah, Bang. Sering saya tiap hari ditolak saya itu. Jadi ini sedikit cerita untuk kawan-kawan Kristen Al-KTP sama Bang Darius. Izin Bang Jibril ya, brotherku. Itu kan kita selalu mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pendeta. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus keluar kau setan. Mereka bermujizat demi nama Yesus, menggunakan nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah ditolak cinta kalian. Ketika Yesus nanti turun, kalian berteriak, Yesus Tuhan kami bernubuat demi namamu, bermujizat. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu, Al-KTP Darius. Enyalah kau. Itu yang dimaksud. Oh, Bang Darius saja kalau saya enggak. Kau juga kena, kan masih Kristen kau. Enggak, jadi kau udah sunat belum, Al? Enggak, jadi sebenarnya yang saya dengar ya Bang Al sama Bang Darius ini sebenarnya udah
sebenarnya hatinya udah terketuk. Tapi gini bang, kalau ada makanan di depan meja, di meja ini udah ada makanan, habis itu abang teriak-teriak, aku lapar, saya lapar, saya lapar. Itu siapa yang salah bang? Ya saya sendiri. Saya sama Bang Darius. Ini makanannya udah di depan nih. Ini makanannya udah di depan nih, tapi teriak-teriak lapar, aku lapar, aku lapar. Abis itu nanti nyalahin Tuhan. Kira-kira dijitak nggak tuh? Kira-kira dijitak nggak tuh? Tapi Bang, ada satu kisah Bang yang saya suka tuh ya. Katanya suatu keluarga nih anaknya mualaf, bapaknya enggak. Tapi waktu bapaknya udah mau meninggal, masih dari Kristen, tiba-tiba dia baca syahadat. Apakah dia masuk surga tidak Bang? Dia masuk Islam apa enggak? Oh masuk kalau, waduh, masuk Bang. Waktu udah mau meninggal. Detik dia mengikrarkan Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu Maha Pencipta, nggak ada sekutunya, dan Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasulnya. Detik dia mengikrarkan itu dan hatinya mengiyakan, itu dia Islam. Dan detik itu semua dosa-dosa sebelum itu dihapuskan, dia fitrah lagi. Amin. Itulah yang saya jadi senjata saya Bang. Kalau ada yang bilang, tapi jangan dimainkan Bang. Tapi jangan dipermainkan. Iya, tapi jangan dipermainkan. Nanti abang nggak dikasih koma-koma, tiba-tiba meninggoy, nggak dikasih syahadat gimana? Oh iya juga ya. Oh benar. Iya juga ya. Enggak, abang ada yang jamin nggak abang besok? Ada yang jamin nggak besok abang bangun tidur? Nggak ada. Nah, ya udah Bang. Nggak ada kan? Tapi kalau abang, iya. Tapi kalau hati saya memang Bang dari dulu Bang, saya percaya itu Allah Abraham Bang. Maksudnya bapaknya Allah yang disembah Abraham sama Ishak, itu yang saya percaya dari saya kecil Bang. Setelah saya tahu kisahnya tuh waktu dia mau menyembelih anaknya tuh untuk menguat, diuji imannya sama Tuhan, tapi dia anak satu-satunya dia kasih tuh, itu berarti imannya besar sekali kan. Nah itu jadi saya tuh, jadi motivasi saya tuh. Makanya apa yang disembah sama Abraham, itulah dia Tuhan yang saya sembah gitu. Iya, tapi kesini-sininya kan kita waktu kecil Bang, kita disuruh imani saja dulu. Iya sih. Begitu gede kan baru kita pakai otak, baru pakai akal. Begitu otak kita berkembang, masa sih Tuhan makhluk? Enggak dong, Tuhan ya Tuhan. Maha besar, definisi maha besar itu dia nggak pernah sekecil sedetik pun Bang. Definisi maha itu artinya kekal dan terikat. Maha besar artinya dia akan selalu besar, nggak pernah sedetik pun kecil. Jadi kalau dia pernah sedetik kecil, kalau Tuhan pernah sedetik kecil, pernah jadi makhluknya, gugur mahanya Bang. Maha suci artinya kekal dan terikat kesuciannya dari segala aspek. Detik dia jadi manusia berarti kalau makan 4 jam di ususnya mesti ada kotoran, gugur mahanya. Suci mungkin, tapi gugur mahanya. Ya. Masuk akal Bang. Masuk akal lah. Coba kau tanya sama teman-teman Pak Pendeta, menggebu-gebu dia memberitakan sesuatu kebohongan. Dari sini komporin dulu nih. Tapi memang betul. Dengerinnya malah mulai goblok Bang. Mulai goblok saya dengerin kalau teman-teman Bang ngotot ya apaan? Karena gini Bang Darius, Bang Al. Karena abang tahu nggak kenapa saya di sini dan menceritakan ini dan ngasih tahu ini? Iya nggak tahu Bang. Saya nggak ada pendapatan di sini Bang. Saya nggak ada income di sini. Saya nggak dapat perpuluhan di sini. Saya nggak dapat jemaat di sini. Yang saya simply lakukan di sini. Jadi kalau di Islam Bang, kalau kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, mesti kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak dan saya keburu mati, ilmu saya akan membelenggu saya nanti. Jadi sebuah kewajiban saya untuk menyebarkannya.
Dimintai pertanggungjawaban ya Bang Jibril. Ya. Jadi saya di sini motifnya itu berbeda dengan yang ngotot-ngotot tadi, Bang. Kalau yang ngotot-ngotot tadi itu ada motifnya. Kalau saya di sini nggak ada motif saya. Dan saya ngomong kayak gini, saya nggak ngomong sama Bang Al sama Bang Darius. Saya ngomongnya sama 4.900 orang yang mendengarkan. Jadi lepas tanggung jawab saya. Jadi nanti begitu saya meninggal, ilmu saya nggak membelenggu saya. Saya hanya simply melakukan kewajiban saya. Itu aja. Amin. Tapi Bang, kalau bagi saya Bang, apapun yang Abang lakukan, apapun itu pasti ada balasannya Bang. Kalau menurut saya ya, pemahaman saya pribadi ya. Karena banyak yang saya rasakan gitu. Yang kita buat pasti kita kayak kebaikan itu akan kembali kepada kita, seperti itu kalau pemahaman saya. Tapi iya, ada kisah Bang. Bertuang. Banyak Iya, betul. banyak kisah yang saya alami dalam hidup ini Bang ya. Dari sekolah Itu siapa saya yang ngorok? saya besar ini. Ada yang ngorok siapa itu? Itu host aja keluarin, itu hostnya keluarin. Kayaknya host yang ngorok tuh. Ini gak jelas ya. Bang Andi kayaknya. Orang saya mute kok. Bang Andi lagi astaga. Bang siapa namanya yang di atas Bang Andi? Bang Bandi. Nah, apanya? Kayaknya hostnya kali. Oh, atau Yohanes ini Bang. Yohanes Bang. Kalau Al-KTP ini sebenarnya itu di NTT Bang Jibril, dia itu kalau kita lagi debat, diskusi gitu ya, dia itu nonton bareng sama teman-temannya. Nobar nggak di sana, Bang Al? Oh, ini yang ngorok itu Roh Kudusku kayaknya. Roh Kudusku yang ngorok itu. Nobar dia Bang Tapi Jibril. kebanyakan di warung Surabaya kita nontonnya. Cuman satu kendalanya. Udah boleh Bang Andi. Di pos ronda udah kenapa? boleh. Udah dilarang sama Pak Benediktus Biliora, baik galak orang. Memang dia provokatornya itu Bang. Kemarin saya itu hampir ya udahlah, nggak usah dibahas. Namanya udah enak kita cerita di sini. Jangan lah. Tapi abang lu udah mulai Soalnya dia juga, bersahabat. mereka ada teman mereka yang nonton juga di sini Bang. Jadi waktu kita itu dia tahu kita gitu loh. Maksud saya itu kalau nonton bareng kayak gitu, mereka ini pro-nya kemana? Kita di warung Surabaya Bang nontonnya. Oh, pro-nya kayak inilah Bang Juma lah. Masa? Jelas Bang, kalau kita nonton kita dapat ilmu kan ngapain kan begitu. Ilmu yang disampaikan Bang Juma dan lain-lain ya, termasuk Bang Andi, Bang Jibril, semua itu luar biasa. Kalau saya sih tim hore Bang Jibril, Bang Juma tuh. Saya sih mah tim hore Bang. Ya kita nih buta Bang Andi. Kalau mau dibilang, makanya ada firman di Yesus, orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Itu untuk pastor dan pendeta menurut saya itu cocok. Iya, ada firman Yesus tuh. Orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Berarti gini gambarannya, pendetanya buta, jemaatnya buta, jatuh dua-dua mereka gitu. Itulah, kalau kita tanya dia marah. Kalau Romo nih, saya nanya, Romo ini kan kita nonton Bang, jangan kau nonton iblis, semua tuh iblis dia Bang. Semua dibilang iblis. Nggak ada jawaban apa, hanya dibilang iblis saja. Udah, kau jangan nonton, jangan kau percaya itu iblis. Bukan, kita mau, terus. Jangan, tidak usah, itu jawabannya Bang. Tapi abangnya udah kooperatif. Kalau abang itu saya bingung ini. Kan saya ada berdoa aja Bang. Gimana nanti? Ya semoga dilembutkan juga hatinya ya. Ya itu yang saya sukanya itu Bang. Biar sama-sama Bang. Jangan saya sendiri. Ya betul, bareng-bareng sekalian syahadat ya. Betul. Kalau dia juga sudah ini kan dapat dukungan dari dia, wah luar biasa tuh. Ya dari sunat dulu jelas tuh. Ini mantap. Kan di Katolik gak ada sunat Bang. Gimana rasanya tuh?
Nggak ada sunat Katolik. Belum disunat. Oh belum. Ya sini tak aku sunat lah. Kita gantian, kita saling pegang. Tapi nanti kalau kita disunat ya bang ya. Ya, Soalnya nggak tahu saya tuh, pun sunat. mana dulu yang sunat dulu apa? Syahadat dulu itu. Enggak, kalau Tapi sunat sunat itu kan nggak dilarang. kalau sunat itu kan untuk beribadah. Enggak, untuk itu kan lebih ke untuk beribadah, Bang. Masa Abang ketemu bos rapi-rapi, ketemu ini, ketemu bos yang ngegaji aja kita mesti bersih, wangi. Masa ketemu Tuhan bawa najis? Betul, benar itu. Saya suka itu Bau sangit. Kau pernah makan babi Al? Hah? Pernah makan babi? Bukan, ketemu orang yang gaji kita aja kita mesti rapi, enak melihatnya, rapi rambutnya, wangi ini. Ketemu pencipta langit bumi beserta isinya yang maha melihat, maha mendengar, terus kita bawa najis, kan lucu. Tuh dengerin Yohanes. Kau jangan berdusta lagi kau Yohanes. Karena kau Yohanes pasti bawa ayat Yohanes. Ayo sih Dari sini suka nyerang temennya sendiri. Ini ada Bukan pertanyaan. Darius. Bang Al-KTP sama Bang Setan. Darius. Izin sedikit. Nah, itu kalau di Islam itu kan ada itu di alam kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Kalau di kekristenan ada nggak kalau setelah meninggal dunia masuk dalam peti jenazah pakai jas, sepatu tabalik masuk dalam tanah? Ada nggak? Menurut pendeta itu gak ada tuh. Nggak ada. Gak ada. Langsung surga aja jaminan. Kalau di kitab, kalau di Katolik beda lagi bang. Gimana? Kalau kita udah mati, kita masuk di api pencucian. Jadi roh kita tuh dicuci, yang dosa-dosa dibuang semua, dihapus. Karena sudah diselamatkan, ditebus oleh Yesus Kristus. Yaitu hostia yang kita terima waktu perayaan Ekaristi itu bang. Kan kalau perayaan Ekaristi itu kan pastor kan bagi itu hostia, tubuh Kristus kita makan, roti kecil itu kan tubuh Kristus, itu namanya hostia. Udah kita udah ditebus sama Yesus. Nah, Jadi inilah dia yang nggak masuk di akal itu, ditebus. Ya itulah nama saya pikir kok kita yang buat dosa kok enak kali kita ya. Lebih enak lagi pendeta itu, dari tebus dibayar pula itu. Betul. Tuh Yohanes tuh. Kalau Yohanes bukalah mute kalau lah. Takutnya Yohanes ini mata-mata nih, dari Ruteng juga kayaknya. Yohanes? Jangan-jangan kok orang Flores Yohanes? Dia itu ajaran ulus. Namanya juga Pak. Bukan, takutnya dia orang Ruteng nih. Bukan. Dia itu Pak Pulus. Mencari Pulus dia. Pulus? Halo Yohanes? Petrus. Kau jangan pura-pura kau jadi sampai kau yang lapor Pak Benediktus itu ya, kita kena marah kemarin. Oh dia Yohanes ini lah, mungkin dia nih, dia pura-pura pakai nama Yohanes nih. Yohanes itu nabi terakhir Kristen itu. Diam saja kau. Bukan. Dia anak buahnya Santo Paulus nih. Nyimak aja aku bang. Ya. Berarti dia nih orang Ruteng nih, Flores ini. Kau dari mana Yohanes? Ketahuan kau lah. Halo Yohanes. Jangan, tolonglah kalau kau. Hah? Orang mana? Iya dari mana saudara? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ini bang. ketahuan nih. Pasti dia mata-mata ini. Dia lapor-lapor Pak Benediktus ini. Jangan kau lapor lah kau. Kita di sini nih bertanya. Kita nimba ilmu bang. Bukan. Kita di sini nimba ilmu, nyari ilmu. Bukan kita mau jadi orang buta. Nanti orang buta menuntut orang buta ya sama-sama jatuh nanti di lubang. Jadi sedikit gambaran Bang Al-KTP ya, Bang Darius. Kalau di Islam itu orang meninggal dunia itu masuk ke alam kubur ditanya lah oleh malaikat mungkar dan nakir. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau jawabanmu betul, lanjut pertanyaan selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, siapa nabimu? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quranul Karim. Jadi kalau jawabannya benar, lanjut. Nah kalau orang-orang kafir masuk di alam kubur, datang malaikat mungkar dan nakir. Hei, Boras. Kan biasa Boras, Bang. Boras kan? Kalau kan?
Iya orang. Datanglah malaikat mungkar dan nakir. Kabur lagi ya. Tunggu dulu. Ditanya lah kalian yang kafir kan, kalau sudah meninggal kan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Yesus. Ketika kalian jawab Yesus, ditanya lagi kalian sama mungkar dan nakir. Pilih mana? Sliding tackle lehermu atau kuretakkan ginjalmu? Nanti jawabnya begini, jangan paman. Gitulah. Ya kalau ditanya lagi siapa nabimu Paulus, langsung ketepat. Dia kena gampar kalian. Ditanya lagi kitabmu, apa kitabmu? Biblos. Ketepak habis kalian. Jadi memang menderita kalian itu kalau kafir meninggal misalkan masuk ke dalam kubur, menderita. Sakit kalian. Dengerin tuh Yohanes. Yohanes, kau di bawah kau lihat-lihat ya kau. Jadi sebelum saya undur diri, ada dua narasi yang saya mau kasih tahu untuk umat Muslim yang mendengarkan. Ini selama Bang Al sama Bang Darius belum Muslim, ini nggak berlaku untuk abang. Ini cerita yang pertama ya, ada dua cerita. Boleh ya cerita sedikit ya. Lanjut. Boleh Bang. Jadi di satu, ini ceritanya selalu saya ulang-ulang tapi nggak pernah bosen karena mungkin ada yang belum dengar. Jadi ada satu narasi, satu riwayah menceritakan nanti di hari hisab sebelum kita ditimbang, kita ditunjukkan amalan-amalan kita. Nah nanti tiba-tiba ada satu amalan yang kita nggak tahu itu datangnya dari mana. Dan ini khusus untuk Muslim ya. Ada amalan yang kita nggak tahu ini datangnya dari mana. Dan di situ kita pertanyakan, ini datangnya dari mana nih amalan ini? Nah, di riwayat itu diceritakan bahwa amalan itu datangnya rupanya dari doa-doa kita yang tidak dikabulkan atau ditunda. Jadi selama kita berdoa di hidup ini, kita bilang, ya Allah, sekolahin anak saya, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, ya Allah, saya minta ini. Belum dikabulkan, rupanya itu menjadi amalan. Sampai waktu kita melihat amalan itu nanti, kita akan berpikir, kita akan di dalam hati kita akan bilang, ya Allah lebih bagus jangan pernah kabulkan doa saya waktu saya hidup. Karena amalan inilah yang menyelamatkan saya sekarang. Jadi inti ceritanya untuk semua umat Muslim, terus berdoa. Konon katanya surga bisa ditukar. Jadi terus berdoa. Itu cerita nomor 1. Habis itu untuk ini cerita nomor 2 untuk mengingatkan kita sama sholat. Jadi dan ini untuk ngasih tahu juga nih untuk Bang Al sama Bang Darius. Cerita nomor 2-nya ini nanti begitu kita dikumpulkan, begitu dibangkitkan, itu di situ pertama kali kita akan melihat api neraka. Wallahu alam, api neraka ini sudah dibuat berapa ribu juta tahun. Tapi api neraka ini makanannya itu daging manusia. Jadi detik kita melihat api neraka ini akan melihat kita juga. Dan detik api neraka ini melihat kita, dia bahagia, dia meledak. Karena dia senang akhirnya ada makanan, dia akhirnya ada manusia. Dan detik kita melihat ledakannya itu, kita akan tunduk, kita akan sujud, saking takutnya kita. Dan di situ Allah akan bersabda, ini bukan hari untuk bersujud, ini hari untuk dihisab. Jadi untuk yang umat Muslim, jangan lupa sholat, itu aja. Tapi untuk Bang Al sama Bang Darius, teruskan kepaganannya ya. Jadi nanti kita ketemu di sana. Izin undur diri. Oh jangan Bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau pamit ini. Saya ada perintah dari Pak Ketua, ada yang harus dekelarin nih. Besok ada aktivitas soalnya. Siap. Ya. Saya pamit juga Bang Andi.
Oke. Istirahat. Ya, terima kasih banyak semuanya. Bang Juma. Untuk yang ada di YouTube, Andi Selebes Channel, sekian dulu. Ada di YouTube juga ya? Ya, diskusi pada kesempatan kali ini ya. Dari awal sampai akhir apabila ada kata keliru dari kami mohon maaf. Terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Oke, kita terakhir ya di sini ya. Ya, mungkin kita akhiri dulu Bang Darius ya. Oke. Nanti besok kita lanjut lagi, asal di follow akun saya yang ini Bang Darius ya. Kayaknya udah tadi. Coba. Belajar, perdalam. Udah Bang, saya udah follow Bang. Oke, Jadi mungkin itu aja. Nanti kita tutup satu kali aja ya Bang ya. Iya. Bang Darius di mute aja, Bang Zuma juga mungkin sudah istirahat, Bang Zuma. Teman-teman di bawah, terima kasih partisipasinya, tap layarnya. Masya Allah, luar biasa kekompakan umat Islam ya. Kita mungkin akhiri dulu live kita biar kita bisa istirahat. Jangan lupa besok, bukan besok, bentar sholat Jumat teman-teman ya. Jangan lupa Jumatan, Sukron Andi Ancu. Jangan lupa Jumatan dan kita tutup seperti biasa. Kalau ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata yang salah itu datangnya dari kami karena kami hanya manusia biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sisterku, kawan-kawanku muslim, aki and ukhti. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum semua.